dari perspektif diplomat Australia serta Akademi Hubungan Internasional yang berpengalaman menempuh studi di Australia. Oke, sebelum saya menyapa tuan rumah dan semuanya, izinkan saya berpantun terlebih dahulu, boleh? Oke. Dari Makassar terbang ke Canberra, singgah dulu beli jalan kote 2. Kalau diplomasi bisa sehangat acara keluarga, Indonesia dan Australia semakin kompak dan bahagia. Selamat pagi dan selamat datang kepada tuan rumah kami, Bapak Todias, Konsul Jenderal Australia di Makassar. Yang terhormat para akademisi dan narasumber yang hadir dalam acara ini, dan tentu saja semua adik-adik mahasiswa-mahasiswi dari universitas di Indonesia bagian timur, baik yang hadir secara langsung di Four Points Hotel pada hari ini dan juga online. Jadi mungkin beberapa dari kalian belum tahu bahwa ada teman-teman yang bergabung secara online. Boleh saya sapa-sapa dulu ya. Hai semuanya yang online, selamat bergabung. Sebelum kita mulai acara, kami menghimbau kepada peserta untuk mengikuti akun sosial media Konjen Australia di Makassar, baik di Instagram, Facebook, ataupun Twitter di @konjenmakassar ya. Jadi yang belum follow boleh silahkan di follow, dan kami mempersilahkan untuk semuanya mengabadikan momen baik di dalam ruangan ataupun saat berjejaring atau saat foto di foto booth. Silahkan di post, kemudian di tag @konjenmakassar dan juga sertakan tagar Dialog Diplomat 2025. Oke, sebagai bagian penting untuk memastikan keselamatan acara, kami ingin memutar video panduan keselamatan jika terjadi keadaan darurat. Kami mohon untuk semua peserta menyimak dengan seksama video yang akan diputar. Selamat datang di Hotel Four Points by Sheraton Makassar. Keselamatan Anda menjadi prioritas bagi kami. Kami akan menjelaskan prosedur keamanan dan keselamatan di hotel ini pada saat terjadi keadaan darurat. Hotel ini dilengkapi dengan kontrol sistem selama 24 jam. Setiap ballroom dan ruangan rapat dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran. Oke, sepertinya ada sedikit trouble, akan saya sampaikan mungkin secara langsung bahwa ruangan ini dilengkapi dengan alarm dalam keadaan darurat, dan jika terjadi keadaan darurat silahkan untuk semua peserta yang ada di dalam ruangan untuk keluar melalui satu-satunya pintu yang ada di ruangan ini, pintu utama yang tadi kita gunakan untuk masuk, kemudian menuju ke sebelah kanan. Ada tangga dan juga ada lift. Namun kalau dalam keadaan darurat mungkin lift tidak berfungsi, jadi silakan menggunakan tangga lalu menuju ke parkiran utama. Jadi ada titik kumpul jika terjadi keadaan darurat, kita akan semua berkumpul di daerah parkiran hotel, begitu ya. Tapi semoga tidak terjadi apa-apa. Oke. Dan juga tambahan informasinya juga, toilet dan musola terdapat di lantai yang sama dengan ballroom ini. Dari pintu masuk silakan menuju ke sebelah kiri, nanti akan ada tanda musola di bagian sebelah kiri dan toilet ada di sebelah kanan. Oke, mungkin itu untuk safety briefingnya. Kita lanjutkan. Saya di sini mau cek semangat dulu ya. Di sini ada yang datang dari Unhas. Mana suaranya? Angkat tangan. Oke, saya lihat ini yang pakai alma mater hijau tuh Umi ya kayaknya ya. Mana dari Umi? Oke, ada yang dari UIN? UIN Alauddin? Oh rame juga ya, rame banget. Oke, dari Bosowa? Mantap, rame. Dari Fajar Unifa? Oh ada juga. Ada yang di luar dari universitas yang tadi kita sebutkan mungkin UNM, Kala Institute. Tadi saya lihat di pendaftaran ada beberapa yang dari itu.
dari luar, oke mungkin malu-malu ya, tapi tadi di pendaftaran ada, jadi mungkin malu-malu. Dan juga saya kembali menyapa yang dari online, hai semuanya. Sekarang sebelum kita memasuki ke acara yang lebih formal, boleh saya cek dulu ya, kita akan brainstorming terlebih dahulu. Kita dalam beberapa sesi ke depan akan menggunakan aplikasi Kahoot. Saya yakin semuanya sudah paham dan ini ya, familiar dengan aplikasi Kahoot. Boleh disiapkan ponselnya. Boleh siapkan ponselnya. Kita akan menggunakan aplikasi Kahoot dan silakan scan barcode berikut. Oke, boleh di-scan dari kamera, boleh di-scan nanti ada link, diklik, atau bisa menggunakan PIN yang ada di sini, 130301. Oke. Di situ akan diminta untuk sertakan, oke, sudah muncul banyak yang ikut ya ini ya, ada Amri, Ina Rusli, Gazira, Saskia, Diba, banyak sekali. Oke, saya masih kasih waktu 15 detik, ayo semuanya gabung, semuanya. Oke, 15 detik lagi, 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Masih terus bertambah ya. Siap. Oke, mungkin kita stop di sini dulu ya. Saya hitung 5 sampai 5 kali ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita start ya. Silakan di start. Wah, banyak sekali. Mungkin yang online juga boleh ikut ya. Tadi saya sampaikan juga. Oke. Yang pertama kita akan mencoba brainstorming dulu. Nanti ada muncul di ponsel kalian juga ya. Sebutkan 1 hingga 3 kata yang tergambar di pikiran kalian tentang kebijakan luar negeri atau foreign policy. 1 sampai 3 kata, jadi boleh 1 kata, 2 kata, atau 3 kata. Kita ada waktu 1 menit untuk memasukkan apa yang ada di pikiran kalian melalui aplikasi. Ibu dosen juga boleh ikut ya kalau mau ikut. Silakan. Sudah ada 73 jawaban, 79, 80, waduh banyak sekali. Saya suka ini semangatnya mahasiswa ya, masih semangat. Oke, tinggal 9 detik lagi, yang belum memasukkan jawaban, bisa silakan dimasukkan jawabannya. 3, 2, 1, oke. Kita lihat di sini, waduh banyak banget ya, sangat variatif jawabannya. Ada ekonomi politik, national interest, keamanan, Oke, jadi dari semua jawaban ternyata paling banyak menulis diplomasi, walaupun di sana ada yang typo, enggak typo ya, diplomasi, kayaknya typo itu ya, diplomasi, diplomasi, tapi ternyata di sini banyak yang berpikir kebijakan luar negeri itu relevan dengan kata diplomasi. Oke, jadi kenapa saya encourage kalian semua untuk brainstorming, karena mungkin kata-kata semuanya di sini adalah hal yang akan kita bahas pada kegiatan hari ini. Oke, bagaimana nih semangatnya? Udah mulai ini belum? Udah mulai terasa belum? Sudah. Kok suaranya kecil? Bagaimana semangatnya? Sudah siap untuk mengikuti acara? Siap, oke. Baik, kalau begitu kita masuk ke acara selanjutnya. Kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari tuan rumah kita kepada Bapak Tobias, Konsul Jenderal Australia di Makassar. Kami persilakan untuk memberikan sambutan. Oke, selamat pagi semua. Sebetulnya ini foto yang agak formal.
Dan tim saya minta saya pakai baju yang sama dengan foto itu. Biasanya kalau saya ikut acara seperti ini, saya pakai baju batik karena jauh lebih nyaman. Tapi sebetulnya saya pikir, saya pilih pakaian ini sengaja. Ada orang yang tahu sini, kenapa saya pakai dasi yang merah dan pakai kemeja yang putih? Ya, betul, bendera Indonesia. Dan ini juga kalau lihat ada potret Presiden Prabowo atau Wakil Presiden Gibran, biasanya mereka juga pakai yang dasi seperti ini. Tapi sebetulnya walaupun ini sangat formal, harapan saya hari ini sangat informal. Karena sebetulnya ini adalah acara khususnya untuk mahasiswa dan mahasiswi. Dan biasanya saya mulai setiap pidato dengan yang terhormat. Hari ini sangat gampang. Yang saya hormati kalian semua. Karena ini sebetulnya tamu-tamu yang sangat, menurut saya, yang paling saya hormati, karena ini peluang yang luar biasa bagi kami di Konsulat Jenderal Australia, bisa berinteraksi dengan mahasiswa-mahasiswi, dan saya sangat senang karena walaupun agak bosi hari ini dengan hujan, masih semangat untuk bangun dan ikut acara hari ini di Four Points Hotel. Boleh saya tanya siapa di sini dari IYD? Indonesia Youth Diplomacy ada di sini. Wah, dari mana? Oke, jadi saya harus berterima kasih kepada semua anggota IYD karena gagasan untuk acara ini mulai dari mereka. Saya ikut acara, ya betul, tepuk tangan. Saya ikut acara Hari Perempuan Internasional pada bulan Maret, walaupun itu Ramadan, wah luar biasa semangatnya di sana. Dan saya bicara, dan katanya susah bagi orang di sini di Makassar, dan mungkin di Indonesia Timur yang lebih luasnya, khususnya yang ikut urusan hubungan internasional, untuk dapat peluang atau kesempatan untuk interaksi dengan diplomat. Kalau di Makassar, hanya ada dua kantor konsulat jenderal Australia dan kantor konsulat Jepang. Kalau di seluruh Sulawesi, ada 3, tambah Manado, di Manado ada Filipina. Dan kalau di Indonesia Timur, hanya 4, tambah 1 lagi di Jayapura, itu Papua Nugini. Jadi saya pikir, wah betul sekali, karena kalau di Jakarta lebih banyak peluang untuk interaksi dengan diplomat, karena ada ratusan diplomat, mungkin ribuan diplomat. Karena ada ratusan diplomat Australia di sana, ribuan diplomat di Jakarta. Jadi makanya hari ini ada acara khususnya untuk interaksi mahasiswa dengan diplomat Australia. Mohon maaf, tidak banyak diplomat di Makassar, dan mudah-mudahan tidak bosan dari saya sepanjang hari ini. Tapi yang kedua, siapa di sini pernah ikut kuliah umum saya di universitas atau tempat lain? Masa sih? Hanya sedikit saja? Oh. Tadi itu berarti kuis bisa diulangi kan? Biasanya kalau ikut acara kuliah umum dengan saya, ada banyak acara pada awalnya, banyak pidato-pidato, dan kesempatan untuk sesi tanya jawab, mungkin 5 sampai 20 menit. Kemarin kami di Kolaka di Universitas 19 November, dan acaranya luar biasa, tapi hanya ada 3 pertanyaan karena sudah habis waktunya. Jadi makanya saya janji paling sedikit 1 jam di akhir acara hari ini, khususnya untuk pertanyaan. Dan mudah-mudahan ada banyak pertanyaan yang luar biasa, dan saya siap untuk coba menjawab pertanyaan apapun. Jadi kalau ada pertanyaan yang susah sekali, saya coba. Kalau ada pertanyaan yang saya tidak ada jawaban, saya bilang, oh mohon maaf, saya tidak ada jawaban, tapi mudah-mudahan saya bisa pikir dan bisa sampaikan jawabannya pada masa depan. Jadi siapa di sini sudah semangat untuk bertanya hari ini? Banyak sekali. Oke. Tadi saya lihat ada mungkin 100 peserta yang ikut Word Cloud hari ini. Siapa di sini suka kuis? Oke, nanti ada kuis juga, karena kalau ada acara Konsul Jenderal Australia seharusnya ada kuis katanya. Dan hari ini kita coba kuis gaya baru, jadi ini ada uji coba bagi kami. Dan mungkin sebelum saya selesai, saya ingin juga sampaikan bahwa ini acaranya khususnya untuk mahasiswa. Jadi jika ada feedback, ada saranan, ada kritik, ada apa saja, bagaimana acara ini hari ini dan bagaimana kalau ada acara pada masa depan, kami sangat senang dengar pada akhirnya
semua masukan. Karena ini memang bukan acara bagi saya sendiri untuk sampaikan informasi atau jawab pertanyaan, tapi ini seharusnya adalah acara untuk semua mahasiswa dan mahasiswi di sini dapat manfaat. Bukan hanya yang di sini di 4 Points, tapi juga yang online. Dan sebelum saya selesaikan, di dunia diplomasi selalu ada kami selalu memperingati hari yang istimewa. Ada orang di sini yang sudah tahu hari ini hari apa? Hari apa? HAM, ya betul, Hari Hak Asasi Manusia Internasional. Tapi ini bukan hanya hari HAM, tapi juga hari terakhir untuk 16 hari aktivisme. Tentang apa? Tidak tahu? 16 hari? Oh, itu berarti tidak ikut media sosial saya kan? Oke, jadi ada 16 hari aksi atau aktivisme tentang untuk melawan kekerasan terhadap perempuan. Dan ini sangat penting, kekerasan apapun, kalau dunia diplomasi melawan kekerasan. Kalau ada kekerasan, kalau ada konflik, kalau ada perang, kalau ada sesuatu yang secara fisik, itu berarti diplomasi sudah gagal. Dan kita bisa lihat semua konflik-konflik di dunia sekarang, dan mungkin ada konflik yang mungkin bisa terpicu. Jadi kalau ada konflik, itu berarti yang dari Kementerian Pertahanan biasanya menang, tapi dari Kementerian Luar Negeri itu biasanya mereka gagal dalam diplomasi. Jadi tugas kami sebagai diplomat, dan mudah-mudahan tugas kita semua sebagai manusia harus mencegah konflik apapun, tapi bukan hanya konflik antara negara, di dalam daerah, tapi juga kekerasan apa saja, termasuk yang paling penting kekerasan terhadap perempuan. Jadi ayo kita semua melawan kekerasan terhadap perempuan. Oke, dengan itu, mungkin sebelum kita mulai sesi yang berikutnya, karena saya sudah membosankan, kita akan coba video. Ada video yang cukup menarik, yang video pertama dengan keamanan di hotel gagal, tapi mudah-mudahan ada video dari teman-teman dari Kedutaan Besar Australia, mungkin cuma 2-3 menit saja. Ayo kita nonton video bersama. Australia adalah negara yang unik, yang terkenal dengan universitas kelas dunia, industri kreatif yang dinamis, dan pastinya kopi terbaik yang bisa kamu temukan di mana saja. Indonesia adalah salah satu tetangga dan mitra terdekat Australia. Persahabatan kita erat dan tak lekang oleh waktu. Hubungan erat kita telah terjalin sejak ratusan tahun yang lalu melalui perdagangan antara masyarakat dari Makassar dengan penduduk asli dari Australia Utara. Australia menjadi salah satu pendukung paling awal untuk kemerdekaan Indonesia. Bahkan, Presiden Soekarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia di sidang PBB saat Indonesia berjuang untuk diakui sebagai negara berdaulat. Selama bertahun-tahun, kedua negara telah menjalin kerjasama yang luas, mencakup bidang politik, ekonomi, keamanan, pembangunan, pendidikan, dan hubungan antar masyarakat. Pada 2006, Australia dan Indonesia menandatangani Perjanjian Lombok. Perjanjian yang menjamin dukungan untuk integritas teritorial masing-masing, yang juga memperkuat kerjasama keamanan. Pada 2024, kita menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan yang merupakan perjanjian pertahanan paling bersejarah bagi kedua bangsa. Di panggung global, Australia dan Indonesia bersama-sama menangani berbagai tantangan besar melalui forum-forum seperti ASEAN, G20, dan MIKTA. Bersama-sama, kita memperkuat keterlibatan ekonomi strategis. Kita meningkatkan perdagangan dan investasi, serta membuka peluang dalam menciptakan kemakmuran dan ketahanan ekonomi. Kita juga bermitra dalam berbagai inisiatif untuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian, perubahan iklim, dan tata kelola pemerintahan. Untuk menciptakan masa depan yang lebih cerah, kami hadirkan kampus dari Universitas Kelas Dunia ke Indonesia. Kami juga menawarkan beasiswa serta program pertukaran pelajar bagi warga Indonesia sehingga mereka dapat tinggal dan belajar di Australia.
Australia adalah negara tujuan paling populer bagi pelajar Indonesia yang belajar di luar negeri. Lebih dari 200.000 warga Indonesia telah belajar di Australia dan berbaur di tengah-tengah masyarakat yang beragam. Dengan semakin banyaknya warga Indonesia dan Australia saling berkunjung untuk bekerja, belajar, dan bertualang, maka peluangnya menjadi tak terbatas. Terima kasih banyak semua. Terima kasih banyak kepada Bapak Todias, Konsul Jenderal Australia di Makassar atas sambutannya yang sangat inspiratif dan menggugah semangat para peserta, Pak. Dan juga dari video yang baru saja kita lihat sama-sama, kita tonton sama-sama, sangat menarik diketahui bahwa ternyata hubungan Australia dan Indonesia itu sangat erat. Dan saya ingin menambahkan bahwa sebetulnya hubungan antara Australia dan Indonesia itu sudah berjalan sejak ratusan atau mungkin ribuan tahun yang lalu. Dan awal mulanya itu dengan Makassar. Jadi boleh saya diberikan tepuk tangan tentang hubungan yang sangat istimewa antara Indonesia dan Indonesia bagian timur, Australia dan Indonesia bagian timur. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sesi yang sangat ditunggu-tunggu. Kita akan ada beberapa sesi panel diskusi. Untuk sesi panel diskusi dan sesi interaktif akan dipandu oleh moderator. Di sini akan dipandu oleh rekan saya. Beliau adalah seorang senior staff di Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Beliau juga adalah praktisi di bidang diplomasi digital dan juga merupakan lulusan hubungan internasional dari Presiden University. Oleh karena itu, mari kita sambut bersama-sama moderator kita, Kak Lulu Purnamasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, saya Lulu Purnamasari, Manajer Riset dan Hubungan Publik di Konsulat Jenderal Australia di Makassar. Dan hari ini saya ditugaskan oleh Pak Konsul Jenderal sebagai moderator untuk memastikan jalannya interaksi antara mahasiswa dan juga narasumber kita. Tadi teman-teman sudah lihat ya, ada word cloud, ada beberapa keywords yang saya lihat, ada diplomasi, kerjasama, national interest, keamanan nasional, dan lain-lain. Dan semua keywords ini sangat relevan dengan tema kita hari ini. Di mana tujuan kita hari ini adalah memperluas wawasan teman-teman dan kita mengenai perkembangan politik dan ekonomi global. Sekaligus menggali dampak dinamika global tersebut terhadap peran strategis Indonesia bagian timur. Dan untuk memulai hal tersebut, saya ingin mengajak adik-adik mahasiswa untuk kembali lagi ke Kahoot. Saya ingin mendengar suara teman-teman terkait kira-kira isu terbesar dalam kebijakan luar negeri saat ini itu apa? Ada beberapa pilihan yang kita akan lihat. Kita boleh ya teman-teman coba join Kahoot dulu, bisa melalui PIN atau memindai barcode. Dan setelah teman-teman memilih pilihannya, saya ingin mendengar beberapa dari teman-teman mengapa memilih pilihan tersebut. Saya ingin turun kalau boleh. Oke, sudah mulai. Oke, kita beri kesempatan teman-teman untuk bergabung bersama. Hari ini itu sesi bebas. Pak Konsul Jenderal sudah memberi pesan, semua harus merasa bebas berekspresi. Merasa bebas mengungkapkan pendapatnya. Jadi tidak perlu malu-malu ya teman-teman. Oke. Kita beri waktu 10 detik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Baik, mungkin kita bisa masuk, kita bisa start ya. Oke. Oke, kita ada polling. Menurutmu apa isu kebijakan luar negeri terbesar yang saat ini dihadapi dunia?
Kita ada 4 pilihan. Yang pertama perubahan iklim, yang kedua ketidakpastian global, yang ketiga perselisihan regional, dan yang terakhir perkembangan ekonomi. Saya ingin ngobrol ya sama teman-teman alasannya memilih hal tersebut. Oke, sudah ada 85 jawaban yang masuk. Masih ada 30 detik lagi. Kita lihat kira-kira menurut teman-teman paling banyak itu isu apa sih yang sedang panas-panasnya di kebijakan luar negeri saat ini. Oke, 10 detik terakhir bagi teman-teman yang belum memilih. Oke, wow. Oke, 50% memilih perubahan iklim, 23% memilih perkembangan ekonomi, 18% memilih perselisihan regional, dan yang terakhir 9% memilih ketidakpastian global. Saya boleh ke teman-teman yang memilih perubahan iklim? Oke, saya boleh bertanya ya, kira-kira kenapa alasannya? Oke, sebelumnya mohon izin Bapak, perkenalkan nama saya Dewi Echa Yolandari. Saya merupakan mahasiswa semester 3 di Hubungan Internasional di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Oke, saya memilih perubahan iklim. Sebenarnya ini base case yang sedang terjadi juga di Indonesia, yang mana saat ini sedang disoroti teman-teman kita di Aceh dan Sumatera yang saat ini sedang berkabung. Maka dari itu saya juga memilih perubahan iklim karena seperti kemarin yang sudah saya riset juga tentang salah satu tugas video saya di mata kuliah analisis kebijakan organisasi internasional yaitu ICRC, maka saya memilih perubahan iklim karena isu kebijakan luar negeri terbesar dampaknya bukan cuma soal lingkungan saja, melainkan merembet ke krisis pangan dan juga energi, migrasi yang merembet ke sumber daya alam juga. Nah, negara-negara dipaksa membuat diplomasi baru soal emisi, pendanaan hijau dan transisi energi. Jadi ini bukan isu tunggal, melainkan biang kerok yang sebenarnya nge-trigger banyak masalah global juga sebenarnya. Mungkin dari saya itu cukup, terima kasih. Tepuk tangan dulu dong buat teman kita. Mantap. Sangat bagus ya, poin yang disampaikan sangat relevan dengan situasi kita saat ini di Indonesia. Oke, buat teman-teman tadi yang memilih ketidakpastian global. Oke, kita ke sebelah sana. Oke, saya sudah pilih 2 orang perempuan, saya mau selanjutnya itu laki-laki. Oke? Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Kalista M. Lestrina, HI Unhas 2023. Ada dosen saya di sana. Halo Ibu, halo Katika. Mohon izin menjawab, jadi saya memilih ketidakpastian global yang sebenarnya telah disampaikan sama teman saya tadi, itu sangat baik. Dan menurut saya ketidakpastian global itu justru lebih signifikan dampaknya karena meliputi semua yang ada di pilihan itu. Perubahan iklim, perselisihan regional, perkembangan ekonomi, konflik-konflik geopolitik, hingga masalah-masalah seperti krisis ekonomi, moneter yang fluktuatif seperti itu, Kak. Tepuk tangan dulu dong. Pendapatnya tadi siapa, maaf saya? Kalista. Pendapatnya Kalista itu tadi menurut saya memberikan perspektif baru ya untuk kita semua, bagaimana kita menggabungkan seluruh isu tersebut di bawah ketidakpastian global. Oke, selanjutnya saya mau dengar yang memilih sengketa regional. Oke, saya suka nih. Walaupun kita jauh jalannya ya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Yusri Ilham dari Universitas Muslim Indonesia.
Sebelumnya untuk memilih terkait dengan kebijakan yang sedang viral atau isu yang viral saat ini itu ada banyak. Terkait dengan keempat pilihan tadi saya rasa semuanya juga masih sangat viral untuk dibahas, isu-isunya masih sangat panas untuk juga dibahas. Namun saya memilih perselisihan regional karena menurut saya perselisihan regional itu kalau saya bisa spesifikkan terkait dengan permasalahan yang terjadi di Ukraina, di Rusia juga ataupun juga permasalahan yang terjadi di Palestina dengan juga permasalahan yang terjadi di Palestina dan juga yang di Israel itu masih belum bisa tergantikan dengan permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam lingkungan perselisihan tingkat dunia ataupun tingkat global yang saat ini sedang isu dan sedang ramai untuk diperbincangkan dan belum ada titik penyelesaian. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Yusril, iya bagus sekali ya. Poin Yusril tadi itu sangat terkait dengan isu kebijakan luar negeri. Selanjutnya saya mau dengar yang memilih perkembangan ekonomi. Oke, di belakang sana jauh lagi kita jalan. Kita jalan-jalan. Silakan saya. Baik, perkenalkan nama saya Baran Anugrah dari Universitas Muslim Indonesia. Baik, mengapa saya memilih perkembangan ekonomi? Sudah sangat jelas karena kita ketahui bahwasanya dari namanya saja ekonomi, bahwasanya di mana ekonomi dunia ini sudah berada dalam kondisi yang rapuh dan penuh ketidakpastian, di mana juga banyak laporan PBB ataupun data-data yang menunjukkan tentang yang selalu membahas tentang ekonomi. Oke, mengapa saya dapat memilih perkembangan ekonomi? Karena secara keseluruhan kita dapat melihat adanya fluktuasi harga naik dan banyaknya hal-hal yang membuat menggerakkan ekonomi ini sehingga yang perkembangan ekonomi merupakan salah satu mungkin isu yang global. Terima kasih. Menarik sekali dan poinnya sangat bagus ya teman-teman. Saya berikan satu kesempatan terakhir untuk teman-teman yang ingin berbagi pendapatnya. Oke, depan sana. Ini nggak apa-apa nih laki-laki perempuan karena dua-duanya udah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, perkenalkan saya Siti Ramadana, mahasiswi Ilmu Komunikasi Universitas Muslim Indonesia. Di sebelah sini ada Head of International Office UMI. Terima kasih Ibu. Baik, tadi teman-teman pendapat atau statementnya sangat-sangat menarik dan juga saya sangat senang sekali bisa hadir di kegiatan ini karena bisa bergabung dengan mahasiswa dari seluruh universitas yang ada di Makassar dan saya ingin menyampaikan statement saya mengenai perkembangan ekonomi atau economic development yang kita ketahui bersama masih banyak juga negara yang sangat struggle di permasalahan ekonominya. Namun yang kita ketahui Indonesia dan Australia sudah melakukan banyak sekali kerjasama dalam hal ini seperti program Katalis dan juga bagaimana kita bisa meningkatkan kerjasama kita dalam investasi dan juga kerjasama baik itu impor atau ekspor. Itu saja pendapat saya, semoga kedepannya bisa lebih banyak lagi kesempatan dan juga kerjasama antara Indonesia dan Australia dan juga seluruh negara lainnya. Terima kasih atas atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak teman-teman sudah memberikan tanggapan dan pandangan yang sangat up to date dengan situasi dan tema kita saat ini. Seperti yang disampaikan tadi, saya izin duduk. Seperti yang disampaikan tadi, acara kita hari ini bertujuan untuk memperluas wawasan kita terkait kebijakan luar negeri, khususnya dari perspektif negara sahabat, yaitu Australia. Maka dari itu, saya senang sekali dapat memperkenalkan seorang diplomat senior Australia yang memiliki karir gemilang di panggung diplomasi internasional, di mana beliau berperan krusial dalam negosiasi perjanjian perdagangan, termasuk Trans-Pacific Partnership dan Australia-Indonesia Comprehensive Economic Partnership. Beliau merupakan lulusan University of Technology Sydney dengan 2 gelar, Bachelor of Arts in Tourism Management dan International Studies.
Beliau juga sangat fasih berbahasa Indonesia yang akan membuat dialog kita hari ini lebih akrab dan mendalam. Mari semuanya kita sambut bersama Konsul Jenderal Australia di Makassar, Bapak Todd Dias. Selamat datang Pak Konjen. Pak, apa kabar Pak Konjen hari ini? Baji-baji. Baji-baji. Madeceng-deceng? Madeceng mua. Oke Pak Konjen, gimana perasaannya Pak Konjen hari ini melihat inisiatif baru Konsulat Jenderal Australia, yaitu dialog diplomat, yang sepertinya mendapatkan sambutan yang sangat hangat Pak, dari teman-teman universitas di Makassar dan Indonesia bagian timur. Silakan Pak. Ya, ini luar biasa dan saya selalu senang interaksi dengan mahasiswa karena selalu ada ide-ide yang menarik, ada pandangan yang menarik dan mungkin walaupun mungkin ini di televisi, jangan sampaikan kepada tokoh-tokoh politik, tapi yang paling favorit saya sebagai diplomat selalu ada acara dengan mahasiswa-mahasiswi dan pemuda yang lain, khususnya di Indonesia Timur. Wah mantap, makasih banyak Pak Konjen. Sebelum kita mulai ya Pak Konjen, saya ingin mengundang teman-teman lagi melalui Kahoot. Saya ingin tahu kira-kira pada saat mendengar kata Australia dan menggabungkannya dengan kebijakan luar negeri mungkin atau Australia secara general, apa kata yang terbersit di pikiran teman-teman? Kita boleh lewat Kahoot lagi ya. Oke, silakan bergabung teman-teman. Oke. Oke, satu kata saja tentang Australia. Ini akan sangat menarik ya Pak Konjen ya. Melihat kira-kira di pikiran teman-teman tuh apa Australia. Oke, kita beri waktu 5 detik lagi untuk bergabung teman-teman. Oke deh, udah ya kita bisa mulai. Aman? Oke, kita start. Kita word cloud lagi. Oke. Oke, 60 detik teman-teman. Ini kita main tebak-tebakan, Pak. Oke, kita tunggu sampai mungkin 100 jawaban ya. Kita lihat kata apa yang paling pertama muncul. Oke, masih banyak waktu teman-teman, masih ada 20 detik lebih. Oke, 10 detik terakhir. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, mari kita lihat. Oke, ada tripping diplomacy, transisi energi, kerjasama. Wow, jadi intinya Australia itu fokus terhadap kerjasama, luar biasa. Baik teman-teman, terima kasih banyak sudah berpartisipasi aktif. Itu sangat ada negara sahabat, kemitraan strategis, beasiswa Pak, salah satunya juga beasiswa, tetangga, perdagangan, sahabat. Oke, baik. Izinkan saya mengajak seluruh teman-teman untuk aktif mengikuti paparan Pak Konsul Jenderal sebentar lagi dan mulai memikirkan pertanyaan yang ingin diajukan. Mungkin teman-teman bisa ketik dulu di HP atau mungkin bisa menuliskannya di kertas yang telah kami sediakan. Karena setelah paparan kita akan membuka sesi tanya jawab yang cukup singkat di Kahoot dan ini juga berlaku untuk teman-teman yang berada di online, bergabung dari online dari berbagai universitas di Indonesia bagian timur. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama mari kita mulai pemaparan Bapak Konsul Jenderal Australia, Bapak Todd Dias. Silahkan Pak. Terima kasih dulu. Izinkan saya berdiri aja karena ini penuh sekali ruangan hari ini. Luar biasa semangatnya untuk HI.
Saya suka sekali lihat banyak yang positif tentang Australia. Ya, silakan angkat tangan, siapa yang pikir Australia negara sahabat? Oh, yang lain bagaimana? Siapa yang pikir Australia bukan negara yang sahabat? Oke, sebelum saya mulai presentasi saya hari ini yang mudah-mudahan agak singkat, saya ingin menjawab sedikit tentang yang tadi word cloud-nya, apa itu hubungan internasional, ancaman dan lain-lain. Dan menurut saya semua jawabannya benar. Dari 50% bilang perubahan iklim yang paling penting. Setiap tahun ada proses namanya COP, Council of Parties, Conference of Parties, maaf. Jadi ini tingkat PBB untuk perubahan iklim khususnya. Dan yang sangat-sangat menarik, untuk tahun depan COP akan diselenggarakan di suatu negara Eropa. Ini kalau di di PBB ada Eropa Barat dan negara lain. Australia bukan dari Eropa Barat, tapi kami negara yang lain. Dari Australia selalu bergabung dengan yang disebut Western Europe and Others Group. We are the others. Sama dengan Turki. Dan Australia dan Turki mau menjadi tuan rumah COP untuk tahun depan. Dan ini sebetulnya salah satu hasil kerjasama Australia. Kalau diplomat Australia selalu mencari solusi. Dari Turki dan Australia harus setuju. Tidak ada pemilihan, harus setuju siapa yang menjadi tuan rumah. Kalau tidak mundur, itu berarti Australia dan Turki tidak menjadi tuan rumah dan COP pada tahun depan akan diselenggarakan di Jerman. Apa yang terjadi? Jadi Australia bertanding, ada diskusi yang positif dengan Turki dan pada akhirnya Turki menjadi tuan rumah. Tetapi ada peran yang sangat penting bagi negara Kepulauan Pasifik, yang kepulauan di Pasifik. Dan ini alasannya Australia mau menjadi tuan rumah, supaya ada spotlight untuk negara kecil di Laut Pasifik. Dan itu yang terjadi. Jadi itu berarti hasilnya bagus sekali untuk dua negara. Yang terkait dengan ekonomi, kalau ada konflik regional, ada ketidakstabilan internasional, semuanya punya, dan sama sekali dengan perubahan iklim, semuanya punya dampak terhadap ekonomi. Misalnya kalau ada perang di Ukraina, jauh sekali dari Australia, jauh sekali dari Indonesia. Kita tidak peduli kan? Kalau kita tidak peduli tentang demokrasi, itu lain lagi. Tapi kalau kita peduli tentang ekonomi, harga naik, harga minyak naik, harga gandum naik. Semua harga yang komoditas dari Rusia dan Ukraina naik oleh karena konflik itu. Jadi itu ada dampak untuk kita semua. Jadi makanya diplomasi sangat penting, walaupun mungkin kita pikir, wah jauh-jauh sekali. Siapa di sini untuk fotonya? Presiden Prabowo. Yang di atas dengan Perdana Menteri Australia. Ini beberapa minggu lalu, bulan November, Presiden Prabowo mengunjungi Sydney. Dan sebetulnya foto di atas itu di atas kapal perang Australia yang ada di pelabuhan Sydney. Dan mereka sangat santai. Sebetulnya mereka sudah lama kenal, sudah lama sebelum Bapak Prabowo menjadi presiden. Jadi itu berarti ini memang Australia negara sahabat Indonesia. Boleh saya tanya, siapa tahu siapa ini? Jangan khawatir, mungkin kebanyakan orang Australia juga tidak tahu siapa orang itu. Kalau di Indonesia, kepala negara adalah presiden. Kalau Australia, kepala negara adalah Prime Minister. Sebetulnya Prime Minister salah. Perdana Menteri kepala pemerintah dan punya wewenang yang paling besar. Tapi kepala negara Australia, Gubernur Jenderal. Dan ini perempuan, Gubernur Jenderal Australia. Jadi makanya Gubernur Jenderal setara dengan Presiden. Jadi makanya walaupun secara pemerintahan Perdana Menteri lebih penting bagi protokol, Gubernur Jenderal itu yang paling penting. Jadi mereka bertemu di Sydney beberapa minggu yang lalu. Oke, next. Nah, siapa pernah lihat slide ini? Ada? Ya, masih ingat? Ya. Jadi Australia bukan sahabat sekarang, tapi sahabat pada tahun 40-an. Jadi ingatkan, kalau untuk kemerdekaan Indonesia,
Proklamasinya 17 Agustus tahun 1945. Pas pada akhir Perang Dunia Kedua. Jepang kalah, Indonesia mau menjadi merdeka. Gampang kan? Tidak. Karena dunia diplomasi, itu berarti kalau ada negara yang bilang, saya mau ini, tidak langsung diterima di tahap internasional, pentas internasional. Apa yang terjadi? Belanda yang melawan. Jadi itu berarti Belanda punya hak di PBB. Indonesia tidak punya hak apapun di PBB karena Indonesia belum diakui sebagai negara yang berdaulat dan mandiri dan merdeka. Foto di atas ini adalah foto diplomat Australia yang mengunjungi Indonesia 2 minggu setelah proklamasi kemerdekaan dan langsung bertemu dengan Soekarno. Dan oleh karena itu, Soekarno memilih Australia untuk mewakili Indonesia di dunia internasional sebelum Indonesia diakui sebagai negara yang daulat. Jadi itu berarti di sini ada banyak rapat dan lain-lain, dan pada akhir prosesnya lama sekali 4 tahun, bulan Desember tahun 1949, Indonesia menjadi negara yang diakui sebagai negara yang mandiri, daulat, merdeka, dan bisa menjadi anggota PBB. Dan hari pas itu Australia mulai hubungan diplomatik formal, tapi jauh-jauh sebelumnya ada hubungan. Tapi bukan hanya pemerintah Australia menjadi sahabat Indonesia. Kalau lihat cuplikan berita ini, pada akhir Perang Dunia Kedua, Eropa hancur. Jadi kalau Belanda mau cari senjata, makanan, barang-barang lain, harus dikirim dari negara yang lain, termasuk Australia. Tapi buruh pekerja Australia menolaknya, karena mereka tidak setuju bahwa Belanda seharusnya menjadi yang berkuasa di Indonesia. Jadi makanya bukan hanya pemerintah Australia, tapi juga rakyat Australia. Oke, next. Siapa di sini suka traktat? Persetujuan yang formal. Siapa di sini dari jurusan hukum? Tidak ada. Ada setengah di sana. Oke. Sebetulnya saya sebagai orang diplomat, pada awalnya saya bilang, wah kalau traktat sangat membosankan. Terus saya menjadi perunding untuk persetujuan perdagangan. Jadi tugas saya membaca traktat, menulis traktat, dan ada proses untuk negosiasi dengan negara yang lain. Jadi ini sebetulnya ini sangat penting untuk dunia diplomat dan dunia diplomasi. Karena traktat berarti ada persetujuan antara negara. Kalau saya bilang, wah saya akan sampaikan uang kepada semua peserta hari ini. 1 juta rupiah untuk semua peserta hari ini. Bagus sekali kan? Diterima? Oke, bagaimana kalau saya lupa kasih uang? Nah, kalau saya menulis perjanjian, saya menandatanganinya, itu lebih kuat kan? Sangat penting. Jadi walaupun traktat sangat membosankan, ini sangat penting untuk dunia diplomat dan dunia internasional. Lombok Treaty tahun 2006. Siapa yang sudah pernah membacanya? Iya, betul. Biasanya ada banyak orang yang bicara tentang traktat, tapi yang sudah membacanya sedikit saja. Ini sebetulnya ada 5 poin. Pertahanan, penegakan hukum, anti-terorisme, keamanan maritim, dan manajemen dan tanggap darurat. Ini pada umumnya. Tapi saya ingin sampaikan sedikit informasi. Mohon maaf, walaupun banyak sekali tidak suka membaca traktat, boleh membaca 2 pasal. Boleh? Oke, silakan. Next slide. Silakan membaca, mungkin saya baca. Prinsip-prinsip saling menghormati dan mendukung kedaulatan, integritas teritorial, kesatuan bangsa, dan kemerdekaan politik setiap pihak, itu Indonesia dan Australia, serta tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Para pihak, Indonesia dan Australia, sejalan dengan hukum nasional dan kewajiban internasional mereka, tidak akan dalam bentuk apapun mendukung atau turut serta dalam kegiatan-kegiatan oleh setiap orang
atau lembaga yang merupakan ancaman terhadap stabilitas, kedaulatan atau integritas teritorial pihak lain, termasuk oleh mereka yang berupaya untuk menggunakan wilayahnya untuk mendorong atau melakukan kegiatan-kegiatan tersebut, termasuk separatisme di wilayah pihak lain. Saya harus bernafas. Oke, ini sangat amat membosankan, karena ini teks traktat selalu teks legal, hukum, sangat membosankan. Kebanyakan orang tidak paham. Tapi mudah-mudahan ini sudah jelas bahwa ada persetujuan yang sudah ditandatangani oleh pihak Australia dan pihak Indonesia untuk menghormati semua hal ini terkait dengan kemerdekaan, terkait dengan wilayahnya, terkait dengan untuk ancaman separatisme dan lain-lain. Jadi setiap kali jika ada teman saya bilang, wah Australia akan menjadi ancaman terhadap Indonesia, saya selalu bilang, tapi kami punya traktat. Apakah itu cukup atau tidak? Nah, menurut saya ini tahap yang sangat penting. Tetapi traktat sendiri tidak cukup. Seharusnya masih ada persahabat antara kedua pihak. Seharusnya ada saling hormat dan juga harus ada proses supaya jika ada masalah atau ada tantangan bisa diatasi secara damai. Oke, next slide. Siapa yang pernah lihat peta di sini, di sebelah kiri? Oke, tadi bilang ratusan tahun hubungan Australia-Indonesia mulai sebelum ada Australia dan sebelum ada Indonesia. Ini sebelum tahun 1945 dan sebelum ada orang bule yang menjelajahi Australia. Jadi ini berarti mulai dari Makassar sampai ke Australia Utara. Dan sebetulnya kebanyakan Australia tidak paham sejarah ini. Saya rasa kebanyakan orang Indonesia tidak paham sejarah ini. Tapi harapan saya, kita semua di Makassar, ini titik nol hubungan Australia-Indonesia. Jadi makanya sangat penting ini. Bagaimana dengan peta ini di sebelah kanan? Ada orang yang tanya kepada saya, Australia jauh dari tempat lain di dunia. Australia di selatan. Ngapain harus urus atau peduli tentang konflik atau apa yang terjadi di daerah lain. Nah, kalau lihat peta ini peta semua jalur kapal perdagangan dari Australia. Bisa lihat bahwa hampir semua jalur itu lewat perairan Indonesia. Dan banyak sekali lewat Laut Cina Selatan, dan hampir semuanya lewat Asia Tenggara pada umumnya. Jadi makanya apa yang terjadi di Indonesia dan Asia Tenggara sangat penting bagi Australia, karena 99% perdagangan Australia lewat kapal. Oke, next slide. Siapa ini? Ini Penny Wong. Ini bukan Perdana Menteri. Ini Menteri Luar Negeri Australia sekarang. Beliau sebetulnya lahir di Sabah, di Malaysia. Pindah ke Australia waktu masih kecil. Di Australia, beliau belajar bahasa Indonesia. Jadi bisa berbahasa Indonesia. Sebetulnya, beliau sudah pernah ke Makassar tahun 2022, 2 minggu setelah dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Australia, beliau mendampingi Perdana Menteri Australia untuk mengunjungi Makassar. Dan sebetulnya ada kuliah di Unhas pada waktu itu. Dan dia sangat fokus untuk Asia Tenggara dan hubungan Australia dengan Asia Tenggara. Dan makanya ini adalah salah satu statement dari dia, kita ingin kawasan yang dapat melindungi kapasitas untuk setuju, tapi mungkin yang paling penting, tidak setuju. Gampang sekali setuju kan? Tapi kalau tidak setuju, itu yang sangat menarik. Karena kita harus mempertahankan kedaulatan setiap negara dan menjaga kemampuannya menentukan nasib mereka sendiri. Kenapa ini penting? Tanpa ini, itu berarti might is right. Siapa yang punya senjata, siapa yang punya tentara yang paling besar, akan menjadi pemenang semuanya. Australia tidak mau itu. Indonesia tidak mau itu. Kebanyakan negara tidak mau itu.
Jadi makanya sebentar lagi saya akan bicara tentang multilateralisme. Apa yang kita bisa lakukan bersama supaya might is right tidak menjadi hal yang nyata. Ini sangat penting, sangat amat penting. Semua negara yang tadi itu, yang national interest, sangat penting. National interest berarti bukan saya menjadi hermit dan tidak mau bicara dengan siapa saja karena saya hanya fokus untuk negara saya sendiri, tapi bagaimana saya bisa bekerja sama dengan negara yang lain supaya kita semua bisa melindungi kehidupan gaya hidup mereka sendiri, perdagangan, dan kestabilan dan damai di wilayah kita. Oke, next. Oke, dunia internasional, multilateralisme. Siapa di sini ikut acara MOON, Model United Nations? Ada beberapa kan yang baru mungkin bulan lalu kan kalau tidak salah. Oke, di tingkat United Nations itu semua negara, bukan semua negara, tapi hampir semua negara di dunia. Jadi 200-an lebih. Tapi ada beberapa forum lain yang sangat penting untuk multilateralisme. Jadi salah satunya ASEAN. ASEAN sangat penting. Karena ASEAN itu di sini, itu berarti keputusannya seharusnya untuk Asia Tenggara. Australia bergabung dengan ASEAN. Australia menjadi mitra ASEAN yang pertama, lebih dari 50 tahun lalu. Ini saya pilih foto-foto, memang ini ada dengan mantan Presiden Joko Widodo, tapi saya pilih foto kapan Indonesia menjadi tuan rumah. Dan Indonesia menjadi tuan rumah ASEAN tahun 2023. Tahun sebelumnya Indonesia menjadi tuan rumah untuk G20. Dan saya sendiri sangat bangga karena pada waktu itu saya ditempatkan di Jakarta, di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, dan saya ikut banyak rapat G20, kebanyakan di Bali. Jadi saya sering bolak-balik ke sana. Jadi sangat menarik lihat bagaimana G20 bekerja. Karena pada waktu itu ada masalah dengan Rusia dan Ukraina. Rusia masih menjadi anggota G20, tapi banyak negara tidak mau berinteraksi dengan Rusia. Jadi sebagai tuan rumah, Indonesia harus sangat tegas sebetulnya supaya tidak fraksi menjadi G21, bukan, G19. Ada APEC, Indonesia menjadi tuan rumah APEC tahun 2013. Sebetulnya saya juga ikut pada waktu itu, saya sudah lama di Indonesia. Nanti saya ceritakan tentang APEC. Ada MIKTA. Siapa di sini pernah dengar MIKTA? Ada di sini sedikit. Kalau di dunia internasional, di dunia diplomasi sama dengan Indonesia suka singkatan. MIKTA berarti Meksiko, Indonesia, Korea, Turki, Australia. Kenapa ada 5 negara ini MIKTA? Karena ini 5 negara yang sangat penting, ada ekonomi besar, punya peran yang sangat penting di dunia, tapi tidak diakui sebagai negara yang superpower. Tidak menjadi permanent member of United Nations, tapi masih punya peran yang sangat penting. Jadi makanya ada caucus semua negara, 5 negara ini. Siapa di sini pernah dengar IORA? Oh ada di sini. Jarang sekali ada orang yang tahu tentang IORA. Kalau lihat APEC itu Asia Pacific. Kalau IORA itu Samudra Hindia. Jadi itu negara di Samudra Hindia. Dan dulu Indonesia dan Australia sangat, dan sampai sekarang masih bekerja sama karena mantan Menteri Luar Negeri Indonesia dan mantan Menteri Luar Negeri Australia sangat fokus untuk dunia laut atau Samudra Hindia. Jadi ini cuma beberapa contoh forum-forum di mana Australia dan Indonesia bisa bekerja sama. Saya masih ingat APEC. APEC sebetulnya ini ide dari Australia. Tapi pasti tidak jadi nyata tanpa dukungan dari negara yang lain. Jadi Amerika Serikat sangat membantu, tapi menurut saya yang paling membantu itu Indonesia pada waktu itu. Tanpa Indonesia mungkin tidak ada APEC. Oke, next slide. Nah, tadi ada banyak orang di sini yang pikir ekonomi sangat penting. Australia setuju bahwa ekonomi sangat penting. Jadi Australia, ini Perdana Menteri Australia mengunjungi Indonesia tahun 2023 untuk ASEAN dan beliau meluncurkan namanya Invested. Ini strategi pemerintah Australia untuk Asia Tenggara, bukan hanya Indonesia, untuk meningkatkan hubungan ekonomi. Karena jika hubungannya ekonomi yang terjalin dengan sangat erat, itu berarti
ada manfaat untuk semua negara. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana ini sangat penting untuk perdagangan antara Australia dan Indonesia. Sebetulnya perdagangan lumayan bagus, tapi investasi yang masih kurang, apalagi di Indonesia Timur. Jadi makanya kami selalu mendorong calon investor Australia untuk berinvestasi di Indonesia Timur. Oke, next slide. Siapa paham peta ini? Siapa di sini pernah naik Trans Sulsel? Atau MRT, atau LRT, atau Transjakarta? Ini sebetulnya merupakan peta seperti peta angkutan umum sebetulnya. Tapi ini peta semua perjanjian ekonomi dari Australia, dari pihak Australia. Dan kita bisa lihat kalau Australia tentu saja di tengah, tapi kebanyakan itu lewat Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Australia sudah punya beberapa perjanjian dengan Indonesia. Ada bilateral Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement yang saya lihat tadi di Word Cloud. Ada Regional Comprehensive Economic Partnership Agreement. Ada ASEAN Australia New Zealand Free Trade Area. Nanti Indonesia mau menjadi anggota Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership. Dan juga mau menjadi anggota OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Jadi Australia selalu bekerja sama dengan Indonesia di bidang ekonomi. Kenapa ini penting? Next slide. Maaf, ini dalam bahasa Inggris. Ini statistik dari Australia. Apa yang Australia menjual ke Indonesia dan apa yang Australia beli dari Indonesia. Jadi di sebelah kiri, apa yang Australia menjual kepada Indonesia. Yang paling besar, batu bara. Siapa di sini agak bingung, kenapa Australia ekspor batu bara ke Indonesia? Karena Indonesia menjadi salah satu negara yang punya banyak sekali batu bara. Karena batu bara dari Indonesia sangat cocok untuk PLTU, tapi tidak cocok untuk smelter. Jadi untuk industri hilirisasi, sudah dengar hilirisasi? Kalau ada smelter, seharusnya ada batu bara dari Australia. Jadi makanya ini sangat besar. Tanpa batu bara dari Australia, tidak ada hilirisasi di Indonesia. Yang kedua, siapa di sini mau kuliah di Australia? Ya, kalau kuliah di Australia, menjadi education. Jadi itu lebih dari hampir 1,5 miliar dolar Australia dari education. Yang ketiga, gandum. Siapa pernah lewat pelabuhan Makassar mau ke jalan tol? Pernah lihat yang ada di sana di pojoknya ada perusahaan Eastern Pearl Flour Mill? Ya, jadi gandum datang dari luar negeri, langsung dari pelabuhan ke flour mill itu menjadi tepung terigu, menjadi mie atau kue atau roti. Tidak ada gandum di Indonesia. Siapa di sini suka makan Indomie? Kalau tidak ada Indomie, marah atau senang? Marah. Itu berarti seharusnya ada impor gandum. Jadi makanya ada banyak gandum dari Australia, karena Australia tetangga sangat dekat dan bisa kirim gandum. Oke, hampir semua ekspor Australia adalah produk primer. Produk primer, batu bara, gandum, ada biji besi, semuanya diolah di Indonesia. Jadi Australia sebetulnya ambilnya dari lahan, kirim ke Indonesia, semuanya di sini. Jadi itu berarti peluang untuk bekerja di sini. Kalau lihat apa yang Indonesia menjual kepada Australia, ini lebih besar. Jadi ini jauh lebih besar. Ini 19 miliar dolar Australia yang dikirim 16. Yang pertama, recreational travel. Lebih dari 1,7 juta orang Australia mengunjungi Indonesia setiap tahun. Mereka beli banyak barang-barang, beli tiket pesawat, menginap di hotel dan lain-lain. Pendapatan untuk Indonesia lebih dari 10 miliar dolar Australia. Saya tidak bisa menghitung berapa 0000, tapi triliunan rupiah dari regional travel. Tapi kalau lihat barang-barang
itu berarti ada heating and cooling itu AC. Tubes and pipa, pupuk, alas kaki, televisi, dan lain-lain. Semuanya bukan produk primer, tapi hasilnya hilirisasi di sini. Jadi itu sangat penting bahwa tanpa perdagangan, tidak ada industri hilirisasi di Indonesia, tanpa impor, tidak ada ekspor. Dan jika lihat, impornya dari Australia di Indonesia lebih kecil daripada ekspornya ke Australia. Oke, next. Ini saya hampir selesai karena saya tahu mungkin sudah lapar. Ini sangat menarik. Ini tahun lalu sebetulnya, Oktober. Saya sangat kaget membaca. Siapa di sini membaca koran, surat kabar? Masih ada? Oke. Ini sebetulnya online. Dan saya kaget, ini benar? Kenapa ada tentara Indonesia berperang dengan tentara Australia? Dan ada banyak cuplikan berita seperti ini. Ini ada perang antara Australia dan Indonesia karena Australia mau ambil tanah dari Indonesia. Ini cukup menarik dan sangat bahaya. Siapa di sini pikir bahwa ada perang antara Australia dan Indonesia? Tidak satupun orang. Saya masih ingat pada waktu ini salah satu menteri Indonesia ditanya, dia tidak sadar tentang ini. Dia ditanya, Pak Menteri, ini ada berita bahwa Australia mau ambil lahan dari Indonesia. Bagaimana pendapatnya? Dia bilang harus ditolak setegasnya, tidak bisa diterima. Tapi tidak ada perang. Dan ini adalah statement dari Kementerian Luar Negeri Indonesia bahwa ini hoax semua. Karena yang lahan itu selalu milik Australia, tidak pernah milik Indonesia. Tapi kenapa ini sangat penting? Kalau lihat ini, wah, Australia musnah. Ini bendera apa itu? Bendera Indonesia? Bukan. Jadi itu berarti ada negara yang bukan sahabat, yang mau campur tangan, dan mau ganti pikiran rakyat. Jadi kalau rakyat Indonesia bilang, wah, Australia bukan sahabat, karena Australia berperang dengan Indonesia, itu sangat bahaya. Next slide. Saya mau selesaikan dengan poin yang lebih positif. Makanya, kami bekerja sama dengan Indonesia, dan ada salah satu kursus singkat beasiswa Australia Awards, khususnya terkait dengan mis and disinformation. Ini sangat penting bahwa kita semua harus menjaga supaya mis and disinformation tidak bisa mempengaruhi hubungan kita sebetulnya, atau mempengaruhi masyarakat kami sendiri. Dan ini sangat penting karena ini salah satu contoh saja semua beasiswa yang tersedia untuk rakyat Indonesia bisa kuliah S2 atau S3 di Australia, tapi juga ada kursus singkat. Jadi mudah-mudahan di sini banyak sekali yang, siapa di sini ambil S1? Oke, S2? S3. Oke, jadi itu berarti hampir semua orang di sini bisa apply untuk beasiswa S2 atau S3. Tapi jangan lupa ada kursus singkat juga yang sangat amat menarik. Oke, jadi mungkin itu cukup dari saya. Tadi saya bilang biasanya kalau saya ada kuliah umum tidak ada waktu untuk pertanyaan. Jadi mungkin kali ini mungkin hanya ada 5 menit untuk pertanyaan. Tapi jangan khawatir karena pada akhirnya pasti ada 1 jam untuk sesi tanya jawab. Dan sebelum saya selesai, walaupun tidak ada ujian hari ini, atau mau ujian? Tidak mau ujian. Oke, tidak ada ujian. Tapi nanti ada quiz. Dan mudah-mudahan kalian semua bisa ingat beberapa poin yang saya sampaikan, karena nanti ada tes dengan quiz. Dan kalau menang quiz ada hadiah. Oke, terima kasih banyak semua. Tepuk tangan untuk Pak Konsul Jenderal. Wah, menarik sekali Pak Konjen tadi presentasinya. Saya banyak sekali kesimpulannya rasanya. Saya kayak flashback gitu di ruangan kelas diajarin sama Pak Konjen. Banyak sekali perspektif baru Pak yang tadi Pak Konjen paparkan. Tapi ada satu hal yang menurut saya sangat penting bahwa kesimpulannya adalah Australia dan Indonesia merupakan tetangga yang memiliki hubungan yang sangat erat. Dan juga menghargai dan saling menghormati, khususnya yang tertuang dalam Lombok Treaty tadi. Dan juga betapa pentingnya hubungan perdagangan antara Australia dan Indonesia. Dan terakhir Pak Konjen tadi menyentuh terkait
ketertiban dan juga perdamaian kawasan kita, di mana Australia dan Indonesia memainkan peran yang sangat sentral. Baik teman-teman, seperti yang saya informasikan tadi, kita akan membuka sesi tanya jawab yang sangat singkat melalui Kahoot. Saya izin kita kembali dengan Kahoot, silahkan diketik saja langsung pertanyaannya. Setelah kita, ya oke, kita game pinnya sudah akan muncul sebentar lagi, oke. Melalui barcode juga bisa dipindai. Silahkan langsung ditanyakan apa saja terkait dengan presentasi dan paparan Pak Konsul Jenderal. Setelah teman-teman memasukkan pertanyaannya, di situ akan ada pilihan. Tunjuk saja satu kata yang menjadi inti dari pertanyaan teman-teman, dan setelah itu silahkan disubmit. Saya akan membacakan mungkin 1 atau 2 pertanyaan saja, mengingat waktu kita yang cukup singkat kali ini. Tapi seperti yang Pak Konjen sampaikan tadi, bahwa akan ada sesi khusus di mana teman-teman dapat bertanya langsung dengan Pak Konjen di akhir acara. Tapi oke, kita bisa start mungkin. Baik, oke, silahkan ya teman-teman. Ini adalah sesi tanya jawab bersama Pak Konjen melalui Kahoot. Ini open ended, jadi teman-teman bisa memasukkan sebanyak mungkin kata-kata, tapi jangan lupa masukkan kata inti, nanti dipilih setelah teman-teman submit, dan setelah itu memilih satu kata inti lalu submit lagi. Ada waktu 1,5 menit yang diberikan untuk teman-teman memasukkan pertanyaannya. Ini kalau saya ada pertanyaan tanya di kantor boleh ya Pak? Oke teman-teman, tersisa 40-an detik lagi. Saya akan mendapatkan pertanyaannya dari teman saya operator. Oke, 20 detik lagi. Saya harap waktu tersebut cukup untuk teman-teman tuliskan pertanyaannya dengan singkat. Oke, 5 detik terakhir. Oke, baik. Kita lihat dulu ya. Kita tunggu kira-kira pertanyaan apa saja yang akan muncul. Kan banyak nih Pak pertanyaannya. Ini Kahoot lagi mengumpulkan semua pertanyaan. Dan kita akan memilih 1 atau 2 pertanyaan. Baik, saya boleh Pak Konjen, ada satu pertanyaan yang menarik. Bagaimana perspektif Australia mengenai diplomasi jalur teripang Australia dan Indonesia? Ini sangat menarik, silahkan Pak Konjen. Ya, terima kasih. Jadi jalur teripang itu yang tadi saya sampaikan, hubungan sejarah Australia-Indonesia. Ini cukup menarik, karena kalau di Australia ada hubungan internasional yang kami sudah bahas, kita sudah bahas. Tapi juga ada fokus untuk orang asli Australia. Dan kami punya, misalnya kami punya duta besar Australia untuk Indonesia tinggal di Jakarta. Kami juga punya beberapa duta besar tematik. Jadi misalnya ada duta besar untuk hak asasi manusia, ada duta besar untuk kesetaraan gender. Tapi kami juga punya duta besar untuk orang asli. Supaya bisa meningkatkan keterlibatan mereka dalam hal diplomasi. Dan saya rasa jalur yang diplomasi jalur teripang ini sangat penting bagi kami Australia, tapi bukan kami, bagi kita Australia dan Indonesia untuk meningkatkan kesadaran tentang peran orang asli dalam diplomasi. Karena harus ingat, tadi saya bilang traktat, sangat menarik kan traktat Lombok, traktat PBB dan lain-lain. Tapi tanpa ditulis ada persetujuan antara nelayan dari Makassar
dengan orang asli Australia ratusan tahun lalu. Tanpa persetujuan itu, orang dari Makassar tidak boleh datang ke Australia dan tidak boleh ambil teripang. Jadi ini salah satu contoh hubungan internasional, hubungan diplomatik yang pertama. Yang kedua, kenapa ada nelayan dari Makassar yang mau berlayar beberapa minggu dalam musim hujan jauh-jauh ke Australia dan tinggal di sana selama mungkin sampai 6 bulan sebelum pulang ke tanah air? Mereka cari teripang. Siapa di sini makan teripang? Kue teripang ya, saya. Tapi teripang biasa? Jarang. Karena itu sebetulnya dijual. Karena pasarnya di Cina, bukan pasar yang besar di Indonesia. Jadi ini bukan hanya salah satu contoh hubungan diplomatik, tapi juga hubungan perdagangan. Dan mereka tidak hanya ambil teripang dari Australia, tapi juga ada bukan menjual sih, tapi barter. Jadi mereka kasih misalnya kain, mereka kasih pisau, tidak ada pisau di sana. Jadi ini semuanya menjadi dasarnya atau akarnya menurut saya bukan hanya hubungan diplomatik Australia-Indonesia, tapi harus diakui bahwa itu merupakan hubungan diplomatik yang pertama kali terjadi di benua Australia. Jadi itu sangat penting bukan hanya dari segi orang asli Australia, tapi juga dari segi peran Indonesia dalam proses ini. Dan harus dirayakan. Wah, terima kasih Pak Konyen. Ternyata sepenting itu ya diplomasi teripang antara kedua negara kita. Ada pertanyaan lagi terakhir ya, mohon maaf teman-teman. Apakah ada tantangan untuk Australia dalam bekerja sama dengan Indonesia? Dan apa untungnya Australia bekerja sama dengan Indonesia? Oke, ini sangat menarik pertanyaannya. Oke, tadi saya bilang, bukan saya, tapi sebetulnya Menteri Luar Negeri Australia bilang bahwa ini kita harus ada ruang untuk hal-hal di mana negara tidak bersetuju. Jadi selalu ada tantangan. Karena ini sangat penting. Semua negara punya kepentingan sendiri. National interest sangat amat penting. Jadi sebagai contoh, pada tahun 2019, pada waktu itu pemerintah Australia memilih untuk pindah kedutaan Australia di Israel dari Tel Aviv ke Jerusalem. Pada waktu itu pemerintah Indonesia sangat marah karena pandangannya berbeda. Menurut Indonesia ini hal terkait dengan Jerusalem itu ibu kota negara Palestina. Pada waktu itu pemerintah Australia punya pandangan yang sedikit berbeda. Tapi ada diskusi. Dan pada akhirnya Australia memilih untuk tetap kedutaannya di Tel Aviv, tidak dipindahkan ke Jerusalem. Dan harus ingat pada waktu itu tahun 2019 ada Presiden Trump di Amerika sudah pindahkan kedutaan Amerika ke Jerusalem dan minta negara yang lain ikut. Dan biasanya Australia, oke, kami ikut. Tapi pada waktu itu karena ada ini exchange of ideas dengan Indonesia, berarti ada pengaruh dari Indonesia dan kebijakan Australia tetap sebagai status quo. Ini salah satu contoh, walaupun ada tantangan, ada diskusi yang diplomatik dan hasil yang positif dari itu. Dari segi keuntungan, mohon maaf saya agak terus terang. Mungkin 30-40 tahun lalu, kebanyakan rakyat Australia pikir bahwa ada ancaman dari Indonesia. Karena Indonesia negara yang sangat besar, banyak sekali orang di sini. Kalau orang Indonesia mau invade Australia, agak gampang, karena jumlah penduduk Australia kecil dan tentara Australia kecil. Dan harus ingat juga bahwa semua ancaman militer terhadap Australia selalu melalui Indonesia atau Papua New Guinea. Perang Dunia Kedua, Jepang menyerang Australia dari Indonesia dan Papua New Guinea. Jadi fokus untuk ketahanan di Australia selalu terhadap Indonesia. Jadi keuntungannya bagi Australia, jika ada negara yang stabil dan makmur di Indonesia, bukan hanya Indonesia, tapi semua negara di kawasan ini, sangat positif untuk keamanan Australia. Jadi ini bukan hanya filantropi saja. Oh ya, kami kasih uang kepada Indonesia, kami kasih beasiswa kepada Indonesia. Bukan, ini national interest. Semua ini dari national interest Australia,
dan national interest Australia sama dengan national interest Indonesia untuk negara yang makmur dan berdaulat dan kuat. Dan saya rasa ini sangat penting untuk keuntungan bagi Australia, tapi keuntungannya bukan hanya dari Australia, tapi juga dari pihak Indonesia. Wow, menarik sekali teman. Belak-belakan loh Pak Konjen. National interestnya Australia itu apa terkait Indonesia? Beri tepuk tangan paling meriah untuk Pak Konjen, teman-teman. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, sesi tanya jawab kita ini sangat singkat dikarenakan waktu. Namun teman-teman jangan khawatir karena di akhir acara kita akan ada sesi khusus yang kami sebut Ask Me Anything. Jadi kalian boleh bertanya apa saja dengan Pak Konjen, jadi selama sejam penuh. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, kita akan ada sesi tersebut. Dan terima kasih banyak Pak Konjen atas sesi yang sangat menarik dan memberikan banyak sekali perspektif baru terhadap hubungan bilateral Australia dan Indonesia. Baik teman-teman, tepuk tangan kembali kepada Pak Konsul Jenderal dan kami kembalikan ke MC. Silakan. Terima kasih Kak Lulu, terima kasih Pak Konjen atas presentasinya yang sangat inspiratif. Mungkin saya di bawah aja ya, karena nanti saya kembali lagi. Saya tahu ini sudah hampir pukul 12, tapi masih ada satu sesi singkat. Kita akan bersama-sama mendengarkan presentasi singkat dari salah satu partner kita untuk acara ini, IYD, yang mungkin sudah pernah dengar, Indonesian Youth Diplomacy. Sesi ini akan disampaikan oleh representatif dari IYD, kepada Ratu dan Afifah, saya persilakan. Selamat siang semuanya. Oke, mulai semangat nih di akhir-akhir menuju lunch nih Kak Ratu. Sebelumnya kami ingin ucapkan banyak terima kasih kepada Konsulat Jenderal Australia for the unwavering support. It is truly an honor for us to stand here and to do our programs. Oke. Nah, Apa kabar semuanya teman-teman? Masih semangat? Oke, mungkin masih semangat karena setelah ini kita akan lunch ya, makan siang. Oke. Perkenalkan, saya Afifah Musa sebagai Elected Chair 2025 IYD LC Sulawesi. Saya Ratu, Deputy Chair dari Local Chapter South Sulawesi tahun 2024-2025. Oke, langsung saja sebelumnya saya minta angkat tangan ya. Siapa di sini teman-teman yang tertarik isu-isu internasional dan topik diplomasi? Boleh angkat tangan? Oke, karena kayaknya memang mostly anak HI iya, pasti jadi tertarik ada ya Kak Ratu ya. Oke. Tapi teman-teman di sini pernah enggak sih berpikir kita sebagai pemuda yang masih muda, izin, gimana sih caranya kita engage di ruang lingkup diplomasi? Bagaimana caranya kita bisa nggak sih masuk circle-circle diplomat itu? Ya, masih muda gitu ya. Nah, hari ini kita akan memperkenalkan kalian kepada Indonesia Youth Diplomacy Local Chapter South Sulawesi. Oke. Boleh next? Mungkin teman-teman udah ada yang pernah dengar IYD sebelumnya? Atau boleh angkat tangan? Ada yang pernah dengar IYD? IYD. Oke, mungkin ada yang dengar. Ada yang lebih familiar dengan IYD melalui El Putra Sarira, boleh juga angkat tangan. Film Rangga dan Cinta. Nah itu member kita itu. Nah hari ini kita ingin menjelaskan tentang IYD. IYD merupakan organisasi kepemudaan yang bersifat nirlaba dan non politik, di mana kita bertujuan untuk memberikan exposure internasional kepada pemuda-pemuda. Iya betul. Nah tahun 2013 adalah awal pembentukan IYD, di mana 10 tahun kemudian IYD Local Chapter South Sulawesi dibentuk dan diresmikan. Next. Oke, jadi tadi IYD ada headquarters atau pusatnya, tapi setelah itu IYD juga memiliki 13 local chapter yang tersebar di seluruh Indonesia, salah satunya adalah di Sulawesi Selatan. Tujuan dari pembentukan berbagai local chapter ini untuk memperkuat dukungan pemuda di Indonesia terhadap keberhasilan diplomasi Indonesia. Jadi pemuda-pemuda di seluruh Indonesia memiliki platform untuk menyuarakan aspirasinya agar isu-isu terkait hubungan internasional atau mungkin diplomasi itu lebih terasa inklusif. Oke, next boleh.
Nah, apa sih program-program yang dilakukan oleh IYD ini? Nah, mungkin teman-teman tadi perhatikan di presentasinya Pak Konjen, ada beberapa forum di sini yang mungkin sudah familiar dengan kalian lihat ya. Nah, contoh misalnya Y20, Y7, ASEAN, BRICS, dan MIKTA merupakan forum-forum internasional di mana IYD berhasil mengirimkan representasi pemuda-pemuda Indonesia untuk turut berpartisipasi pada program-program internasional ini. Boleh tepuk tangannya? Yeay. Nah, tapi Kak Ratu, kalau misalnya nih 3 tahun IYD LC Sulsel bagaimana Kak so far? Oke, jadi karena IYD Local Chapter South Sulawesi di next slide-nya, itu kita berdiri dari tahun 2023 sampai 2025. Dan tentunya di dalam 3 tahun itu kita ada berbagai program kerja dan juga telah bekerja sama dengan berbagai mitra. Kita telah, boleh mungkin next slide? Iya, kita telah melaksanakan 11 program inti, program kerja inti dengan 1.000 pengikut di Instagram dan ada 500 lebih pemuda yang telah menerima dampak bukan hanya di Makassar tapi di berbagai kota di Indonesia. Oke, tapi Kak Ratu, tadi kan kita ini berbicara tentang Indonesia Timur kan? Iya, nah, benar. gimana sih partisipasi pemuda-pemuda South Sulawesi dalam kancah internasional Kak? Iya, jadi mungkin teman-teman wondering apakah karena kita local chapter South Sulawesi kita hanya bisa berpartisipasi di Program-program agenda-agenda yang ada nasional. di South Sulawesi. Tapi sebenarnya next slide. Ada beberapa partisipasi dari local chapter South Sulawesi di berbagai forum, misalnya di IYD Gala Dinner di Jakarta, atau Future Leader Fest 2024 di Jakarta juga, bahkan sampai ke Race 2024 di Malaysia dan ASEAN Plus Youth Summit di Jakarta. Nah, ini membuktikan kalau kita pemuda Sulawesi Selatan itu punya kesempatan teman-teman untuk berpartisipasi di forum-forum internasional. Forum yang lebih besar ya, Benar. bukan hanya di Makassar atau Sulawesi Selatan. Nah, maka dari itu hari ini kita ingin memperkenalkan nih kalau Indonesia Youth Diplomacy Local Chapter Sulawesi Selatan itu ada dan kegiatan-kegiatan kita itu boleh di next. Nah, berikut kegiatan-kegiatan kita, ada International Women's Day bekerja sama dengan Konsulat Australia, Dinner with Australia Ambassador. Kita juga pernah bekerja sama dengan iGlobal Lawyer, di mana ini adalah organisasi yang berbasis di Italia, yang berfokus pada human right advocacy in lawyer perspective. Selanjutnya, ini juga merupakan kegiatan-kegiatan kita pernah melancarkan menjadi tuan rumah MIKTA Post Roadshow South Sulawesi. Nah, ini adalah kegiatan yang bisa kalian lakukan kalau kalian join dengan IYD kita. Local Chapter. Bener banget, tapi nggak harus join Kak Ratu. Iya. Kalian bisa juga ikut kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Next. Nah, Oke. maka dari itu. Jadi mungkin kalau kalian tergabung ke dalam organisasi atau komunitas dan mungkin dari pihak-pihak kampus kalian mencari kolaborator untuk melakukan kegiatan yang mungkin misi utamanya adalah memberikan dampak kepada pemuda di Sulawesi Selatan, kalian bisa reach out ke kita, bisa reach out ke local chapter South Sulawesi ya, supaya kita bisa help shape meaningful program together. Yes, reach out-nya kemana tuh Kak Ratu? Boleh next? Ya, reach out-nya kalian bisa follow Instagram-nya kita. Kalau misalnya kalian pengen ikut program atau melaksanakan program, bisa reach out ke Instagram-nya kita, Kak. Kita ada event, kami dari organisasi ini, kita butuh speaker kayak gini-gini. Nah, IYD yang merupakan organisasi besar dan terkoneksi dengan banyak talenta pemuda Indonesia, Ya, itu benar, bisa membantu kalian. Selanjutnya, Oke, dan kita juga ada public group, ini grup di WhatsApp, mungkin teman-teman bisa bergabung sekarang, jadi kita akan share beberapa informasi, misalnya ada seminar atau misalnya ada workshop-workshop yang bisa diikuti oleh publik, jadi bukan hanya info dari working program local chapter South Sulawesi, tapi dari headquarters mungkin atau dari 12 local chapter lainnya yang ada di Indonesia itu biasanya kita share melalui sini. betul banget Kak Ratu. Boleh next? Oke, jadi mungkin karena ini hanya perkenalan singkat, kalau misalnya teman-teman mau tahu lebih banyak tentang IYD bisa ke Instagram kita tadi dan mungkin bisa tanya-tanya langsung ke kita kalau misalnya kita masih ada di sini. Yap. So, Dan jangan lupa, yeah, let's empower diplomacy with IYD Local Chapter South Sulawesi.
Terima kasih presentasinya yang sangat singkat, padat, dan jelas. Karena tadi mohon izin, kalian boleh langsung minum ya. Tadi saya agak merasa bersalah karena saya bilang 10 menit ya, 10 menit. Kemudian benar-benar nge-rap dia, kayak wah, semuanya cepat banget. Tapi alhamdulillah mungkin ini ya, kita bisa menerimanya dengan sangat jelas. Dan kembali lagi saya ingatkan, kalau kalian ingin tahu lebih lanjut, ada beberapa komite IYD di luar ballroom ya, jadi bisa silahkan untuk tanya-tanya langsung kalau kalian berminat untuk bergabung. Oke, ada yang sudah lapar? Oh mungkin saya doang yang lapar ya, suaranya agak pelan. Atau mungkin pelan karena udah nggak ada tenaga ya. Oke, sebentar lagi adalah saatnya untuk isoma, istirahat, sholat, dan makan. Kita akan kembali lagi ke ruangan ini jam 1 tepat. Jadi silahkan di-manage waktunya, kalau mau sholat dulu boleh. Langsung ke lantai ini di bagian kiri seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Makanan sudah kami siapkan untuk makan siang, ada di bagian sana, di bagian pojok. Silahkan untuk menikmati hidangan dengan tertib dan sepuasnya silahkan. Kemudian nanti saya ingin sampaikan juga untuk tetap menggunakan gelang acara. Jadi untuk masuk lagi ke ruangan akan diperiksa lagi oleh bagian keamanan kita untuk memastikan semuanya aman. Begitu. Oke, kalau begitu jangan ada yang pulang ya, karena kalau misalnya pulang nanti nggak dapat sertifikat. Oke, jadi setelah makan dan sholat kembali lagi. Oke, mungkin saya udah itu aja ya, jangan banyak ngomong. Selamat makan semuanya. Kota mengang, kota yan, beling ay ngole wangan ayan, kumawin mo dyan ay mengang pretty. Marika momo, marika papa, mole pijan bilin. A shy black boy who came to the city to learn about life, and now his people lost their lives. His parents died when he was just a child, and now his life is mystified. Black boy, black boy, black boy, black boy. The color of your skin is your pride and joy. Black boy, black boy, black boy, black boy. Your life is not destroyed. He didn't go to school 'cause they called him black boy. He hardly talked to the girls and boys. Don't be a fool, just obey the rules, 'cause you'll just learn the Oke, kita akan mulai lagi sesinya. Saya beri waktu 30 detik mungkin. Kalau masih ada yang tahu teman di sebelahnya belum ada di kursi, boleh tolong diingatkan di chat atau dihubungin. Karena sebentar lagi kita akan ada sesi kuis interaktif ya. Jadi boleh dicek-cek sebelahnya apakah temannya masih belum ada di tempat. Oke, selamat bergabung kembali. Bagaimana semuanya, sudah kenyang? Sudah? Enak makanannya? Enak, bagus. Kelihatan soalnya makanannya habis di belakang sana. Dengan sangat cepat, saya suka nih semangat-semangatnya para mahasiswa begini. Oke, kita kan tadi sudah ini ya, sudah refresh perut. Kita berikan asupan-asupan yang bergizi. Jadi bagaimana kalau sekarang kita gantian refresh otaknya? Sebelum masuk ke sesi-sesi panel diskusi, ada yang mau ikut kuis? Mau ya? Oke, saya ingatkan lagi kita hari ini anaknya Kahoot banget. Jadi kuisnya akan pakai Kahoot lagi ya, jadi jangan bosan-bosan.
Oke, semuanya sudah siap ya? Oh ya, sorry, saya tadi lupa menyampaikan bahwa kita ada charger station di sana. Kuisnya nanti akan dibagi menjadi beberapa bagian. Kalau misalnya ada yang tetap mau ikut kuis tapi handphonenya udah lowbat kayak tinggal 5%, setelah kuis sesi pertama selesai bisa di-charge dulu HP-nya di pojok sana. Kita ada charger station yang banyak banget colokannya ya. Oke, kalau gitu semuanya sudah siap? Siap ya, siapkan ponselnya. Oke, operator boleh ditampilkan barcode-nya untuk kuis interaktif. Oh sudah, sip. Silakan di-scan kembali. Dan saya ingin mengingatkan bahwa kita masih ada teman-teman yang bergabung di online, teman-teman online. Silakan untuk bergabung juga di kuis ini, karena kalau misalnya kalian yang menang, kalian tetap dapat hadiahnya. Bisa kita kirimkan hadiahnya ke rumah masing-masing, mungkin di Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, atau dimanapun kalian berada. Oke, saya kasih waktu 30 detik lagi untuk yang belum bergabung. Ini saya berharapnya semuanya ikut sih, karena biar kompetitifnya ada begitu. Oke, lucu ya ada reactionnya. Saya sebagai generasi milenial agak takjub sama aplikasi ini. Oke. Ya, masih ada lagi yang mau bergabung. Saya hitung mundur 10 ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Boleh kita start. Wah, banyak banget ya yang ikut. Siap. Ini pertanyaannya ada di sini dan ada di ponsel kalian juga ya. Jadi boleh lihat di HP-nya atau boleh lihat di screen. Sama aja. Pertanyaan pertama, sebutkan nama 2 hewan yang muncul di bagian lambang negara Australia. Waktunya 30 detik. Kanguru dan emu, kanguru dan platypus, emu dan possum, kakatua dan quokka. Oh, sorry, ada di HP-nya juga, Pak. Jadi bisa kelihatan di HP-nya. Gak perlu lihat di layar. Begitu. Jadi ada di handphonenya masing-masing, ada juga di sini. 3, 2, 1. Oke. Jawabannya kanguru dan emu. 63 orang menjawab betul. Itu kok sama ya, kanguru dan platypus juga 63 orang. Oke, siap buat kuis selanjutnya? Pertanyaan selanjutnya? Ih, kok gak ada suaranya? Siap? Siap. Oke, lanjut. Oke, kita bisa lihat leaderboardnya. Pertama, Zayidah. Ayo jiwa kompetitifnya ya, Zayidah. Menyusul ya ini ya. Oh ya, saya mengingatkan, Kahoot itu bukan cuman yang benar, tapi benar dan cepat. Jadi kalau tahu cepat langsung dipencet ya, biar naik leaderboardnya. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Hewan apakah ini? Kanguru, quokka, wallaby, pademelon. Ini lebih cepat ya. 13, cuma 10 detik lagi. Ayo. Ayo. Jangan kira ini tikus ya, nanti dibilang tikus lagi. Quokka, banyak yang jawab betul. 90. Ayo kita lihat apakah leaderboardnya berubah. Ayo kita lihat. Masih memimpin Zayidah. Siapa ini Zayidah? Oke, tapi bawah-bawahnya sudah mulai berubah ya. Lumayan panas ya di sini. Oke, lanjut. Next. Ketiga, aduh ini gampang, pasti anak HI bisa. Apa ibu kota Australia? Melbourne, Sydney, Canberra, Albury. Waktunya cuma 10 detik lagi, oke. Aduh mulai panik ya, semuanya panik. 3, 2, 1. Canberra. Oke, mungkin masih pada bingung ya. Jadi ibu kotanya tuh Canberra, bukan Sydney. Hampir Canberra ya, betul. 64 orang menjawab betul. Kita lihat leaderboardnya. Oh,
Waduh, sudah mulai bergeser. Nugi ya, Nugi yang pertama. Tenang sayang, semuanya tenang karena ini akan tetap berubah. Oke, lanjut. Pertanyaan keempat. Iya, harus cepat ya. Peringkat Australia berdasarkan ukuran geografis. Oke, ini udah mulai agak-agak HI banget ya. Agak susah geografis. Aduh. Terbesar kelima, ketujuh, kedua, keenam. Ayo, waktunya cepet banget ini. Oke. Jawabannya adalah terbesar keenam. Ini berdasarkan luasan wilayahnya ya. Kita lihat lagi leaderboardnya. Oh, ke skip ya? Nggak apa-apa berarti, kita lanjut lagi aja langsung. Siapa mewakili Indonesia di PBB atas permintaan Presiden Soekarno ketika Indonesia mencoba untuk bergabung dengan PBB? Oke, waktunya cepat ya, ini tinggal 20 detik lagi. Amerika Serikat, Australia, Perancis, dan Korea. Oke, ini pertanyaannya sudah mulai sangat HI ya. 5, 4, 3, 2, 1. Australia tentu saja. Tadi sudah disebutkan ya. Dan sedih sekali Pak ada yang jawab salah. Oke, tidak apa-apa. 144. Bisa dilihat leaderboardnya kah ini? Mari kita coba lihat ya next ya. Oh bisa. Wow, aktris. Sepertinya dari meja sana ya. Dan ini sangat berubah. Oke, lanjut. Masih ada lagi. Oke, ini lumayan gampang. Disebut apakah kepala negara Australia? Perdana Menteri, Presiden, Gubernur Jenderal, dan Premier. Oke, super tricky. Ya, pasti saya yakin. Oh, pintar ya jawabnya Gubernur Jenderal. Pada bisa Pak, mungkin saya kira bakalan terkecoh akan jawab Perdana Menteri. Namanya anak HI ya Pak ya. Beda, oke good. Kita lihat bagaimana leaderboardnya tergeser. Kita bisa melihat ini sangat berubah ya. Oke, nggak apa-apa, yang lain semangat. Jangan lupa cepet-cepetan ya, kalau udah tahu cepet langsung dipencet. Oke, next. Pertanyaan ke-7. Berapa banyak perjanjian internasional utama yang telah disepakati oleh Indonesia dan Australia dalam 6 tahun terakhir? 3, 1, tidak ada, 7. Cepat-cepat. Kalau tahu langsung cepat. Oke, 10 detik terakhir untuk menjawab. Ya, jawabannya adalah 3. Oke, sebenarnya banyak yang wah alhamdulillah betul gitu ya. Kita lihat leaderboardnya, apakah berubah lagi? Aja, Nugi kembali. Waduh panas ya, mulai panas ya. Oke, siap. Kita masih ada 2 lagi kalau nggak salah ya. 2 pertanyaan lagi untuk sesi yang pertama. Lanjut. Oke, boleh silakan dilanjutkan. Negara apa yang memiliki ekonomi terbesar di Asia Tenggara? Ada Singapura, Indonesia, Thailand, Malaysia. Siapa cepat dia naik peringkatnya, ayo. Ya, jawabannya adalah Indonesia. Ayo, banyak yang terkecoh kan? Banyak yang terkecoh. Oke, pada ngiranya Singapura padahal Indonesia jawabannya. Ini pasti berubah lagi nih leaderboardnya, kita lihat. Kita lihat lagi. Oke, Noi. Oke, di sebelah sana, Noi. Oke, kita lanjut di soal ke-9 ya Kak ya, sepertinya ya. Lanjut, next.
Sejak kapan Australia dan Indonesia memulai hubungan diplomatik? Kalau ada yang pernah ikut presentasinya Pak Konjen pasti tahu jawabannya ya Pak ya. Iya. 1949, 1945, 65, 50. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya 1949. Oke, kita lihat lagi apakah berubah. Wah, Nui masih memimpin ya. Oke. Sekarang kita ke pertanyaan terakhir untuk sesi yang kali ini. Tunggu. Jangan sedih, nanti ada lagi. Next lagi, Kak, 10. Oke, ini juga kalau pernah mendengarkan presentasinya Pak Konjen pasti tahu jawabannya. AIPA, AYIP, API. Dia bolak-balik biar apa? Biar pusing. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. AYIP. AYIP itu Australia Indonesia Youth Exchange Program, begitu ya. Oke, boleh Kak kita lihat leaderboardnya? Sementara. Berubah lagi. Sekarang Riri yang memimpin. Disusul Nui, Aza, Zayidah, dan Kim. Oke, siapa nih? Riri jangan seneng dulu sayang ya. Karena kita masih akan lanjutkan kuisnya. Saya ingin mengingatkan karena kita akan ada part kedua kuisnya. Sebentar lagi kita akan ke sesi panel diskusi. Ini kuisnya ini kan kalian bukanya mungkin lewat web, Safari, Chrome, atau apapun itu ya, Internet Explorer atau apapun yang ada di handphone, itu jangan di close. Tapi kalian masih bisa buka aplikasi WhatsApp, Instagram, semoga nggak buka Instagram ya, kecuali upload story tentang acara ini, itu nggak apa-apa, kalian nggak akan keluar. Pun kalau misalnya keluar nanti amit-amitnya bisa connect lagi sih. Tapi saya menghimbau untuk tidak keluar dari aplikasi Safari ini, sambil kita mengikuti ke sesi panel selanjutnya. Begitu? Oke? Dapat dipahami adik-adik? Bisa ya? Oke. Kalau begitu kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Kita akan ada sesi yang sangat penting juga, seperti tadi yang sudah kita ikuti bersama, ada sesi dialog bersama diplomat senior. Kali ini kita akan ada sesi interaktif dengan para akademisi yang sudah pernah studi di Australia. Sangat menarik ya, jadi kita akan melihat bagaimana nanti diskusinya, dan tentu saja untuk sesi ini kita akan mengundang kembali rekan saya Kak Lulu untuk memoderatori sesi ini. Silakan Kak Lulu. Thank you Cindy. Seru sekali tadi kuisnya teman-teman. Dan hampir semuanya itu berasal dari paparan Pak Konsul Jenderal. Jadi bagi teman-teman yang memperhatikan pasti bisa jawab. Jadi untuk paparan kali ini tetap diperhatikan karena pertanyaannya akan seputar paparan dari akademisi. Baik, tadi kita sudah mendengar paparan dari Pak Konsul Jenderal, seorang diplomat senior Australia. Dan saat ini kita sama-sama akan mendengar paparan dari pakar hubungan internasional, akademisi terkemuka di kota Makassar yang memiliki pengalaman studi di Australia dan akan berbagi wawasan strategis serta perspektif mereka tentang kebijakan luar negeri berdasarkan pengalaman dan studi mereka di Australia. Langsung saja saya akan undang narasumber kita. Yang pertama, beliau merupakan lulusan sarjana ilmu politik dengan cum laude di Universitas Hasanuddin. Lalu beliau mendapatkan beasiswa Australia Awards pada tahun 2008 dan berhasil meraih gelar Master of Arts dari Victoria University. Lalu kemudian pada 2016 beliau meraih beasiswa lagi dari Budi LPDP dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan baru saja awal tahun ini meraih gelar doktornya dari University of Amsterdam. Mari kita sambut Ibu Nur Isda SIP MA PhD. Baik, narasumber kita yang kedua. Beliau adalah dosen di Universitas Bosowa,
dan berhasil meraih gelar Master of Arts di Flinders University Australia melalui Beasiswa Australia Awards Indonesia. Dan beliau sangat bersemangat dan telah menerbitkan berbagai penelitian terkait politik internasional, kebijakan luar negeri, dan gender. Mari kita sambut bersama Ibu BC Mama MA. Baik, narasumber kita yang ketiga, beliau memiliki rekam jejak riset yang mendalam tentang strategi pembangunan Indonesia, termasuk mengenai ekspansi global BUMN dan sertifikasi halal produk kosmetik lokal yang telah dibahas di jurnal internasional dan forum diskusi global. Beliau sarjana hubungan internasional Universitas Hasanuddin, magister di Universitas Gadjah Mada, dan meraih PhD-nya dari Royal Melbourne Institute of Technology Australia. Mari kita sambut Ibu Farah Dima Rahmawatiar, MA PhD. Wah, banyak sekali pendukungnya ini, ibu-ibu hebat ya. Saya sangat senang bisa berbagi panggung dengan para perempuan hebat di Sulawesi Selatan. Mereka sangat dikenal sebagai pakar terkemuka di hubungan internasional. Dan saya tidak mau lama-lama, saya ingin langsung mengundang Ibu Isda untuk lanjut memberikan presentasinya. Silahkan Ibu. Langsung ya presentasinya Ibu. Silahkan. Ingat paparannya disimak teman-teman. Soalnya naturalnya dosen jadi susah untuk duduk. Oke, untuk kesempatan kali ini saya cuma dikasih 10 menit, itu langka sekali. Jadi ini adalah tantangan terbesar dari 1 semester dijadikan 10 menit. Perkenankan saya berterima kasih kepada Bapak Konsul Jenderal Todias, Kak Lulu, Kak Cindy sama Kak Adi untuk memberikan kesempatan yang besar, dan terima kasih kepada kalian semua yang mengorbankan waktunya untuk hadir di tempat ini. Saat ini saya akan membawa temanya agak sedikit, saya berusaha sesimpel mungkin. Trading Culture to Social Capital in Indonesia-Australia Relationship. Ya. Gimana aku next? Next please. Sebelumnya. Oke. Look at this, Australia Award Scholarship Application. Jadi waktu 2005, saya menerima beasiswa Australia. Sekarang kalian tidak akan mendapatkan lagi ADS, tetapi namanya berubah menjadi Australia Awards. Semua skema beasiswa sekarang berada di bawah Australia Awards. Nah, di situ pada masa saya mendaftar, saya cukup beruntung. Kenapa? Saya adalah perempuan dari targeted areas. Saat itu kuota untuk perempuan itu 50-50%, bahkan lebih besar. Kelihatannya 50-50 tapi mereka lebih mungkin ada 65 kelihatannya. Nah, targeted areas, kebetulan waktu itu Sulawesi Selatan masih masuk dalam targetnya. Nah, strategic area studies. Jadi setiap tahunnya Australia memiliki target-target area studies yang dia prioritaskan tahun itu. Jadi adik-adik, kalau misalnya mau mendaftar Australia Awards, tolong perhatikan area studies-nya, karena per tahun itu berbeda. Ini kemudian menjadi kunci sebenarnya dalam hubungan Indonesia-Australia, di mana area-area kunci yang saat itu diperhitungkan dan dijadikan strategis bagi Australia maupun Indonesia. Kenapa ini menjadi slide pertama saya? Karena ini adalah gerbang ke kesempatan yang jauh lebih luas. Dari Australia Awards, saya kemudian, saya juga beruntung, tidak beruntung sih, karena di 2004 itu terjadi Bali bombing. Nah, karena dia Bali bombing, anak HI ya harus tahu konteks yang terjadi pada saat itu. Australia dengan Indonesia itu sangat prioritasnya adalah counter terrorism. Makanya di situ ada tema-tema counter terrorism. Saya membuka mata saya untuk mempelajari humanitarian law,
crimes against humanity. Itulah starting saya masuk ke expertise ini. Dari sini, kemudian saya diasah di Australia University dengan fondasi keilmuan, dengan skill akademik yang sangat bagus dan kesempatan seluas-luasnya. Dari sini, itu kemudian membawa saya ke langkah selanjutnya berupa riset yang dekat-dekat dengan humanitarian law dan mengantar saya ke PhD. Next. Kita sampingkan dulu tuh yang ini ya, tentang saya. Sekarang kita masuk ke inti. Oke. Jadi, the dynamic of Indonesia-Australia relationship. Sebentar kita sambung lagi. Yang tadi Australia, nanti di belakang kita sambung lagi. Seperti yang disebutkan tadi Pak Todd, bahwa hubungan Indonesia-Australia tidak dimulai dari zaman kemerdekaan. Tetapi jauh di belakang itu. Siapa yang orang Bugis Makassar? Bugis Makassar siapa? Kalian pernah dengar nenek moyangku seorang? Itu benar. Jadi kita dulu hubungan Indonesia dengan Australia dimulai dari nenek moyang kita yang pelaut. Mereka adalah orang-orang yang pelaut yang mencari sea cucumber atau teripang. Mereka bahkan tidak tahu mereka sudah sampai di Australia karena masa itu belum kenal dengan namanya nation state. Ya, belum ada konsep itu. Makanya pada saat belum ada perbatasan, orang kemudian bisa diterima. Kalau kalian jalan-jalan ke Darwin, di situ ada jalan Bugis. Kalau kalian lihat-lihat ada kuburan, itu nama-nama Bugis. Ada udin-udinnya. Nah, itu menandakan bahwa dulu ada hubungan dengan Australia jauh di belakang sebelum kita mengenal traktat dan sebagainya. Nah, itu kemudian kenapa bisa terjadi hubungan yang baik? Karena dia people to people relation. Mungkin secara personal atau secara grup orang Bugis Makassar bisa masuk di mana-mana dan kemudian diterima. Atau mungkin needs dan sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke masa modern. Kan poso saya ini, saya biasanya santai menjelaskan, tapi karena 10 menit, oke. Nah, tolong perhatikan, setiap anak HI pasti tahu level analisa dari hubungan internasional itu adalah unit analysis, right? Person, leader. Nah, jadi kita bisa melihat hubungan luar negeri Indonesia dengan Australia berdasarkan kepala negaranya. Kita pilih satu-satu ya. Di Habibie. Apa yang kalian ingat pada saat Habibie menjadi kepala negara? Pertama pasti Timur Leste lepas dari Indonesia, right? Nah, di situ Habibie mengeluarkan kebijakan referendum untuk Timur Leste dan ada isu bahwa Australia ada di belakang dari itu. Makanya tapi kan itu masa Habibie, kepemerintahan Habibie itu adalah fokus ke sovereignty. Jadi bagaimana kedaulatan negara Indonesia. Dia juga masanya Habibie juga itu adalah democracy transition. Bagaimana negara Indonesia yang lumpuh karena ekonomi dia bangkitkan kembali. Jadi dari situ karena dia memperhitungkan sovereignty Indonesia, hubungan dengan Australia dengan Indonesia itu sedikit dingin. Jadi kita pada masa Habibie itu agak dingin antara Indonesia dengan Australia. Masuk Gus Dur. Apa yang kalian ingat soal Gus Dur? Dia orangnya pluralis, orang terbuka, mampu berbahasa banyak bahasa, mampu mendekati person to person, group to group, bisa masuk ke Timur Tengah, bisa masuk ke Amerika, bisa masuk kemana-mana. Secara personal dia orangnya bisa masuk ke semua grup. Itu juga yang membuat pada masa pemerintahannya itu demokratik dan juga reconciliation. Bagaimana misalnya hubungan yang dingin sebelumnya bisa kembali menjadi baik. Karena Gus Dur itu selalu melihat mitra strategis yang paling dekat adalah Australia. Oke? Lalu masuk ke Megawati.
Megawati itu ini yang membuat hubungan Indonesia mungkin agak jauh tapi mendekat. Di suatu waktu mendekat, di suatu waktu menjauh. Kenapa? Karena ada Bali bombing. Bali bombing itu memang bom, tetapi banyak orang Australia yang menjadi korban. Oleh karena itu, Megawati lebih ke arah pragmatis. Bagaimana caranya supaya pertahanan keamanan Indonesia maupun Australia itu stabil dari terorisme dan internal security. Terus masuk ke pemerintahan SBY. Tadi Pak Konjen menyebut Lombok Treaty. SBY ini orangnya teknokrat. Dia melembagakan semua hal. KPK dia yang buat. Di sini pun dia melembagakan hubungannya. Oleh karena itu kita kenal Lombok Treaty di masa beliau. Nah, SBY juga itu kan lulusan Amerika ya. Jadi dia memiliki middle power behavior. Artinya dia mau menjadi poros. Dia menganggap Indonesia sebagai poros Indo-Pasifik. Makanya dia menganggap Australia sebagai mitra strategis yang bisa membuat Indonesia menjadi tempat bridging Indo-Pasifik di kawasannya. Kita masuk Jokowi. Jokowi itu inward looking. Bahasa Inggrisnya pun juga tidak terlalu bagus. Jadi anak-anak HI harus bagus bahasa Inggrisnya ya. Supaya bisa ngobrol. Jadi supaya bisa, karena inward looking, dia tidak melihat keluar. Makanya dia memperbaiki kehidupan di Indonesia. Misalnya memperbanyak infrastruktur, semuanya difokuskan ke economic driven policy dia. Jadi ya transaksional. Kalau kamu mau kerja sama gua, kalau untung ayolah kita kerja sama. Jadi kalau pada masa Jokowi selagi menguntungkan secara ekonomi dengan Australia, dia melakukannya. Itu untuk Jokowi. Nah, kalau Prabowo, ini PR-nya kalian. Silahkan dibahas. Boleh next? Untuk anak HI pasti tidak terlalu, pasti familiar dengan namanya middle power. Saya tidak akan bahas di sini ya. Nah, jadi Australia itu memegang posisi strategik. Kenapa? Karena Australia itu Western culture, tetapi berada di kawasan Asia, kawasan Asia. Jadi sebagai middle power, posisinya Indonesia itu bisa dilihat ya dia tidak terlalu penting-penting amat atau tidak lolo banget, tetapi dia membuat kawasan bisa stabil. Jadi kalau terlalu di bawah bisa konflik, terlalu di atas juga tidak bagus. Jadi Indonesia dilihat negara yang membuat stabil. Lalu Indonesia kan itu secara posisi dia benar-benar di atasnya Australia. Nah, berarti dia strategik sekali. Jadi dia tidak hanya sebagai tetangga, tetapi dia mitra strategik. Dia juga bisa menjadi aktor kunci untuk Indo-Pacific Regional Order. Apa yang kemudian Indonesia lihat dari Australia? Yang pertama, tadi yang disebutkan di Lombok Treaty sama Pak Konjen, kita saling menghormati kedaulatan negara. Berarti tidak ada juga intervene. Yang kita lakukan adalah membackup treaty tersebut. Nah, walaupun juga kita punya collective memory terhadap Timur Leste, tetapi itu tidak membuat kita berkonflik dengan Australia. Ya, konsekuensinya dari perbedaan tadi kepala negara, kita memiliki hubungan yang fluktuatif dengan Australia. Kita masuk slide terakhir. Nah, ini kacamata bukan kacamata HI. Ini kacamata antropologi dengan sosiologi. Ada yang disebut sebagai social capital. Social capital itu dikomandoi oleh Putnam namanya. Dia menyatakan social capital here to feature the social organization such as trust, norms, and network.
that can be improved efficiency of society by facilitating coordinated action. Jadi menurutnya Putnam ini yang namanya trust, kepercayaan, saling membantu, mutual help, cooperation and friendship itu nanti akan menjadi modal sosial buat sebenarnya untuk masyarakat. Tetapi saya mengangkat levelnya menjadi negara, hubungan dua negara. Nah, kenapa tadi di slide pertama saya angkat Australia Awards? Karena Australian Awards itu adalah alat atau kunci membangun dari tadi trust, mutual ini building trust, mutual help, cooperation and friendship. Jadi melalui Australia Awards itu akan terjadi people to people, karena kalau kita dapat beasiswa kita akan menjalin hubungan baik dengan citizen of Australia, tapi juga menjaga hubungan yang baik antara Indonesia, government of Indonesia dengan orang lokalnya, dengan pemerintah. Dengan itu belajar ya kuat-kuat supaya bisa sekolah di Australia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 11 Kak. Terima kasih banyak. Menarik sekali ya teman-teman paparan dari Ibu Isda. Dari counter terrorism ke transisi pemerintahan dan social capital. Kedua negara masing-masing dari national interest masing-masing. Baik, kita lanjut ke narasumber kita yang kedua. Langsung saja saya persilakan kepada Ibu BC Mama, silahkan. Oke, makasih. Saya kayaknya berdiri juga ya supaya bisa gampang lihat ini slide. Bagusnya sebelah mana? Sebelah sini Kak ya? Oke, sebelum mulai sebenarnya saya ingin mengucapkan juga sama tadi seperti Bu Isda, terima kasih banyak karena memberi saya kesempatan untuk menjadi salah satu narasumber di kegiatan pada hari ini, Perspektif Negara Sahabat, Dialog Diplomat 2025. Terima kasih Pak Konjen, terima kasih tim ya, Mbak Lulu, Mbak Cindy. Hari ini sebenarnya ini informasinya sudah hampir sebulan yang lalu, tidak salah ya. Dan kita punya banyak sekali kesempatan sebenarnya untuk memilih gitu. Ini nanti mau dibawakan apa gitu. Kemarin ada tour yang dikasih, saya karena mungkin juga merasa ini membawa apa gitu. Karena kalau bicara Australia Indonesia sebenarnya memang tadi seperti yang dibilang ya, hubungan Indonesia Australia itu memang fluktuatif gitu. Dan dari rentang waktu tahun 1945 sampai terakhir ini hubungan kita sering diwarnai dengan baik musuhan dikit, baik musuhan dikit, begitu-gitu. Kayak orang pacaran gitu ya. Jadi hubungan kita dengan Australia itu kayak gitu. Tapi umumnya kita punya silver lining gitu yang sama-sama untuk menjaga keamanan, stabilitas di kawasan gitu, seperti itu. Nah itu yang selalu menyatukan, saya kira gitu ya, antara Indonesia sama Australia. Oke, dari tour yang dikasih itu, akhirnya saya pikir oke lah ini mungkin menarik gitu untuk memperkecil ruang lingkup pembahasan hubungan bilateral Indonesia Australia dengan melihat Australia di Indonesia Timur gitu ya. Istilahnya selama ini kan kita sering bahas Indonesia sama Australia dan sudah dibahas sama Ibu Isda tadi gitu, cukup keren pembahasannya berkaitan dengan hubungan Indonesia Australia dalam skala nasional gitu, membicarakan Jakarta dan Australia. Sekarang saya ingin membawa kita gitu melihat bagaimana hubungan Indonesia sama Australia dari kacamata Indonesia Timur gitu, seperti itu. Next. Nah, kita pasti bertanya gitu, kenapa sih Indonesia Timur? Kenapa nih ada Konsulat Jenderal Australia Indonesia Timur? Ya, dan kalau kita bicara hubungan atau istilahnya hubungan antar negara, ya pasti sekali lagi gitu, seperti yang dibilang tadi sama Pak Ted, sama pemateri pertama juga Ibu Isda. Kita tidak lepas gitu berbicara berkaitan dengan national interest gitu ya, kebijakan luar kepentingan nasional negara. Dan
keberadaan konsulat jenderal konjen gitu Australia di Indonesia Timur, terutama di Makassar, karena kan kalau Indonesia Timur kan bukan cuma Makassar gitu, bukan cuma Sulawesi gitu, tapi ada Maluku, Papua gitu. Tetapi saya kira mungkin ada hal menarik gitu atau faktor X menarik yang kemudian kenapa kemudian konjen. Nah, dari perspektif inilah gitu kita bisa melihat gitu dalam konteks hubungan atau relasi Indonesia sama Australia. Kita melihat bahwa terjadi pergeseran satu diplomasi gitu. Jadi selama ini kan kalau kita lihat konjen-konjen kayak perwakilan negara-negara sahabat itu selalunya di capital city gitu. Di Jakarta, contohnya kalau di Indonesia ada di Jakarta gitu ya, di capital city. Jadi diplomasinya juga ya diplomat tuh minister gitu, atau para diplomat juga ke presiden dan seterusnya. Jadi jarang kita lihat diplomat yang langsung lokal gitu, yang diplomat langsung dia ke universitas, bertemu dengan komunitas masyarakat. Nah, tadi sempat gitu bicara sama Pak Konjen bahwa ternyata memang saya kira ada terjadi pergeseran dinamika diplomatik gitu, agenda diplomatik dari Australia yang semula gitu dari yang tradisional diplomatik ditempatkan di ibu kota negara gitu, berpindah ke kawasan yang lebih kecil gitu ya, kayak kawasan di Indonesia Timur. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa gitu. Nah, kalau kita lihat itu sebenarnya kenapa? Karena ya dalam pembahasan ya kalau kita HI gitu atau orang-orang yang membahas konteks global gitu atau hubungan relasi antara negara gitu, kita bisa lihat bahwa dalam konteks kawasan hari ini Indo-Pasifik itu adalah kawasan yang paling strategis gitu. Mau dia politik, mau dia ekonomi, mau dia pertahanan keamanan gitu. Nah, itu adalah salah satu alasan gitu ya. Karena kalau kita lihat kalau Australia itu ya memang punya kepentingan yang cukup besar di situ ya, di kawasan Indo-Pasifik gitu, dan Indonesia Timur adalah terletak di posisi yang sangat strategis di situ, dan itu memainkan peran penting di dalam, saya kira gitu, di keputusan kenapa kemudian konjen Australia itu ditempatkan di Indonesia Timur. Dan kedua, kenapa? Karena Indonesia sama Australia itu punya misi yang sama gitu, untuk menjaga stabilitas kawasan di Indo-Pasifik gitu, ya. Jadi karena yang tadi semula saya bilang gitu, bahwa kadang hubungan kita buruk gitu, konflik, tapi ada silver lining gitu, ada sesuatu yang selalu membuat Indonesia sama Australia itu kemudian kembali bersama gitu, ya. Makanya di sini saya bilang increasingly recognized as a strategic corridor, mau dia ekonomi, mau dia geografik sama politically ya, seperti itu. Nah, yang menarik adalah selama ini mungkin kalau kayak timur Indonesia Timur itu dianggap sebagai daerah yang tertinggal gitu ya, ketinggalan, terpinggirkan dan segala macam. Tapi dalam konteks penempatan konjen Australia di Makassar ini, kita bisa melihat bahwa ada pergeseran gitu, paradigma atau perspektif yang melihat bahwa Indonesia Timur itu bukan hanya gitu sebuah kawasan, bukan kawasan terpinggirkan gitu ya, tetapi dalam konteks Indo-Pasifik dia adalah jembatan. Ya, jembatan yang menghubungkan kepentingan Indonesia, kepentingan nasionalnya Australia, dan kemudian dia menempatkan Indo-Pasifik itu sebagai posisi yang sama gitu, ya, bukan kawasan tertinggal dan segala macam seperti itu. Nah, itu saya kira yang menarik gitu, kenapa kemudian Eastern Indonesia ini menjadi salah satu poin penting gitu di dalam konteks relasi hubungan Indonesia sama Australia. Next. Nah, jadi kita tadi judulnya itu kan lens gitu, Eastern Indonesia. Jadi kita melihat apa sih dalam konteks hubungan relasi Indonesia-Australia berkaitan dengan kebijakan luar negerinya dan keputusan-keputusan diplomatis yang diambil. Nah, apa yang ada gitu, yang bisa ditawarkan atau bisa yang dikerjasamai, yang bisa sama-sama saling menjaga kepentingan kedua negara gitu, saling bantu dan segala macam, itu adalah kalau di Indonesia Timur, kalau kita tahu gitu ya, kalau kita lihat peta itu Indonesia Timur itu
kawasan maritim gitu. Sama dengan kalau kita Australia juga, walaupun dia benua yang sangat besar. Tadi kalau ada yang kuis itu kan dia yang ketujuh, yang paling besar gitu benuanya. Nah sementara kalau di Australia itu kan juga dia kawasan maritim. Selain daripada benua yang besar, dia juga adalah kawasan maritim yang luas gitu. Kita punya kebersamaan yang penting seperti itu di situ, di area kawasan maritim. Nah dalam konteks kerjasama gitu dengan Eastern Indonesia, kita punya share interest di wilayah itu. Jadi makanya saya bilang ini ada Blue Economy dan Maritime Cooperation. Nah itu yang bisa gitu, yang kita buka peluang kerjasama dengan Australia dan keberadaan konjen, karena sebenarnya juga ini berkaitan dengan istilahnya kalau selama ini kan di bagian Jakarta Capital City gitu. Sementara kalau Australia itu bagian northernnya city-nya itu bagian utaranya itu ada Queensland, ada Darwin, bagian-bagian utara. Itu kan istilahnya jauh gitu ya, dan paling dekat dengan wilayah kita di kawasan Indonesia Timur. Saya kira dengan kepentingan wilayah yang tadi saya sebutkan, sangat besar sekali potensi Blue Economy dan Maritime Cooperation gitu. Ya, kenapa itu tadi? Salah satunya nih Makassar. Ya, dan wilayah-wilayah di sekitarnya itu adalah jantungnya gitu, maritim di Indonesia. Nah, kalau kita lihat kalau zaman masih Pak Jokowi kemarin ya, dia itu kan memang Pak Jokowi itu punya kebijakan yang maritim fulcrum gitu ya, menjadikan Indonesia sebagai pusat maritim dunia gitu ya, seperti itu. Nah itu walaupun kalau kita lihat Pak Prabowo sekarang dia punya kebijakan yang lebih defense gitu ya, istilahnya bagaimana istilahnya memperkuat pertahanan keamanan, dan di sisi lain mengevaluasi ulang gitu posisi Indonesia di kawasan Indo-Pasifik. Nah, saya kira kebijakan ini yang kemudian kita punya share interest gitu di antara apa yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah Australia sama apa yang sedang juga diperjuangkan atau yang diinginkan oleh pemerintah Indonesia. Nah, ini ada beberapa nih kalau kita lihat, contohnya kita bisa join marine research. Saya kira banyak ya, ada banyak kerjasama program-program yang sudah dilakukan. Itu ada PER kalau tidak salah ya Pak Konjen, ada PER, ada apa lagi, ada koneksi yang menggabungkan mengkoneksikan bukan hanya kayak pemerintah gitu, tetapi melibatkan semua unsur atau aktor state sama non-state aktor ya, termasuklah universitas, kemudian mahasiswa, komunitas lokal, dan kelompok-kelompok kepentingan. Saya kira itu sudah banyak sekali itu kalau kita buka gitu ya, kemarin sempat saya ini. Jadi ini ya, jadi Joint Marine Research, Strengthening Maritime Law Enforcement dan seterusnya. Oke, next. Nah ini juga ya ada kalau di Indonesia dan Australia, di bagian Indonesia Timur kalau kita lihat gitu pakai lensanya apa gitu yang bisa kita kerjasamai ya, bagian Education, Skill and Youth Mobility in Eastern Indonesia. Ini itu tadi yang ada Mas siapa dari mana tadi? IEP ya? AYEP. Nah itu AYEP salah satu juga tuh ya di kawasan Indonesia Timur, bahagian Youth Mobility in Eastern Indonesia. Ada AYEP juga, dulu pernah nih saya juga diundang untuk bawa materi di AYEP. Nah juga ada tadi ada Ibu Isda sudah sebut berkaitan dengan Australia Awards yang kalau kami dulu Australia Development Scholarship, sekarang berganti menjadi Australia Awards Indonesia kalau tidak salah seperti itu. Ya, jadi ada scholarship. Jadi mungkin lebih ditekankan ke aspek vocational partnership-nya gitu ya. Nah ini juga sempat saya baca beberapa artikel, mungkin lebih extended gitu ke vocational partnership, support English language, partnership with mungkin yang lagi Northern Universitas Australia gitu ya, kerjasama dengan kita di bagian Eastern Australia. Itu ada, saya percepat ya karena sudah waktunya mau selesai. Ini ada climate adaptation dan disaster. Nah kita tahu di wilayah Indonesia Timur ini kan sangat rentan gitu dengan persoalan wilayah klimat disaster gitu. Nah sementara Australia ini punya expert dan terkenal sebagai leading expert in climate seperti itu. Nah kita bisa ini ya kayak coastal mapping, early warning technologies dan seterusnya ya, seperti itu. Next. Nah ini tadi sudah saya jelaskan gitu di penjelasan saya. Kenapa ini wilayah strategik?
ya dia mengkoneksikan gitu kepentingannya Indonesia secara umum dan kemudian kepentingan Indonesia Timur secara khusus dan juga kepentingannya Australia gitu. Jadi sama ada bertemu semua kepentingan, share interestnya di situ gitu ya, dalam konteks ini ya, agriculture, terutama di wilayah-wilayah Northern gitu ya, wilayah-wilayah Northern Australia. Nah ini yang ini ya, nanti bisa dan seterusnya. Nah ini saya kira menarik nih, Eastern Indonesia can be a new growth engine in bilateral relations. Saya kira sekarang juga bukan cuma Australia mungkin ya, tapi juga dunia hari itu melihat kawasan Indo-Pasifik, terutama karena apa namanya, Eastern Indonesia ini, kawasan Indonesia Timur ini adalah terletak di posisi yang sangat strategis gitu, yang menjadi pintu gitu terbukanya apa namanya, terjadinya dinamika ini apa namanya, hubungan dan secara ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan industri baru gitu di kawasan apa namanya, Indo-Pasifik seperti itu. Yang paling akhir kayaknya ini terakhir ya, next ya, dan next sudah dijelaskan tadi. Nah saya kira ini menarik mungkin ya, terakhir gitu ya. Jadi jika Jakarta dan Canberra adalah political heart of our bilateral relationship, then Eastern Indonesia in becoming it full, dynamic, youthful, and full of possibilities by investing in this region. Through maritime cooperation, education and climate resilience, and economic connectivity, Indonesia and Australia can build a partnership that is not only strategic, but also inclusive and future-oriented. Thank you so much. Wow, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu Bece. Menarik sekali teman-teman, tadi Ibu Bece itu menjelaskan mengenai strategi pemerintah Australia menempatkan Konsulat Jenderal Australia di Makassar, pintu gerbang Indonesia Timur, di mana Makassar menjadi jantung identitas maritim Indonesia yang sejalan dengan visi Australia untuk menjaga stabilitas kawasan di Indonesia, di Indo-Pasifik. Maaf. Baik, selanjutnya tanpa berlama-lama, mari kita sambut pembicara ketiga kita, Ibu Faradiba. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Alex. Saya yang terakhir ya. Pertama-tama saya mau bilang terima kasih kepada Bu Lulu beserta tim dan juga tentu saja Pak Konjen, Mr. Todd Dias sudah mengundang saya menjadi bagian dari kegiatan ini. Saya sangat senang sekali dan very honor, bukan hanya karena merasa terhormat diundang oleh pihak Konjen, tapi juga disclaimer, saya merupakan mahasiswanya Ibu Isda Idris di sini. Tepuk tangan dulu dong. Oke, jadi 20 tahun yang lalu, hampir 20 tahun yang lalu, saya diajar oleh Ibu Nur Isda Idris untuk mata kuliah politik luar negeri Australia. Jadi 20 tahun yang lalu, beliau super senior tapi masih kelihatan young ya, seperti mahasiswanya sendiri. Oke, saya mungkin tidak akan banyak berbicara yang very political, very formal, karena saya tahu sebagai millennials, kalau Gen Z itu sometimes they don't really like serious things gitu. Dan because we are outside the class gitu ya, kita di luar kelas, jadi saya mau bicara yang ringan-ringan dan sebenarnya agak narsis. Oke, next slide. Saya membagi, karena saya cuma punya 10 menit, saya membagi speech saya hari ini dalam 3 bagian. Yang pertama saya akan bicara tentang mengapa Australia bagi Indonesia penting, which is sebenarnya sudah dijelaskan oleh kedua pembicara kita di awal, Ibu Isda dan juga Ibu Bese. Jadi saya sebenarnya nggak akan mengulang banyak di situ. Lalu yang kedua saya akan berbicara mengenai implikasi global terhadap hubungan Indonesia-Australia. Dan itu juga kayaknya juga sudah dibahas tadi ya, mulai dari partnership, kemudian traktat, kemudian sejarah gitu-gitu. Oke, yang ketiga, which is menurut saya the most important things, which is I believe as Ibu Isda tadi bilang, people to people connection, people to people link itu jauh lebih substantif, jauh lebih hangat dan jauh lebih impactful menurut saya dibanding pembahasan kita yang political tadi. Oke, yang terakhir saya akan bicara tentang bagaimana Australia di mata saya sebagai akademisi HI dan juga sebagai alumni dari Australia. Meskipun
Too bad karena saya pernah apply untuk Australia Awards dan gagal. Tapi ketika saya apply LPDP, good for me karena terinspirasi dari Bu Nur Isda Idris. 20 tahun lalu, I had to go there. Karena saya masih ingat sekali wallpaper laptopnya Bu Isda ketika mengajar saya itu baru pulang dari Australia, itu Parliament Park. So I remember I have to go to Melbourne because I want to be like her. And good for me ya. Alhamdulillah kejadian. Oke, next slide please. Mengapa Australia penting bagi Indonesia dan sebaliknya? Saya tadi melihat pemaparan Bu Isda itu sudah berpikir, ini seperti ketika beliau mengajar saya, jadi saya terniang-niang dengan apa yang sudah beliau jelaskan dan saya tidak perlu mengulang kembali ya. Jadi kalau kita melihat sejarah hubungan Australia-Indonesia sudah dimulai jauh sekitar 300 tahun yang lalu. Bagaimana kemudian nelayan kita, terutama orang suku Bugis Makassar sampai ke northern part atau bagian utara dari Australia gitu ya, dan membuat hubungan people to people. One day hopefully kalau ada di antara teman-teman di sini yang berkesempatan kuliah di Australia dan visit Melbourne, come to Yarra River, karena di Yarra River they have a symbol, sometimes something like kayak statue begitu, yang menjelaskan tentang perjalanan-perjalanan atau hubungan atau koneksi Australia dengan negara-negara di dunia. Dan kalau kita baca di situ tentang Indonesia, itu tertulis gitu, bagaimana kemudian hubungan awal Indonesia Australia itu dimulai dari nelayan teripang yang mencari tadi melalui jalur yang sudah dijelaskan oleh Pak Tot begitu. Nah kemudian sejarah pengakuan kemerdekaan yang sekali lagi 1949 kita punya hubungan diplomatik, tapi sudah disupport sejak awal kemerdekaan, bagaimana kemudian Australia menjadi spokesperson kita atau tanda kutip ya, membantu kita untuk menghubungkan kita dengan dunia internasional pada saat itu. Lalu kepentingan ekonomi dulu deh, kepentingan ekonomi dan perdagangan. Mengapa Australia Indonesia penting hubungannya? Karena kedua negara tentu saja bertetangga gitu ya. Dan sebagai tetangga punya kepentingan ekonomi dan perdagangan yang juga tentu sangat strategik gitu. Sebentar saya jelaskan itu lebih jauh. Lalu kemitraan strategis, ini mencakup law politics gitu ya, isu-isu yang tidak terlalu politikal seperti ekonomi, pendidikan, kemudian keamanan, isu transnasional dan juga pembangunan. Saya masih ingat sekali, too bad Mr. Todd Dias, ketika saya undergraduate and master degree, I actually did research about Australia foreign policy to Indonesia. Jadi pertama skripsi saya itu membahas tentang bantuan Australia pasca tsunami. Dulu namanya Australia Indonesia Basic Education Program untuk membantu Indonesia recover, termasuk di dalamnya bantuan pembangunan pendidikan untuk membangun sekolah-sekolah satu atap atau satap di daerah-daerah terpencil. Itu dulu menjadi skripsi S1 saya. Lalu ketika S2, I want to do research again about Australia, dan kemudian saya menulis lagi tentang transformasi kebijakan luar negeri Australia based on constructivism. Ini kita very theoretical ya. Jadi kalau dalam HI kita menggunakan banyak paradigma. Nah, saya mencoba menggunakan paradigma konstruktivis waktu itu untuk menjelaskan hubungan yang pasang surut. Kenapa sih Indonesia dan Australia sebagaimana dijelaskan oleh Bu Bese juga panas dingin gitu. Kalau bahasanya roller coaster gitu ya. Kadang naik, kadang turun, kadang baikan, kadang nggak musuhan tapi kadang dingin gitu ya. Nah, saya berusaha untuk memahami cerita itu dari kacamata konstruktivisme. Too bad karena ketika saya S3 saya sekolah ke Australia, tapi saya akhirnya finish working on Australia foreign policy topics. Jadi it has been a very long time saya tidak membahas tentang Australia, dan saya baru ngeh ketika saya berbicara dengan Bu Isda dan juga Bu Bese bahwa ternyata di UIN itu kami punya hubungan internasional, tapi too bad kami tidak punya mata kuliah khusus berbicara atau membahas tentang Australia. Padahal saya adalah alumni Australia, berarti itu jadi catatan bagi saya untuk ketika pulang ke kampus nanti kurikulum kami harus adalah tentang itu karena kita bertetangga dekat dan very strategic gitu ya. Silahkan next. Saya ngomongnya memang secepat ini jadi 10 menit pun saya sudah biasa. Oke. Data about Australia-Indonesia relations.
ini bicara tentang data karena as researcher, as scientist, as lecturer, kita harus bicara sesuatu tuh based on data. Data yang tadi saya bilang, kalau kita lihat ini, saya nggak perlu ngulang-ngulang lagi. Sayangnya ada satu kesimpulan dari data ini. Apa itu? Meskipun kita bertetangga, kita belum punya hubungan yang seintens itu. Dalam arti apa? Australia itu belum masuk dalam 10 negara teratas. 5 negara teratas. Masih masuk ke 9 tapi belum di top 5. Padahal secara geografi kita sangat dekat gitu. Siapa sih yang lebih dekat dari Indonesia kalau di bagian selatan gitu ya? Ya Australia gitu. Tapi berbicara mengenai hubungan ekonomi ya meskipun sudah intensif tapi kalau kita bandingkan dengan Amerika, China atau negara-negara lain kita belum ada apa-apanya gitu antar Indonesia dan Australia. Lalu Indonesia tentu saja adalah target untuk wisatawan Australia. Meskipun ini yang saya temukan, mungkin juga alumni Australia di sini sudah banyak yang tahu bahwa meskipun kita bertetangga, kalau ketika saya ini pengalaman saya, ketika saya ke Australia masih banyak orang Australia yang tidak pernah ke Indonesia. Gitu. It's a fact yang I don't know what's wrong with it, tapi ini yang membuat menurut saya bridge yang cukup substansial karena ketika saya bicara, oh I'm from Indonesia, they know Indonesia but they only know Bali gitu sebagai tempat transit mereka. Tapi Indonesia as a whole, Southeastern Indonesia, South Sulawesi, Makassar, not everyone gitu. Termasuk supervisor saya ketika itu. 2 supervisor saya tidak pernah ke Indonesia sebelumnya. Sebelum saya menjadi supervisor saya, gitu ya. Next. Please, thank you. Oke, nah sayangnya sebagaimana tadi dijelaskan, hubungan 2 negara ternyata banyak tentu saja diwarnai oleh faktor-faktor eksternal. Dan saya meng-highlight rivalitas ekonomi, tentu saja we have to agree bahwa sekarang ada banyak kekuatan-kekuatan baru gitu ya, baik di kawasan ataupun di luar kawasan Indo-Pasifik. China tentu saja we have to admit the rising China itu sangat punya pengaruh terhadap bagaimana kemudian peran Australia itu harusnya makin kuat dan mencoba untuk dikuatkan meskipun di saat yang sama peran Amerika Serikat itu jauh lebih memudar. Apalagi dengan dalam beberapa tahun terakhir mereka punya lebih fokus ke domestik dan tadi sebagaimana Pak Todd bilang western counterparts-nya. Gitu ya, Eropa dan Amerika. Lalu stabilitas kawasan ini juga masalah bahwa di Indo-Pasifik sendiri ada banyak hal gitu, ada banyak secara internal masalah-masalah yang dihadapi oleh negara-negara di luar Indonesia Australia gitu ya, mulai dari Rohingya, isu kudeta segala macam gitu ya. Oke, next please. Jadi kalau dosen-dosen memang seringnya ngocos gitu ya, ngomong jadi nah ini bagian dari narsisme millennials, tapi semoga jadi sebenarnya tujuannya adalah menjadi motivasi gitu ya, hopefully menjadi motivasi buat teman-teman di sini karena sebagaimana saya tadi katakan pengalaman saya melihat dosen saya pergi ke Australia sekolah, which is how she talk, how she behave, how far she can explain to us gitu ya, to what extent gitu. Kemudian beliau bisa menjelaskan dengan sangat fasih, kemudian kemampuan bahasa Inggris tadi kayak sudah bilang, I'm so motivated, inspired, and I want to go there. Dan saya mencoba apply Australia Awards beberapa kali dan ditolak, tapi akhirnya saya ikut LPDP dan saya pengen bilang sebagai akademisi tentu saya melihat Australia sebagai strategic partner. We have to admit karena banyak dari misalnya isu bencana, isu pembangunan itu yang sangat membutuhkan bantuan dari external counterpart seperti Australia yang dekat dan memang membutuhkan kita juga dan kita juga butuh mereka untuk terutama mendorong bagaimana infrastruktur, bagaimana capacity building gitu-gitu ya. Karena kita harus mengakui banyak banget tuh masalah internal Indonesia yang harus diselesaikan dan tidak akan mampu diselesaikan jika sendirian. Dan yang berikutnya sebagai alumni tentu saja Australia has always been my house, my home gitu ya. Bukan hanya a house sebagai tempat, sebagai physically building, tapi juga home. Makanya ketika saya selesai di 2019,
saya mencoba 2 kali untuk pergi event. Kalau saya daftar short course, saya nggak diterima, yang diterima suami saya. Oke, ayah kita pergi pakai uang sendiri. Pokoknya I have to go back to Melbourne because I miss the place, I miss the people, I miss the coffee. Melbourne itu terkenal sekali dengan kopi. Dan yang paling lucu tuh saya kadang-kadang agak culture shock karena ketika pulang ke Makassar, coffee shopnya atau warung kopinya bukanya jam 10 ke atas, tutupnya jam 12 gitu ya. Sedangkan di Melbourne, budaya ngopinya orang Melbourne itu dimulai sangat pagi. 5:30, jam 6. Tapi the coffee shop will close probably like at 4 or 5. Paling banter tuh Brunetti, saya sebut merek. Jam 9 gitu ya. Jadi maksudnya saya berharap di sini dengan sekitar 300 mahasiswa HI yang diundang, akan ada alumni-alumni Australia insya Allah yang punya kesempatan ya untuk bisa melihat Sydney Opera House secara langsung, how big it is and how beautiful, dan juga bisa ke University of Sydney meskipun saya bukan alumni University of Sydney. Tapi semoga bisa dan kita bisa bertemu dalam event-event Australia Awards, Australia Alumni Program, karena Australia adalah salah satu counterparts kita yang paling sering mengadakan acara ketemu alumni. Karena ini mohon izin Pak Tot dan tim, saya sebenarnya sekarang sedang melakukan research untuk, next slide please. Oke, untuk memetakan alumni dan ekspertisnya. Jadi saya selalu berpikir kita tuh selalu ketemu, alumni Australia selalu ketemu, tapi kita belum punya mapping tentang apa sih ekspertis masing-masing. Padahal mereka semua, kita bisa bilang rektornya Unhas alumni Australia, rektornya UIN kampus saya alumni Australia. KUI tadi, kepala-kepala kantor urusan internasional kampus-kampus itu alumni Australia. Which is very strategic for Australia to, what do you call it? Untuk menggalang kami sebagai alumni Australia ini, sekalian curhat ya, alumni Australia untuk kemudian berkontribusi lebih kepada banyak program, banyak hal yang bisa dilakukan bersama. Kemarin I'm very happy karena bisa bersatu forum lagi dengan Kak Isda dan Pak Tot dalam the first Australia Indonesia Young Scientist Forum. Dan forum itu membuka mata saya untuk melihat bahwa sebagai akademisi HI saya punya tanggung jawab, dan karena itu ide riset tadi saya pikir harus saya dorong karena biar jadi lebih lebih praktikal begitu. Biar kita nggak hanya kumpul-kumpul bertemu dan selesai, tapi ada sesuatu output yang lebih real, yang mana memang kebanyakan atau majority of Australian alumni itu adalah scientist dan juga researcher dan lecturer gitu. Terutama dosen HI ya. Dosen HI itu lulusan luar negeri terbanyaknya tuh Australia. Di UIN cuman saya, tapi di Unhas ada 3 atau 4 ya Kak Ista. Baik, kalau begitu itu saja mungkin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Diba. Menarik sekali ya teman-teman. Ibu Diba tadi memaparkan mengenai pentingnya people to people relationship sebagai aktor kunci hubungan bilateral Australia dan Indonesia. Juga menarik mengenai hubungan perdagangan Australia-Indonesia jika dibandingkan dengan beberapa negara lainnya, padahal kita tetangga yang sangat dekat. Oke teman-teman, saya mau membuka sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Oke, 1, ada lagi? Oke, 2, sebelah sana, 3, oke. Saya boleh dibantu? Baik. Cek 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin perkenalkan sebelumnya, nama saya Ahmad Nabil, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Kebetulan saya berada di dalam forum yang mayoritasnya mahasiswa hubungan internasional. Saya penasaran mengenai bagaimana jika langkah diplomatik yang diambil antara dua negara, antara Indonesia dengan Australia, misalnya itu tidak merupakan langkah yang wajar dalam artian
pemikiran masyarakat tidak sampai untuk berpikir ke situ, sehingga sebenarnya langkahnya bagus, tapi ketika masyarakat awam melihat itu, mulailah muncul protes-protes dan lain sebagainya. Bagaimana hal itu bisa diantisipasi? Kemudian pertanyaan yang kedua mengenai salah satu isu internasional, isu lingkungan. Saya punya proyek kecil-kecilan, proyek individual. Saya ingin menulis ya sebuah tulisan lah, dan jawaban dari pertanyaan ini akan sangat membantu saya dalam menulis. Jikapun tulisannya tidak berhasil, setidaknya saya mendapatkan gagasan baru setelah saya keluar dari ruangan ini. Saya yakin bahwa salah satu efek untuk mengoptimalkan efektivitas dalam penerapan kebijakan itu, dasar dari kebijakan itu butuh keterikatan emosional antara orang yang mau diatur dengan aturannya. Misalnya, ketika budaya suatu negara dijadikan untuk landasan dalam penyusunan peraturan, itu mungkin dalam segi penerapannya akan lebih efektif. Dalam konteks hukum lingkungan, kira-kira ada tidak konsep yang seperti itu? Ada tidak value yang bisa diterapkan untuk optimalisasi penerapan lingkungan? Mungkin di skala antara bilateral antara Indonesia dan Australia, atau yang lebih besar lagi skala multilateral, bahkan yang lebih di skala internasional. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Bisa kita lanjut ke bagian sana? Ya, maaf. Tadi yang sebelah mana ya tadi saya tunjuknya? Yang cewek dulu ya. Sorry. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Izin perkenalkan, nama saya Arifah Makfira Iksan dari Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia. Di sini saya akan mengajukan pertanyaan terkait dengan hubungan antara Indonesia dan Australia dalam perspektif hukum internasional dan perspektif hubungan antar negara bertetangga, yaitu bagaimana seharusnya Indonesia dan Australia menyeimbangkan kepentingan nasional, sejarah hubungan bilateral, serta kerjasama strategi lintas sektor agar tetap dalam bentuk negara sahabat, tidak hanya menjadi istilah diplomatik, tetapi benar-benar tercerminkan dalam praktik kerjasama yang menghormati prinsip non-intervensi, persamaan, kedaulatan, dan itikat baik dalam perjanjian bilateral. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Baik, pertanyaan terakhir dari sebelah sana tadi. Yang mana yang perempuan juga? Iya, betul. Yang di depan. Baik, thank you for the opportunity, and it's an honor for me to give me a chance to speak here. Di sini saya ingin mempertanyakan mengenai CSP atau Comprehensive Strategic Partnership, di mana kita tahu bahwasanya Indonesia dan Australia itu membangun suatu kerjasama di bidang politik, di mana mereka membangun suatu perjanjian, yaitu Indonesian ASEAN Comprehensive Economic Partnership, di mana di situ membahas ekonomi. Iya, CEPA ya? Iya, CEPA. Nah, saya ingin mempertanyakan, apa sebenarnya tujuan dari IACEPA ini sendiri, di mana IACEPA itu diresmikan sekitar 5 tahun belakangan ini. Apakah ada impact yang telah didapatkan oleh Indonesia sendiri dan oleh Australia sendiri, sehingga belakangan ini Australia mengirimkan menunjuk Geneva Westacott sebagai bisnis
bisnis industri Indonesia. Nah, apakah dengan ditunjuknya beliau ini itu akan membawa dampak besar kepada daerah-daerah sektor kecil seperti especially in Makassar di mana wilayah maritimnya cukup berperan penting? Apakah itu akan memengaruhi ketika beliau ini telah ditempatkan khusus di Indonesia atau impact-nya sama saja sebelum beliau ditempatkan di Indonesia? Mungkin itu pertanyaan dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik ya teman-teman, terima kasih banyak atas kontribusi pertanyaannya. Sebenarnya menurut saya ini lebih tepat dijawab langsung oleh Pak Konsul Jenderal pertanyaan-pertanyaannya. Namun bagus juga kita mendapatkan insight dari akademisi. Jadi bagaimana perspektif akademik dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Saya izin memberikan waktu kalau boleh 2 menit saja per dosen. Ini kayaknya sangat tricky ya buat teman. Karena kita waktunya agak mepet, izin. Baik, silahkan. Saya mulai dengan Ibu Isda ya. Silahkan. Salah satu keunggulannya dosen adalah ketika I call myself pendidik. Jadi kalau ada mahasiswa saya yang kemudian blooming atau flourish, itu kebanggaan saya sendiri. Seperti dia ceritanya. Saya mau tadi ke Nabil ya. Kalau misalnya ada demo atau misalnya ada yang persetujuan mungkin. Nah, itu sebenarnya saya kembalikan lagi. Apakah itu diplomasi? Tolong anak-anak HI ini mikir kembali nih. Diplomasi itu sebenarnya seni. Seni terjun ke dalam air tanpa membuat riak-riak air. Apa artinya? Semua masalah itu diinternalisasi dulu. Kadang-kadang diplomasi itu kita tersenyum padahal di belakang berkelahi. Nah, kalau dalam konsep bilateral, tentu saja kepentingan nasional tetap menjadi utama. Tetapi kita harus tahu lebih dalam lagi kira-kira kalau kita masuk ke langkah A, apakah kita tidak konflik dengan langkah B? Makanya in-house, diinternalisasi masalahnya, biasanya hasilnya, keluarannya, foreign policy berbeda dengan apa yang awalnya menjadi percakapan di dalam ruang-ruang meeting. Untuk lingkungan, bahasanya sekarang adalah one earth. We are living in the same village. Artinya, masalah yang kita hadapi di Australia, masalah yang kita hadapi di Afrika, masalah yang kita hadapi di Amerika atau bahkan di North dengan di South, itu adalah hal yang sama. Saya minggu lalu baru ikut workshop water entanglement, jadi kekusutan air. Ternyata air itu, clean water itu sama waste water, air kotor itu sama susahnya diurus, didistribusi, di managing dengan clean water. Jadi kesulitan air di Australia atau di Afrika itu menjadi masalah. Itu sama-sama masalah dengan di Belanda, tetapi mereka berbeda. Kesulitannya Australia maupun Afrika, mereka kesulitan air. Mereka kekurangan air, water shortage, jadi dryness. Tapi kalau di Afrika, kalau di Belanda, itu kelebihan air. Sama seperti kita di Indonesia sekarang, kelebihan airnya dalam bentuk banjir. Semuanya sama, harus diatur. Makanya konsep climate change sekarang itu mengarah ke satu kebijakan, one earth, one village. Artinya masalahnya, satu masalah menjadi masalah kita semua. Kamu buang sampah, itu akan sampai ke Australia. Orang Australia buang sampah itu bisa sampai ke Bali. Jadi sampah Indomimu yang tahun 2025 bisa tetap akan ada sampai 2030-2050. Jadi watch out, harus take care of this earth because this is the only place that we are live. Oke, that's it. Saya coba jawab ya, walaupun sebenarnya saya agak kurang paham gitu. Tadi ada pertanyaan tadi yang pertama, cuman mungkin saya tangkap berkaitan dengan jika ada sesuatu
yang terjadi gitu. Bagaimana proses gitu penyelesaiannya? Yang mana? Yang mana? Yang Seta tadi pertanyaannya apa sih Seta? Maaf saya. Oh yang EACEPA ya. Oke. Jadi saya tadi sudah dijawab sama Ibu Isda. Saya coba tadi jawab berkaitan dengan EACEPA gitu ya. Itu Indonesia Australia Comprehensive Economic Partnership gitu ya. Nah, ini salah satu kebijakan yang di bilateral gitu antara Indonesia sama Australia yang paling berhasil sih kalau menurut saya ya. Dari rentang waktu 2020 nggak salah itu sampai sekarang itu sebenarnya ada datanya gitu ya. Kalau kita lihat data gitu, berhasil enggak gitu? Ada dampak positifnya enggak? It's very very positive result gitu. Dan hasilnya tuh dan itu setelah kebijakan ini ya antara Indonesia itu terjadi peningkatan yang besar gitu antara terutama dalam perdagangan gitu ya, ekonomi perdagangan gitu itu mungkin bisa kalau salah Pak Konjen ya, itu sekitar up to 50% seperti itu ya, dan ini salah satu kebijakan bilateral Indonesia Australia yang berhasil gitu seperti itu. Selain daripada kebijakan-kebijakan yaitu tadi yang kebijakan yang baru ditandatangani dalam bidang pertahanan keamanan gitu, yang ada new security itu juga salah satu yang berhasil. Tapi dalam konteks ekonomi EACEPA ini yang kemudian mengakomodir gitu semua kebijakan-kebijakan, kayak dia pintu gitu untuk semua kebijakan-kebijakan bilateral ekonomi antara Indonesia sama Australia. Dan kalau ditanya berhasil, tidak berhasil seperti itu ya, itu. Kalau begitu saya menjawab pertanyaan dari sebelah sini tadi ya, yang kedua. Terkait dengan yang saya tangkap, terkait dengan hubungan Australia-Indonesia dalam menyeimbangkan kepentingan nasional. Tapi tetap bisa bersahabat, tapi dengan prinsip non-intervention. Sebagaimana juga ternyata tadi sudah dijelaskan oleh Pak Tordias, kita sebenarnya punya mutual interest. Jadi kedua negara sebenarnya punya kepentingan masing-masing gitu, tapi kedua negara sebenarnya bisa menegosiasikan kepentingan itu, apa yang menjadi keunggulan atau keahlian Australia dan apa yang menjadi kebutuhan Indonesia. Itu matchmaking gitu ya, dipertemukan. Nah, saya mungkin mengambil satu contoh kasus terkait dengan apa yang tadi dijelaskan oleh Kak Isda dengan penanya pertama, terkait dengan kemampuan Australia dengan keahlian Australia, expertise Australia dalam hal misalnya water sanitation and sanitation, pengelolaan air dan limbah gitu. Saya sebagaimana tadi sudah sempat dimention, ada program misalnya FAIR, itu saya tidak tergabung di situ, tapi saya tahu beberapa orang yang bekerja untuk program itu dan bagaimana kemudian mereka antara Monash University di Australia di Melbourne itu bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin untuk kemudian membuat program penyediaan air bersih di daerah-daerah, terutama daerah-daerah yang agak daerah-daerah yang kurang marginal, betul, wilayah-wilayah marginal terutama di sekitar di Kota Makassar. Satu hal yang bisa saya lihat bentuk dari situ, kalau saya tidak salah, bentuk dari situ adalah ketika kita ke Losari, saya terakhir kali ke Losari itu menemukan ada tempat untuk minum air langsung dari kerannya, which is itu sesuatu yang hanya saya temukan ketika saya di Australia. Tap water gitu ya, saya selalu membawanya ke situ. Tap water itu di Australia itu beli air minum tuh nggak common gitu, nggak biasa karena kita gampang sekali menemukan air bersih untuk diminum. Dimanapun, di port, di school, di campus, bandara, dan itu adalah salah satu keunggulan yang atau hal yang bagus yang dimiliki Australia dan kemudian dipelajari dan coba diadaptasi dengan segala struggling, tantangan tentu saja ya, barrier yang dimiliki Indonesia untuk kemudian dipakai juga itu di sini gitu. Jadi hopefully itu bisa membantu. Seperti itu kira-kira. Baik, terima kasih banyak kepada ketiga pembicara kita yang telah berbagi wawasan strategis mereka terkait kebijakan luar negeri Australia dan Indonesia berdasarkan pengalaman studi mereka di Australia. Baik, saya kembalikan ke MC. Terima kasih Kak Lulu dan tiga pembicara sangat inspiratif. Karena masih di stage, kami ingin mengundang Bapak Konsul Jenderal, Bapak Tordias untuk bergabung.
untuk menyerahkan sertifikat kepada para pembicara. Terima kasih kepada Ibu Isda atas paparannya yang sangat inspiratif. Oke. Selanjutnya untuk Ibu BC Mama, kembali diserahkan oleh Pak Konsul Jenderal. Ya. Selanjutnya sertifikat untuk Ibu Faradiba. Oke, mungkin dilanjutkan foto bersama dengan semua narasumber untuk sesi ini beserta dengan Pak Konjen dan juga Kak Lulu. Boleh mungkin bisa berdiri ya? Oke. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. Oke, sudah? Terima kasih, silakan kembali ke tempat Pak Konjen dan kepada para narasumber kami persilakan juga untuk kembali ke tempat. Terima kasih kembali Kak Lulu. Akan saya undang lagi nanti. Oke, bagaimana ini semuanya sudah dapat ilmu yang sangat mendaging ya, kalau bahasanya kalian sangat daging. Ini saya juga berasa kayak kuliah cepat ya, kuliah cepat dengan 3 narasumber yang sangat hebat. Oke, ini saya lihat tadi kayak beberapa agak ngantuk ya. Bagaimana kalau kita lanjutkan kuisnya? Bagaimana, siap? Siap ya? Oke, siapkan dulu ponselnya lagi. Boleh operator dibantu kembali untuk kita konekkan ke Kahoot-nya kembali. Kembali ya tadi ke web atau browser atau Safari-nya. Muncul ya, masih aman ya semuanya ya, masih di Kahoot ya. Aman? Oke, ini adalah leaderboard terakhir. Oke, selanjutnya langsung aja karena waktunya sudah agak mepet ya kita ya. Langsung kita next ya. Ada kendala atau aman ya? Aman? Aman? Ada kendala. Kendalanya bagaimana? Tidak masuk, keluar. Mungkin bisa dibalikan lagi ke pinnya, Kak tadi. Ini di sini ada pinnya di bawah 154788 ya. Bisa dimasukkan ke pinnya 154788. Pastikan namanya sama ya kayak yang tadi. Kalau misalnya diminta untuk masuk lagi namanya, aman? Aman, oke, saya sudah dengar aman. Bisa? Bisa ya, oke, bisa kita mulai ya. Oke, bisa. Lanjut, oke, silakan operator kita lanjutkan lagi karena waktunya sudah mepet. Oke, kuis ke-11. Berapa banyak provinsi atau disebut negara bagian yang ada di Australia? Waktu menjawabnya hanya 20 detik. Kita lihat siapa ini yang akan menggeser leaderboard. 3, 2, 1. Oke, jawabannya adalah 6. Kita lihat apakah leaderboardnya berubah. Next. Oh, leaderboardnya terskip. It's okay. Kita lanjut lagi. Good day mate adalah frasa bahasa Australia yang dapat diterjemahkan sebagai, ini sangat tricky. Apa kabar? Siapakah namamu? Hai atau selamat pagi. Kalau sudah yakin langsung dipencet. Dipilih. Sepuluh detik untuk menjawab. Oke, 3, 2, 1. Hai. Jawabannya hai.
Oke, siapakah yang betul di sini? Ada 50, ada 30 orang ya betul. Next, kita lihat selanjutnya. Oke, ini ada perubahan leaderboard. Ririu masih memimpin. Kenapa Kak? Kenapa sorry? Poinnya teriset. Tadi ada Nui, ada Zaidah, Hikmah, OO. Oh, itunya ya, jumlahnya ya. Oke, jadi bagaimana kita lanjutkan? Kita dilanjutkan aja ya mungkin ya. Berarti sekarang lebih cepet-cepetan lagi ya kalau gitu ya. Operator bisa dilanjutkan lagi? Oke. Oke, kita lanjutkan lagi. Jenis olahraga apa yang paling banyak mendatangkan massa untuk melihatnya secara langsung? Golf, rugby league, Australian football, dan sepak bola. Oke, Australian football. Ini agak gampang ya karena ada tulisannya Australian di sini. Oke, lanjut. Next. Menurut Biro Statistik Australia tahun 2021, waduh ini agak susah. Berapa proporsi orang di Australia yang lahir di luar Australia? Oke. Waktunya cukup lama ini, 20 detik lagi. 10%, 27%, 5%, 40%. Oke. 27%. Mungkin kayaknya ada yang pada tebak-tebak berhadiah ya. Oke, lanjut. Next. Oke, nanti kita akan cek lagi untuk leaderboardnya dengan tim di operator, karena mungkin kalau ditampilkan di sini ada masalah ya. Tapi kita lanjutkan kuisnya dulu mungkin ya. Nanti untuk hasil akhirnya nanti akan saya komunikasikan dengan tim di belakang ya, karena pasti akan kelihatan. Oke, lanjut untuk selanjutnya. 3 organisasi internasional apa saja yang diikuti oleh kedua negara kita, Indonesia dan Australia? Jadi yang dua-duanya ikut ya. Ini kita kasih waktu sedikit lebih lama untuk berpikir. Masih 15 detik. Ini semuanya singkatan ya, jadi agak pusing pasti ya. Oke, masih 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah yang pertama, Mikta, Apek, dan Iora. 108 yang betul loh, hebat sekali. Oke, lanjut. Kita masih ada 5 soal lagi. Kembali lagi ya, nanti kita koordinasikan di belakang. Jangan takut, jangan ragu. Oke, lanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya. 2 negara mana yang menjadi kunci peningkatan APEC? Amerika Serikat dan Jepang, Amerika Serikat dan Tiongkok, Jepang dan Thailand, atau Amerika Serikat dan Indonesia? Waktunya masih sekitar 15 detik lagi untuk menjawab. Oke. 3, 2, 1. Amerika Serikat dan Indonesia. Kayaknya banyak yang jawab betul ini. 71 orang, betul. Oke. Ada yang terkecoh ya, dikira Amerika Serikat dan Tiongkok. Selanjutnya masih ada 3 soal lagi ya. Next. Selanjutnya, kota mana yang paling dekat dengan Makassar? Darwin, Manila, Kuala Lumpur, dan Singapura. Kira-kira mana? Oke,
karena cukup gampang kita kasih waktunya cepat. 3, 2, 1. Darwin. Ada yang jawab Kuala Lumpur. Iya sih kelihatan deket ya di Maps ya. Tapi sebetulnya lebih dekat Darwin. Kalian nanti bisa cek ya di Maps masing-masing jaraknya. Oke, selanjutnya. Next. Pertanyaan ke-18. Siapa nama Perdana Menteri Australia? Ini sering disebut di mana-mana dan tadi Pak Konjen kalau nggak salah juga sudah menyebutkan. Tony Abbott, Anthony Albanese, Penny Wong, Rod Brazier. Oke. Sepertinya pada bisa jawab nih ya. Anthony Albanese. Oh, ada yang terkecoh. Kalau Ibu Penny Wong ini Menteri Luar Negeri Australia. Oke. Selanjutnya masih ada 2 lagi ya. Lanjut, kakak operator, boleh? Negara mana yang merupakan investor terbesar di Indonesia? Tiongkok, Amerika Serikat, Singapura, Australia. 10, 9, 8. Ingat ya, ini juga cepet-cepetan, bukan hanya yang betul saja. Saya sudah tebak pasti ini banyak yang terkecoh. Jawabannya Singapura. Yang pertama itu Singapura yang menjadi investor terbesar di Indonesia. Detailnya boleh dicek nanti ya di rumah ya, biar cepat. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir, apa nama perjanjian ekonomi bilateral utama yang mulai berlaku pada Juli 2020 untuk meningkatkan perdagangan Australia dan Indonesia? APEC, RCEP, IACEPA, ASEAN. Oke. Seperti ini tadi sudah disinggung berkali-kali ya, jadi saya harap semuanya bisa menjawab. Karena tadi selain Pak Todd, tadi salah satu narasumber juga menjawab. Oke, 1. IACEPA. Oke, jadi itu adalah kuisnya. Tapi tadi kita bersama-sama melihat ya, sepertinya ada error di bagian leaderboard. Nanti saya akan koordinasi dengan operator untuk melihat leaderboard yang sebetulnya seperti apa. Dan kita akan umumkan siapa pemenangnya setelah sesi Ask Me Anything. Jadi sebentar lagi, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Konjen, ini adalah satu-satunya sesi yang mungkin saya tahu ya, pernah terjadi. Selama 1 jam kalian bebas bertanya apapun ke Pak Konjen. Ini adalah momen langka, jadi silakan digunakan sebaik mungkin. Pak Konjen sepertinya sudah mempersiapkan tenaganya ya Pak ya, dan pikirannya waduh deg-degan ya Pak ya. Oke, jadi kembali akan dimoderatori oleh Mbak Lulu ya. Siap Mbak Lulu? 1 jam, dan mohon maaf sekali lagi mungkin ini agak sedikit mundur, tapi kita akan coba maksimalkan waktu ini dengan sebaik mungkin. Oke, saya kembalikan ke Mbak Lulu, terima kasih. Terima kasih Kak Cindy. Oke, sudah siap semua dengan sesi yang kalian tunggu-tunggu, Ask Me Anything? Oke teman-teman, sebelumnya kita undang dulu dong yang akan jawab, kan gak mungkin saya yang jawab. Oke, kita undang dulu Bapak Konsul Jenderal Australia di Makassar, Bapak Todd Dyess untuk bergabung. Silakan Pak Todd. Pak Todd, sebelumnya supaya terrefresh nih teman-teman, izinkan saya mengulang kembali apa saja key points tadi. Yang pertama, Australia Indonesia merupakan tetangga yang memiliki hubungan yang sangat erat, saling menghormati dan saling menghargai. Yang kedua, Australia Indonesia mengandalkan peran people to people atau hubungan antar masyarakat dalam mempererat hubungan bilateralnya. Dan yang terakhir, Indonesia Timur merupakan mesin pertumbuhan hubungan bilateral Australia-Indonesia di masa depan. Oke, tanpa berlama-lama teman-teman, kita akan mulai Ask Me Anything. Tidak ada aturan dalam hal ini, silahkan angkat tangan saja dan saya belum. Dan saya akan tunjuk dan teman-teman mic runner bisa dibantu. Tapi saya akan membatasi waktu teman-teman dalam bertanya. Supaya Pak Konjen bisa leluasa dalam menjawab. Oke, saya akan membatasi 90 detik per orang. Jadi tolong dipikirkan baik-baik
kata-kata yang ingin diucapkan supaya efisien. Baik, yang pertama siapa yang akan bertanya? Oke, satu. Oke, yang pertama satu-satu. Kita coba dulu satu-satu. Satu. Yang di belakang hitam, kita sesinya yang pertama kita cuma 3 aja dulu ya. Terus yang terakhir, saya belum pernah ke sebelah sana. Oke, udah ya 3 dulu. Oke teman-teman 3 orang boleh maju ke depan sini. 90 detik masing-masing betul. 1, 2, iya. Mana sih tadi? Ini ya. Oke, sip. Sama terakhir sebelah sana 3. Oke, maju ke sini teman-teman. Langsung ya 90 detik masing-masing. Ayo teman-teman, silakan dikasih mic-nya. Tenang, sejam teman-teman. Masih banyak waktunya. Oke, kita mulai dari sekarang. Silahkan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Islam Widianugra dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pertanyaan saya ini terkait dengan poin pertama pada Bapak menjelaskan terkait Lombok Treaty. Nah, pertanyaan saya pernah membaca tentang kasus spionase yang dilakukan Australia. Nah, dan ini bagi saya bisa mengurai kepercayaan Indonesia terhadap Australia. Dan tadi sempat ditampilkan pasal 2 prinsip-prinsip pada Lombok Treaty. Jadi, bagaimanakah langkah Australia untuk memperketat kembali kepercayaan Indonesia setelah insiden masa lalu yang dianggap tidak selaras dengan semangat Lombok Treaty ini? Sekian. Oke, siap. Silakan Pak Konjen. Saya sangat deg-degan di sini, seperti ujian bagi saya. Tapi saya jamin paling sedikit 1 jam, jadi saya masih tetap. Tentang spionasi, ini cukup menarik karena negara manapun di dunia tidak membahas itu pada umumnya. Tetapi saya akan mungkin jawab dengan ini. Kalau lihat pernyataan yang umum, dan ini masih bisa di Google sampai sekarang, ada pernyataan dari BIN, Badan Intelijen Nasional Indonesia, bahwa semuanya sudah oke. Dan ini kalau tidak salah itu tahun 2013 kan, jadi lebih dari 10 tahun yang lalu kan. Jadi saya bisa lihat kerjasama antara Australia dan Indonesia di semua bidang, termasuk intelijen, khususnya terkait dengan anti teror, aksi melawan terorisme, sangat amat kuat dan erat. Jadi sudah aman. Oke, lanjut pertanyaan kedua. Silakan. Sini dulu ya, maaf. Silakan. Oke, waktunya kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Jadi saya ingin bertanya karena tadi Pak Kojen sempat memaparkan bahwa Presiden Prabowo itu sempat baru-baru ini pergi ke Australia. Ya jelas saja di situ pasti tujuannya untuk membangun kerjasama yang lebih baik lagi dengan Australia. Pertanyaan saya adalah ketika melihat politik di Indonesia saat ini yang memiliki banyak tantangan, bagaimana kira-kira Australia itu melihat tantangan-tantangan itu dan membangun kepercayaannya untuk tetap melakukan kerjasama dengan Indonesia? Baik, terima kasih. Saya tanya, ini terkait dengan politik dalam negeri di Indonesia atau apa? Melihat politik dalam negeri di Indonesia. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Kita semua di Indonesia kan, jadi setiap hari membaca berita tentang politik dalam negeri di sini. Tapi sebetulnya ada masalah politik dalam negeri di mana-mana pun, termasuk Australia. Jadi saya rasa orang Australia tidak fokus untuk politik di dalam negeri Indonesia, tapi fokus untuk politik di dalam negeri Australia. Dan sama, siapa di sini ikut apa yang terjadi sekarang, orang politik ini ganti partai minggu ini, itu sangat panas di Australia. Orang di sini tidak tahu kan, karena tidak peduli. Tapi yang penting sekali, bahwa siapa saja yang menjadi Perdana Menteri atau Presiden di Indonesia, atau punya misalnya Ketua Komisi 1 di DPR, atau Menteri Luar Negeri, itu yang paling penting, bagaimana ada hubungan antara mereka sendiri. Dan biasanya dari segi politik, kami tidak campur tangan untuk politik domestik. Politik domestik itu urusan kalian semua. Jadi kalau misalnya tidak senang dengan orang politik, kalian semua yang harus ikut proses pemilihan pada masa depan. Sama dengan Australia, kalau ada masalah dalam politik. Saya, sebagai contoh, banyak sekali teman saya bilang, saya tidak suka Perdana Menteri Australia pada waktu itu karena kasus spionasi itu yang tadi itu kan. Jadi banyak teman saya bilang, orang Perdana Menteri Australia ini kami tidak suka itu. Saya bilang, baik. Saya punya
pendapat pribadi, tapi saya tidak share. Tapi apa yang terjadi? Ada penggantian Perdana Menteri pada pemilihan umum tahun berikutnya. Dan itu berarti semua negara punya hak untuk urusan politik sendiri. Baik, luar biasa Pak Konjen, terima kasih banyak. Pertanyaan ketiga silahkan. Ya, sebelumnya perkenalkan saya Priscilla Pinkanbari, mahasiswi Hubungan Internasional Universitas Boswa. Tadi kan Pak Konjen nih bahas mengenai kerjasama negara ya. Kemudian saya ingin bertanya, sebagai seorang diplomat, apakah ada dinamika atau sesuatu yang menarik, yang tersendiri bagi Pak Konjen? Itu saja pertanyaan saya, terima kasih. Di Indonesia? Iya. Di Indonesia. Hal yang menarik apa saja? Iya. Oke, silakan Pak Konjen. Agak tricky nih Pak. Sebagai diplomat, hal yang paling menarik bagi saya. Iya Pak. Sebetulnya menurut saya hal yang paling menarik sebagai diplomat, bukan sebagai orang asing yang tinggal di Indonesia, karena itu beda lagi. Ada makanan, ada kunjungan, liburan dan lain-lain. Tapi sebagai diplomat, saya kembali kepada awal hari ini dengan sesi Word Cloud, perubahan iklim. Dan bagaimana ini ada perubahan pikiran, baik di Indonesia maupun Australia. Dan itu menarik bagi saya juga. Karena kalau 50% peserta di sini bilang bahwa perubahan iklim sangat penting. Tapi kalau lihat ekonomi Australia dan ekonomi Indonesia agak mirip. Banyak sektor pertambangan, ada smelter, dan banyak batu bara. Jadi susah sekali bagi kedua negara untuk menghadapi atau merubah ekonomi dalam negeri untuk menghadapi perubahan iklim. Dan ini menurut saya ada peluang yang luar biasa agar Australia dan Indonesia bisa bekerja sama. Karena tantangannya sama. Jadi misalnya kalau Australia sekarang ada aksi yang sangat keras, bagaimana bisa pindah dari PLTU, listrik dari batu bara, ke listrik dari energi baru dan terbarukan. Apalagi, dan mungkin ini lebih khusus untuk Indonesia Timur, kalau di Australia luas sekali, dan kebanyakan Australia tinggal di beberapa kota saja, di pesisir. Ada banyak sekali desa yang sangat terpencil, termasuk di Indonesia ada banyak desa yang terpencil di pulau-pulau kecil. Bagaimana mereka bisa dapat listrik yang bisa diandalkan? Dan kalau di Australia kebanyakan itu sekarang dari panel solar, PLTS skala kecil dan lain-lain. Jadi itu berarti ada kesempatan untuk sharing. Dan kami sebetulnya lakukan itu lewat beberapa program sekarang. Dan poin yang terakhir, ini bukan hanya dari segi saya, karena saya tinggal di sini, ini sangat menarik bagi saya. Tapi juga sangat penting bagi Perdana Menteri Australia sendiri. Sebelum dia terpilih sebagai Perdana Menteri Australia, dalam periode kampanye, beliau janjikan bahwa jika terpilih, akan ada program khususnya dengan Indonesia untuk perubahan iklim dan infrastruktur. Dan itu yang terjadi. Sekarang ada program kinetik. Dan jika ingin tahu lebih banyak tentang kinetik, ada orang yang bisa tanya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Konjen. Oke guys, kita akan masuk ke sesi kedua. Ayo silakan, silakan langsung maju aja ke sebelah sini. Paling belakang yang warna putih. Ya, yang warna putih. Paling belakang, ya. Betul. Baik, dan yang warna biru. Ayo silakan maju langsung ke depan. Oke, pertanyaan pertama silakan langsung. Saya beri waktu 90 detik teman-teman. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kesempatannya setelah beberapa kali di PHP untuk bertanya. Teman-teman, perkenalkan nama saya Rido Makmur. Saya merupakan mahasiswa hubungan internasional dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, pada kesempatan ini saya ingin sedikit mengkritisi terkait dengan perjanjian IACPA. Di mana tadi kalau nggak salah Mr. Tudayes mengatakan bahwasanya komoditas paling besar yang diekspor oleh Australia kepada Indonesia itu adalah batu bara. Sedangkan batu bara pengelolaannya itu menggunakan smelter, yang di mana smelter ini tidak ramah bagi lingkungan dan dapat menciptakan efek rumah kaca yang sangat besar di Indonesia. Nah, pertanyaannya, apakah kedua negara ini bisa menjamin perdagangan yang memang berbasis kepada lingkungan sehingga lingkungan tetap terjaga walaupun ada perdagangan yang terjadi. Sedangkan di IACPA itu saya tidak pernah membaca dan saya tidak pernah mendapat bahwasanya IACPA itu menjamin adanya perdagangan yang mendukung lingkungan itu sendiri. Terima kasih.
Baik, terima kasih. Menarik sekali pertanyaannya. Silahkan Pak Konjen. Makanya saya deg-degan kan. Itu pertanyaan yang luar biasa dan saya setuju. Saya lihat statistiknya dan saya juga pikir mungkin saya tidak include di slide saya. Tapi saya harus jujur dan terus terang. Ini memang ekspor Australia yang paling besar. Tetapi, dan memang tidak ramah lingkungan. Dan ini yang tadi saya bilang untuk pertanyaan yang sebelumnya, ini tantangan. Australia punya banyak batu bara. Dan ada pihak di Australia yang bilang, kita punya banyak batu bara, itu berarti seharusnya ada banyak PLTU. Tapi sekarang sudah ganti. Sekarang ada beberapa hari di Australia, hampir 100% listrik dari energi baru dan terbarukan. Jadi dari belakang ini saya setuju, tapi untuk masa depan saya rasa ada peluang yang luar biasa. Khususnya untuk kerjasama terkait dengan perubahan iklim dan ekonomi hijau. Bukan hanya energi baru dan terbarukan, tapi juga bagaimana bisa ada ekonomi lingkar. Bagaimana ada barang yang bisa didaur ulang dan dipakai lagi, bagaimana ada kemasan yang lebih ramah untuk lingkungan hidup dan lain-lain. Tapi saya yakin, dan bukan hanya saya, tapi semua orang di Australia tahu bahwa pada masa depan, batu bara tidak akan menjadi komoditi ekspor Australia yang keunggulan. Tidak bisa. Tidak bisa, karena bukan hanya Australia yang menurunkan penggunaan batu bara, tapi di mana-mana di dunia sekarang. Karena fokusnya begitu tajam untuk ancaman dari perubahan iklim itu. Jadi memang benar, sangat pintar ini, lihat ini. Tapi saya mungkin mau menjawab satu poin lagi tentang IACEPA. Mungkin dengan pertanyaan sebelumnya untuk panelnya. Apa manfaatnya dari IACEPA? Ini sebetulnya perdagangan sudah naik terus. Perdagangan Australia-Indonesia naik terus. Tadi saya bilang kalau lihat di dasarnya, ekspor Indonesia ke Australia, salah satu yang paling besar sekarang adalah pupuk. 5 tahun sebelumnya, angka pupuk 0. Tidak ada sama sekali. Wow. Tapi karena biaya masuk sekarang dinolkan untuk Indonesia, dan tidak dinolkan untuk semua negara lain, itu masih ada biaya masuk 5% untuk Australia. Itu berarti pupuk dari Indonesia jauh lebih murah daripada pupuk dari negara yang lain. Ini salah satu dampak yang sudah jelas di statistiknya. Yang lain, siapa di sini pernah dengar Work and Holiday Visa? WHV. WHV. Kalau WHV sebelum IACEPA itu setiap tahun hanya 1.000. Sekarang setiap tahun ada 5.000 dan penuh 5.000. Jadi itu salah satu bukti juga, mungkin tidak cukup, banyak orang yang masih mau. Tapi masih ada bukti bahwa ada manfaat dari IACEPA. Tapi saya setuju, masih ada banyak upaya yang harus dilakukan untuk dapat lebih banyak manfaat lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Dan teman-teman, saya mau mengingatkan kembali bahwa salah satu perunding ulung IACEPA itu adalah Pak Konjen. Jadi yang tadi disebutkan pupuk masuk, WHV tambah, itu karena beliau. Jadi tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Konjen. Baik, kita lanjutkan, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hardianti Ananda dari jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Jadi langsung saja dari tadi dijelaskan dari awal sampai saat ini bahwa ada banyak kerjasama yang dilakukan antara Australia dan Indonesia, baik itu di bidang ekonomi, pendidikan, dan sebagainya. Nah, yang mau saya tanyakan adalah apakah kerjasama yang dilakukan antara Indonesia dan Australia ini itu bisa bertahan lama dan untuk kedepannya, dan dari kerjasama yang dilakukan tersebut, tantangan atau hambatan apa saja yang akan menghambat proses kerjasama antara Australia dan Indonesia. Dan sebagaimana yang pernah saya dengar dan baca, kalau semakin dekat negara itu semakin dominan untuk terjadinya konflik. Dan misal terjadi konflik, apa sih yang harus dilakukan agar konflik itu bisa mereda, agar kerjasama itu bisa bertahan lama? Mungkin saja. Bagus sekali pertanyaan, silahkan. Oke, banyak sekali. Tiga pertanyaan. Mungkin saya sudah lupa yang pertama. Oke, tentang kerjasama antara Australia dan Indonesia dan tantangannya terhadap itu atau ancaman terhadap itu. Saya rasa selalu ada fokus untuk Australia, untuk Indonesia. Sebelumnya, Australia punya program pembangunan atau kerjasama dengan banyak negara di dunia, termasuk di Afrika, di Amerika Latin, dan lain-lain. Sekarang hampir semua
fokus untuk program pembangunan kemitraan seperti itu di Asia Tenggara. Dan itu sengaja, karena itu kawasan kita, Australia, Asia Tenggara, tetangga. Jauh sekali dari Afrika, jauh sekali dari Amerika Latin dan lain-lain. Itu tidak berarti tidak ada bantuan sama sekali dengan Afrika dan benua lain, tapi fokusnya untuk ini. Khususnya untuk Indonesia. Yang tadi saya bilang, bukan saya sebetulnya, Perdana Menteri Australia bilang, tidak ada hubungan yang lebih penting bagi Australia daripada Indonesia. Nah, saya rasa kalau ditanya Bapak Presiden atau mungkin orang politik di Indonesia tidak bilang bahwa Australia yang paling penting bagi Indonesia kan, pasti ada negara yang lain. Tapi bagi Australia yang agak terpencil, hubungan dengan tetangga sangat amat penting. Dan alasan itu berarti selalu ada peluang untuk kerjasama. Nah, apakah kerjasama selalu itu program pembangunan atau dana atau seperti itu? Mungkin tidak. Mungkin pada masa depan Australia dan Indonesia bekerja sama di bidang yang lain. Misalnya di negara yang ketiga. Jadi misalnya mungkin ada kerjasama Australia dengan pemerintah Indonesia bisa membantu negara yang lain di Asia Tenggara atau di Pasifik atau tempat lain. Jadi itu ada kemungkinan pada masa depan. Tapi saya yakin masih, sejauh saya lihat masih ada peluang untuk kerjasama dengan Australia dan Indonesia. Terkait dengan konflik, ini cukup menarik bagi saya. Tadi saya bilang jika ada konflik itu berarti ada kegagalan diplomat. Tapi menurut saya agak menarik juga. Saya orang diplomat. Tapi sering ada kunjungan dari angkutan bersenjata ke Australia, dari Australia ke Indonesia. Dan sering ada kunjungan dari angkatan bersenjata Indonesia ke Australia. Ada kegiatan bersama, ada konferensi dan lain-lain. Menhan ketemu, saya sudah lupa berapa kali Menhan ketemu. Jadi itu berarti ada jalur komunikasi antara bukan hanya lewat diplomat saja, tapi juga lewat Kementerian Pertahanan dan juga dengan angkatan senjata sendiri. Jadi itu berarti kalau ada saling percaya, jauh lebih gampang untuk menghindari konflik. Dan Presiden Prabowo mengunjungi Australia bulan lalu. Salah satu announcement dari itu adalah bukan traktat tapi persetujuan yang baru antara Australia dan Indonesia. Itu Security Cooperation Agreement. Jadi itu berarti ada peluang untuk selalu membuka jalur komunikasi tentang ancaman-ancaman apapun. Itu tidak berarti harus setuju dan tidak berarti jika misalnya ada Australia diserang, wah Indonesia wajib untuk membelanya, itu beda lagi, itu aliansi. Tapi jika ada ancaman, kedua negara bisa berbicara agar bisa menghindari konflik atau menurunkan risiko konflik. Itu ya Pak ya, diplomasinya harus jalan. Baik, oke kita lanjut ke pertanyaan ketiga tadi, sebelah sini. Oke, nggak ada yang klaim ya, oke kita lanjut. Yang itu tadi ya, sorry silahkan. Teman-teman, dibantu. Siap-siap kita ke sesi selanjutnya. Oke, saya beri waktu 90 detik. Silahkan. Terima kasih Pak Konjen, terima kasih Kak Moderator. Nama saya Salwa dari Universitas Bosowa. Saya sangat tertarik dengan statement Australia melihat Indonesia sebagai middle power. Kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana Australia memandang Indonesia sebagai middle power dan bagaimana kerjasama diplomasi budaya dan juga diplomasi pendidikan termasuk juga melalui keberadaan Konjen di Bali, di Makassar dan di Surabaya. Bagaimana adanya diplomasi budaya lewat Konjen tersebut mempengaruhi hubungan Indonesia-Australia sebagai kekuatan baru di dunia global. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Jadi itu dua hal kan, middle power dan diplomasi pendidikan dan lain dan budaya. Kalau middle power, saya tidak pilih siapa yang middle power, siapa yang bukan middle power. Tapi saya rasa sudah jelas bahwa ada beberapa negara di dunia yang punya bukan wewenang tapi kekuasaan yang luar biasa besar. Jadi mungkin tidak bisa disangkal bahwa Amerika Serikat sangat besar, Cina sangat besar, Rusia sangat besar, dan sampai sekarang ya masih Inggris dan Perancis. Tapi yang lain punya peran yang sangat penting menurut saya. Yang middle power itu berarti mungkin tidak setara dengan yang kelima itu, tapi masih punya
otoritas sendiri. Nah, kalau lihat Indonesia, itu salah satu negara yang paling besar di dunia, dengan jumlah penduduk yang paling besar, salah satu ekonomi yang paling besar di dunia, sama dengan Australia, ekonomi yang paling besar ke-13 di dunia. Itu berarti kita punya, menurut saya, kita punya kewajiban untuk bekerja sama supaya tidak ada dunia yang hanya dikuasai oleh orang yang punya senjata dan berkuasa. Karena jika itu terjadi, itu berarti 5 negara bisa menguasai hampir 200, lebih dari 200 negara yang lain. Itu tidak adil, saya rasa. Jadi selalu ada peran itu, dan itu berarti Australia, dan ini sangat menarik. Setiap kali ada hal yang penting di dunia internasional, ada misalnya PBB, ada APEC, ada G20. Saya masih ingat, diplomat Australia selalu diminta, ayo mengunjungi Kemlu Indonesia. Untuk cari bagaimana pendapat Indonesia tentang hal ini, bagaimana kita bisa bekerja sama. Karena biasanya yang terjadi di dunia diplomat tidak terjadi di ruangan seperti ini. Selalu terjadi sebelumnya atau di coffee break. Ini yang paling penting, coffee break, sangat penting untuk jejaring kan. Tentang diplomasi budaya dan pendidikan. Menurut saya, kalian semua adalah masa depan Indonesia. Itu berarti kalian semua masa depan hubungan Australia-Indonesia. Jadi makanya saya selalu senang karena minatnya luar biasa untuk ikut acara seperti ini, dengar jam-jam dari orang bule yang agak membosankan ini tentang Australia. Karena itu berarti pada masa depan mungkin ingat, oh ya saya ketemu dengan konjen Australia. Tidak harus setuju, tapi tujuan saya bahwa lebih banyak kepahaman tentang posisi Australia. Dan menurut saya ini yang paling penting. Dan saya agak jujur juga, kalau di Australia, kebanyakan orang Australia tidak paham Indonesia. Dan ini masalah yang paling besar menurut saya. Tetapi ada cukup banyak orang Australia seperti saya yang bisa berbahasa Indonesia, sudah berpengalaman tinggal di Indonesia, suka sekali Indonesia, karena Indonesia sangat susah, tidak suka karena orang ramah, lingkungan bagus sekali dan lain-lain. Dan itu berarti saya rasa selalu mereka yang mendukung hubungannya. Dan mudah-mudahan kalian semua bisa mendukung hubungannya pada masa depan. Dan terkait dengan diplomasi budaya, ini sangat menarik. Diplomasi budaya semuanya pada dasarnya antar masyarakat. Bagaimana kita bisa menjalin hubungan erat antara masyarakat. Kalau itu penyanyi, artis, dan lain-lain. Karena jika hubungan hanya di bidang politik saja, atau dari segi politik, atau dari segi diplomat saja, itu gagal juga. Gagal juga. Tapi kalau ada yang bagus di antara Perdana Menteri dan Presiden, bagus antara diplomat, bagus antara masyarakat, turis, penyanyi, semuanya, itu berarti hubungannya sangat amat erat, bukan hanya karena diplomat bilang itu, tapi karena dirasakan oleh semua masyarakat. Oke, thank you Pak Konjen. Saya berikan kesempatan, maaf saya lupa tadi, silahkan. Tes 1, 2. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya nama saya Romeo dari kampus Universitas Bosowa, Prodi Hubungan Internasional. Saya di sini mungkin mewakili teman-teman saya yang dapat datang di sini, ingin mewakili sebagai mahasiswa. Kami biasa disebut sebagai agen perubahan atau calon aktor masa depan dalam hubungan internasional. Namun seringkali ruang kami terbatas, Bapak Jenderal yang terhormat. Mungkin kami sebagai mahasiswa hanya dapat melakukan pertukaran beasiswa, pertukaran kegiatan atau kegiatan seremonial. Pertanyaan saya, bagaimana peran nyata yang dapat diambil mahasiswa Indonesia sebagai agen perubahan di bidang hubungan internasional yang fokusnya Indonesia, kerjasama Indonesia Australia tidak hanya sebagai penerima program kerja, tetapi sebagai penentu arah kerjasama yang lebih adil dan setara untuk menanggapi isu-isu lingkungan mungkin atau kesetaraan. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada semua rekan-rekan yang mungkin tidak bisa hadir juga hari ini. Ini pertanyaan yang sangat menarik bagi saya. Agen perubahan. Kalau siapa saja di sini mau apply untuk beasiswa Australia Awards? Ya semuanya kan? Oke. Australia Awards cari
agen perubahan. Jadi itu berarti seharusnya ada pikiran tentang bagaimana saya sebagai calon beasiswa bisa kuliah di Australia, dapat pengalaman di Australia. Oke, itu bagus sekali. Tapi apa yang akan kalian semua lakukan kalau sudah pulang ke tanah air? Perubahan apa yang akan dilakukan? Akan menjadi dosen misalnya, akan menjadi pengusaha di bidang tertentu, dan lain-lain. Jadi mereka selalu mencari siapa yang menjadi agen perubahan. Terkait dengan ini memang luar biasa besar tantangannya, karena begitu banyak mahasiswa di Indonesia, tidak semuanya bisa dapat beasiswa, tidak semuanya bisa dapat kesempatan yang sama. Dan saya mohon maaf karena kami di Konjen Australia tidak bisa mengatasi itu kan, karena begitu ribuan atau mungkin jutaan mahasiswa yang ada di Indonesia. Tetapi saya janji, saya selalu umumkan peluang lewat media sosial, dan saya selalu berjuang untuk cari peluang untuk khususnya mahasiswa bukan hanya di Makassar tapi di Indonesia Timur. Karena saya tahu bahwa peluang di Jawa sebetulnya lebih besar dari peluang di sini. Dan itu tidak adil. Dan saya sudah terkenal di kedutaan besar di Jakarta, karena Pak Konjen di Makassar selalu minta, kalau ada short course di sini, di mana ada peserta dari Makassar atau Indonesia Timur. Ini ada daftar semua calon beasiswa S2, kenapa ini ada ratusan dari Jawa dan cuma 5 dari Sulawesi Selatan. Jadi saya selalu cari peluang untuk kalian semua, tapi bukan hanya kalian semua orang di Indonesia Timur, bukan hanya untuk beasiswa S2, S3, bukan hanya untuk beasiswa kursus singkat, tapi juga peluang untuk misalnya direct aid program. Jika ada LSM yang terlibat dengan LSM di sini terkait dengan apa saja perubahan iklim, pemberdayaan perempuan dan lain-lain, silakan apply. Tentang program lain seperti jika ada peneliti di sini bisa bekerja sama dengan tadi yang Indonesia Australia Young Scientist Forum atau untuk penelitian pada masa depan. Saya selalu cari program seperti itu karena saya tahu bahwa jika ada peluang yang diambil, dampaknya pada masa depan luar biasa besar. Luar biasa besar. Dan tadi kami dengar dari, saya lupa siapa, Prof. Siapa yang bilang sudah coba apply untuk Australia Awards dan gagal. Ibu Diba. Ya, oke. Ibu Diba. Kalau gagal, apply lagi. Saya sendiri sebagai diplomat, susah sekali menjadi diplomat di Australia. Mungkin susah sekali menjadi diplomat di Indonesia juga. Saya sudah pernah apply dan gagal. Saya apply lagi, dan sekarang 25 tahun setelah itu saya duduk di sini. Jadi jangan putus, apply lagi. Saya ketemu seseorang yang beberapa bulan lalu ikut kursus singkat. Dia bilang kepada saya, Pak Konjen, ini kali ke-8 saya coba untuk kursus singkat. Dan saya bilang, wah selamat karena sudah bersemangat apply, dan pada akhirnya dapat. Jadi semoga sukses. Baik, oke kalau gitu kita buka kesempatan lagi ya teman-teman. Tapi sebelumnya izinkan saya mengingatkan kepada teman-teman online. Jika ingin bertanya tolong raise hand. Kita ada pertanyaan online? Oke, baik apakah boleh ditampilkan layar? Oke mantap. Kita ada siapa nih yang mau, sorry aku nggak bisa lihat, izin berdiri. Ada, maaf saya kurang bisa membaca ini. Ada Farah, ada Kardi, ABC Unpati, oke. Bisa dibuka mic-nya? Oke, silahkan Farah. Farah kalau tidak salah ya. Baik, silahkan Farah kita dengarkan sama-sama teman-teman. Halo Farah. Sorry bisa hadirnya secara online, tapi saya cukup senang hari ini bisa mengikuti kegiatan ini dan juga menambah ilmu juga tentunya. Perkenalkan dulu teman-teman, nama saya Farah Fehokerfor, saya mewakili dari Indonesian Youth Diplomacy Local Chapter Kalimantan Timur. Jadi sebenarnya saya ingin bertanya sedikit, kami ingin mengetahui beberapa langkah-langkah kerjasama dan dukungan dari perwakilan Australia untuk memberdayakan pemuda dan kolaborasi khususnya di wilayah Kalimantan yang belum memiliki kantor fisik atau perwakilan fisik di Kalimantan. Jadi apakah perwakilan Australia bisa memberikan atau melakukan kunjungan atau roadshow informasi terkait workshop ataupun bentuk kolaborasi dengan organisasi atau
NGOs di kota-kota besar di Kalimantan, khususnya apalagi mewakili Kalimantan Timur. Atau kedepannya mungkin akan ada kantor perwakilan di Kalimantan Timur. Thank you in advance, Bapak. Silahkan Pak Kojen. Thank you Farah. Terima kasih Farah. Sebetulnya saya sudah mengunjungi Kalimantan Timur 2 kali tahun ini. Dan kali terakhir dapat kesempatan untuk ketemu dengan beberapa rekan-rekan dari IYD Kaltim. Dan saya sedikit malu karena rapat itu agak informal juga, tapi itu di Balikpapan. Dan saya tidak sadar sebelumnya bahwa kebanyakan anggota itu di Samarinda. Jadi mungkin mudah-mudahan kali berikutnya saya bisa bertemu di Samarinda dan bukan hanya di Balikpapan. Tapi ini sangat penting juga. Walaupun tidak ada kantor fisik, kalau Australia punya kedutaan besar yang paling besar di dunia itu di Jakarta. Konsulat Jenderal ada di Makassar, Bali, dan Surabaya. Konsul Jenderal yang punya wilayah yang paling luas itu Makassar, 12 provinsi. Yang lain hanya 2 atau 3 provinsi. Jadi ada banyak sekali provinsi di Indonesia tanpa Konsulat Jenderal Australia. Mohon maaf. Tapi fokus saya hanya untuk Indonesia Timur, dan maaf Indonesia Timur juga bagi saya termasuk Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan wilayah yurisdiksi. Jadi saya walaupun tidak ada kantor fisik di sana, kami selalu cari kesempatan untuk mengunjungi setiap provinsi. Jadi sebagai konsul jenderal saya sudah mengunjungi setiap 12 provinsi itu beberapa kali dalam beberapa kasus. Di wilayah yurisdiksi saya dan selalu mencari peluang untuk misalnya kuliah umum di universitas, bukan hanya ketemu dengan Pemprov atau Pemkot atau yang Bank Indonesia dan lain-lain, tapi selalu cari peluang. Tapi ini sangat menarik, jadi kalau saya mengunjungi Kalimantan Timur pada masa depan, pasti saya janji bisa kerjasama dengan IYD untuk acara di sana, kalau mau di Samarinda ataupun di Balikpapan atau di kota lain di Kalimantan Timur, saya siap untuk ikut dan bisa bekerja sama lebih erat lagi pada masa depan. Terima kasih banyak. Oke Farah, jadi tunggu Pak Konjen jalan-jalan lagi ya ke Kalimantan. Thank you. Oke, kita kembali ke offline audience. Silakan angkat tangan teman-teman yang mau bertanya. Oke, kita boleh ke teman-teman yang pakai jilbab hitam, ke teman-teman yang berkacamata. Silakan maju langsung teman-teman, dan yang terakhir yang baju hitam. Oke, maju ke depan boleh. Sama aturannya 90 detik pertanyaannya maksimum. Silakan. Silakan. Terima kasih kesempatannya Pak. Perkenalkan saya Ratu dari IYD, tapi sebenarnya saya adalah fresh graduate dari HI Universitas Hasanuddin. HI Unhas. And since this is Ask Me Anything questions, jadi mungkin pertanyaannya akan lebih sedikit ke career path sebagai lulusan HI. Jadi sebagai lulusan HI, I'm really interested in pursuing career di IR field, tapi I also acknowledge the fact that it is kind of challenging dan requirements-nya juga is very complicated, but I still want to pursue it. Dan at the same time, I'm also have a passion about marketing and creative in a marketing and creative field. Jadi saya merasa kalau sekarang sangat banyak opportunity yang terbuka untuk itu, but to begin with, I still want to pursue my career in IR-related fields. Jadi, even if I go to work for the creative and marketing field, work experience-nya itu tidak akan relevan dengan field yang akan saya mau begitu. Tapi, if you were me, how would you navigate this career path? And is there anything that I could do that is not as complicated as going into that field, but also still in IR field gitu. Thank you. Terima kasih Ratu, silakan Pak. Oke, terima kasih Ratu. Mungkin saya jawab dengan pengalaman pribadi saya sendiri. Saya duduk di sini sebagai diplomat. Saya sudah diplomat selama lebih dari 20 tahun, oke? Tapi tadi ada orang, saya lupa mungkin itu Cindy atau itu Lulu yang bilang saya dulu kerja di industri pariwisata di Australia dan saya ada 2 gelar, Bachelor Tourism Management and Bachelor of International Studies. Saya masih ingat
24 tahun lalu saya ikut wawancara di Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan Australia dan saya sangat deg-degan ini, susah sekali. Dan mereka sangat ramah. Biasanya mereka tidak ramah kalau ikut wawancara itu kan. Tapi kalau yang ini agak ramah. Jadi wawancara agak lancar. Dan pada akhirnya ada perempuan yang tanya kepada saya, Todd, do you know why we've chosen you to be interviewed? Kenapa dipilih sebagai calon? Dan saya pikir, ya karena saya punya gelar hubungan internasional, saya punya pengalaman di Indonesia, Indonesia sangat penting bagi Australia, bla 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 bla. Semuanya IR. Dan bilang stop. Everybody who we interview has an IR background. Keunggulan kamu pariwisata. Dan saya sih, kenapa ini? Dan dia bilang, dan sama dengan Ratu, kalau sudah ada gelar pariwisata itu berarti sudah pintar sekali untuk promosi, untuk marketing. Dan mereka cari orang yang bukan hanya pintar sekali dengan HI, tapi juga bisa promosikan negara sendiri. Jadi untuk saya, promosikan Australia di tingkat nasional. Jadi kalau bekerja di industri ekonomi kreatif dan lain-lain, saya rasa sangat pas cocok dengan dunia diplomatik. Dan jangan lupa bahwa dunia diplomatik bukan hanya persetujuan, traktat, rapat, bla 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 bla, tapi selalu national interest. Dan saya pada awalnya bilang bahwa hampir semuanya terkait dengan ekonomi. Jadi jika ada orang yang kerja di ekonomi kreatif di sini, cari pasar di mana? Di Makassar? Oke, silakan. Di Sulawesi? Oke, silakan. Di luar negeri? Diplomasi. Oke, thank you Pak Konjen. Kita lanjutkan. Terima kasih Ratu. Silahkan. Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Izin Bapak, Ibu, dan teman-teman, perkenalkan saya Rindi Puspitasari dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Mungkin pertanyaan saya berkaitan tadi dari 3 pemateri hebat sebelumnya yang ingin saya tanyakan kepada Bapak Konjen. Melihat dinamika antara hubungan antara kedua negara, Indonesia dan Australia tentunya memiliki kedekatan yang sangat erat. Mulai dengan adanya pendekatan geografis, persamaan interest, dan sebaliknya. Indonesia penting bagi Australia, begitupun Australia penting juga bagi Indonesia. Namun seperti yang dijelaskan tadi bahwa di Indonesia itu setiap pemerintahan memiliki perbedaan regulasi dan perbedaan diplomasi masing-masing pemerintahan. Dijelaskan mulai dari pemerintahan B.J. Habibie tadi yang lebih mengedepankan kedaulatan, era reformasi, SBY yang lebih multilateral, Megawati yang pragmatis, dan Jokowi itu sendiri. Nah, yang mungkin menjadi pertanyaan saya adalah apa yang menjadi alasan atau yang menjadi dasar Australia itu sendiri tetap memprioritaskan hubungan dengan Indonesia melihat adanya perbedaan diplomasi di setiap pemimpin Indonesia itu sendiri. Seperti itu, terima kasih. Baik. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya rasa ada beberapa menteri dari baik Indonesia maupun Australia yang sudah bilang ini, bahwa you can choose your friends, but you cannot choose your neighbors. Jadi bisa pilih siapa yang mau menjadi sahabat atau kawan, tapi tidak bisa pilih siapa yang mau menjadi tetangga. And that's very true. Jadi kalau secara geografis tidak bisa terpisahkan karena Indonesia, Australia selalu ada di posisi ini. Siapa bisa lakukan apa saja untuk merupakan itu tidak bisa kan. Jadi oleh karena itu sangat penting bahwa ada akar atau dasar untuk hubungan. Dan tadi kami dengar dari prof-prof yang sangat menarik ini, ada roller coaster, ups and downs untuk hubungannya. Sama dengan keluarga kan. Terkadang saya sangat akrab dengan kakak saya, terkadang saya sangat marah dengan kakak saya, tapi masih kakak saya kan. Sama dengan hubungan internasional itu. Tapi yang tadi saya bilang bahwa Indonesia sangat penting bagi Australia, karena bukan hanya tetangga, tapi kami juga negara yang paling besar di kawasan ini. Jadi jika Australia dan Indonesia bisa bekerja sama, itu berarti agen perubahan lebih kuat lagi untuk kawasan kami kan. Kalau hanya Australia sendiri atau Indonesia sendiri, susah sekali dapat dampak yang lebih efektif. Nah, terkait dengan perubahan pikiran
presiden, setiap kali ada presiden, sama di Australia, setiap kali ada Perdana Menteri baru selalu ada fokus yang lebih ke arah suatu lokasi. Jadi misalnya kalau Perdana Menteri sekarang sangat fokus terhadap Indonesia dan Asia Tenggara. Mungkin ada Perdana Menteri jauh-jauh sebelumnya yang lebih fokus terhadap Amerika atau ke Inggris. Tapi yang menarik bagi saya, walaupun ada perubahan presiden atau perubahan Perdana Menteri, selalu ada hubungan. Selalu ada hubungan. Nah terkadang ada hubungan yang sedikit dingin atau ada sesuatu yang terjadi yang kurang nyaman. Tapi walaupun ada mungkin dingin di tahap Perdana Menteri dan Presiden, masih ada kerjasama yang terjadi di bawahnya. Dan ini sangat resilient, tangguhnya luar biasa antara Australia. Mungkin saya bisa bilang bahwa untuk hubungan internasional, saya tidak bisa pikir tentang dua negara yang punya hubungan yang lebih tangguh daripada Australia dan Indonesia. Dan ini sangat penting. Jadi saya sangat yakin bahwa siapa saja yang menjadi Presiden Republik Indonesia, atau siapa saja yang menjadi Perdana Menteri Australia, mengakui bahwa kenyataan ini, kita tetangga, dan have to have good relationship. Iya, biasanya tuh ada yang bilang Pak, tetangga itu adalah saudara, bukan saudara tapi terdekat gitu. Betul. Baik, selanjutnya terakhir untuk sesi ini silahkan. 90 detik kita mulai dari sekarang. Baik, selamat sore. Perkenalkan nama saya Farel Julian dari jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Bosowa. Jadi mungkin ini pertanyaan akan sedikit memicu konflik, tapi saya akan berupaya seaman-aman mungkin. Saya yakin Pak Todd familiar dengan kebijakan OSB, Operation Sovereign Border, yaitu upaya Australia untuk mencegah pencari-pencari suaka ilegal ya yang masuk ke Australia. Saya hanya mau menanyakan tanggapan Bapak tentang kebijakan ini, karena kan kebijakan ini sangat memicu konflik kan di dunia global, termasuk Indonesia, di mana kebanyakan perahu-perahu pencari suaka itu dibuang ke Indonesia secara cuma-cuma gitu. Jadi yang saya ingin tanyakan cuma tanggapannya Pak Todd aja. Mungkin itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan ini. Jadi ini isu yang sangat sensitif di Australia, mungkin maupun di Indonesia. Australia adalah negara dengan orang dari mana-mana di dunia. Jadi ada salah satu pertanyaan kuis itu, 27% orang Australia lahir di luar Australia. Jadi itu sangat multicultural. Kami menerima setiap tahun lebih dari 100.000 pendatang baru secara sah. Oke? Jadi ini masih sampai sekarang negara imigran. Tetapi jika ada orang yang datang di Australia secara tidak sah, seperti naik perahu, dan kalau naik perahu harus lewat Indonesia, ada mungkin lebih dari 90% kasusnya lewat Indonesia. Mungkin ada sedikit saja yang langsung dari Sri Lanka, jauh-jauh sekali, karena Indonesia dekat kan. Jadi mereka naik pesawat ke Indonesia, terus naik kapal perahu ke Australia. Kalau mereka datang, dan sampai sekarang mereka masih cari, ada banyak sekali warga negara Cina yang cari, yang warga negara dari baru-baru ini dari Bangladesh dan lain-lain. Jika mereka datang ke Australia, ribuan orang lain mau datang lagi lewat jalur yang sama. Bagaimana kami tahu itu? Karena itu terjadi sebelumnya. Sebelum ada Operation Sovereign Borders, itu sepertinya Indonesia menjadi tempat transit untuk pencari suaka yang masuk ke Australia. Australia blokirnya. Nah, saya paham bahwa banyak orang di Indonesia mungkin sedikit marah dengan Australia dengan ini. Kenapa ini ada perahu yang terbakar dan orang yang dikembalikan ke Indonesia? Tapi oleh karena kebijakan itu, jumlah pencari suaka yang masuk ke Indonesia lebih kurang hari ini dibandingkan dengan sebelum ada Operation Sovereign Borders. Dan selain dari itu, ini bukan hanya dari pihak Australia saja, tapi kerjasama antara Australia dan Indonesia. Jadi siapa yang patroli di perairan antara Australia dan Indonesia, bukan hanya Australia, tapi juga dari Indonesia. Kebanyakan pencari suaka sebetulnya ditangkap bukan di perahu di Australia, tapi di Indonesia. Kan ini juga jelekkan mitra Indonesia juga, nama Indonesia juga. Jadi saya rasa ini sangat penting. Tapi pokoknya, dan ini mungkin banyak orang tidak paham ini. Dari segi politik, jika rakyat Australia menerima imigrasi, seharusnya imigrasi yang teratur.
Kami menerima banyak sekali orang dari Syria misalnya, dari Ukraina, dari Palestina. Banyak sekali orang yang datang sebagai pengungsi ke Australia secara sah. Dan itu diterima, silakan datang. Tapi jika ada orang yang cari jalur yang tidak sah, orang Australia menjadi khawatir. Khawatir bagi pada masa depan jika 10 orang ini yang datang di perahu, minggu depan mungkin 100 orang, tahun depan 1000 orang, pada masa depan ratusan ribu orang yang datang seperti yang terjadi di Eropa. Jadi makanya ada kebijakan dari pemerintah Australia yang sangat kuat dan banyak orang Australia tidak setuju dengan kebijakan ini. Mereka pikir bahwa ini sangat mean, kurang ramah. Tapi ini untuk melindungi kebijakan yang lebih luas program imigrasi Australia. Terima kasih. Wah, penjelasan yang sangat komprehensif Pak Konjen, terima kasih banyak. Baik teman-teman, ada sesi lagi. Ayo, siapa yang mau bertanya? Saya kan jadinya nggak enak teman-teman, ini susah milihnya. Saya boleh cowok yang di sini? Oke, maju ke depan. Oke, cowok yang sana lagi. Silakan. Dan jaket biru. Oke, maju ke depan boleh ya. Sama teman-teman, 90 detik waktunya untuk bertanya. Mohon dibantu, mikrofonnya silahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang telah diberikan untuk Bapak Konselor. Okay, so my question is Mohon maaf teman-teman, izin boleh kita dengarkan sama-sama? Terima kasih, silahkan. Sebelumnya mohon izin memperkenalkan diri, saya Muhammad Fauzan Zulfakar dari Universitas Muslim Indonesia. For Counselor. Okay. Actually, my question is about military and operations. So my question is about, can the use of thermobaric weapon by the basis for the mandatory evacuations by the Council of Representatives, as this questioning is about military, about your opinions about this weapon, because this weapon been used all over in Asia, in Syria and Ukraine too. So that's all for me, sir. Sorry, so, maaf, which weapon? The thermobaric weapon. The thermobaric. Thermobaric, Yes. thermobaric, yang bom-bom itu kan? Yes, sir. So, I'm out. Oke, ini cukup menarik karena Australia tidak pakai thermobaric weapon sama sekali. Saya akan menjawab ini sama dengan yang saya sampaikan sebelumnya, bahwa jika ada bom thermobaric yang dipakai di negara pun, Asia Tenggara, di Eropa dan tempat lain, itu berarti kegagalan diplomasi. Dan Australia selalu mencari solusi tanpa perang atau konflik atau seperti itu. Saya rasa kita semua harus waspadai. Siapa punya senjata seperti ini? Apakah Indonesia punya thermobaric bomb? No? Oke. Jadi itu berarti siapa negara mana yang punya bom-bom seperti itu, kita semua harus ikut? Tidak mau kan? Ya, tapi mereka punya senjata. Jadi tidak takut nanti kalau ada misalnya, Indonesia atau Australia tidak setuju dengan negara itu, nanti dibom? Kemungkinan jadi. Karena itu tergantung pemimpin negara itu. Saya tidak peduli tentang Indonesia, bom aja. Saya tidak peduli tentang Australia, bom aja. Itu gampang sekali terjadi jika tidak ada diplomasi. Jadi itu alasannya kita semua harus bekerja sama untuk menurunkan risiko pemakaian bom-bom seperti itu. Dan Australia beda dari negara yang kuat sekali. Australia selalu mencari program internasional, bahkan konvensi internasional untuk menurunkan senjata yang sangat berbahaya. Senjata nuklir. Australia tidak punya senjata nuklir dan tidak mau punya senjata nuklir. Senjata landmines. Jadi jika berjalan-jalan berdiri di atas bom seperti itu, Australia ingin ban semuanya. Nah ini beda dari negara yang lain yang punya senjata itu karena masih mau pakainya. Tapi menurut Australia, dan saya rasa Indonesia juga, bahwa kalau senjata seperti itu, selalu ada orang yang bukan prajurit atau orang angkutan bersenjata yang tewas oleh karena itu. Kalau landmine,
anak-anak bisa berjalan seperti yang terjadi di Kamboja. Kalau bom nuklir, siapa yang meninggal dunia? Ratusan ribu orang, bukan hanya pemimpin komando atau seperti itu. Jadi itu berarti sangat penting kita semua berupaya untuk mencegah pemakaian senjata seperti itu. Thank you very much, sir. Dankeschön. Nachman. Terima kasih banyak. Baik, kita lanjut. Tadi pertanyaan, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Maulana Rasya. Saya berasal dari Universitas Muslim Indonesia. Yang ingin saya tanyakan terkait dengan di mana ada program yang dilakukan oleh Indonesia dan Australia, yaitu pertukaran pelajar. Yang di mana kita ini membutuhkan dukungan dari pemerintah yang kita bisa lakukan melalui salah satunya adalah beasiswa. Yang dimana tujuan dari yang dilakukan pertukaran pelajar ini adalah untuk agar pemikiran dan cara berpikir mahasiswa ini lebih luas dan lebih bermacam. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah impact-nya yang dirasakan oleh pertukaran mahasiswa ini setelah dilakukannya pertukaran mahasiswa, serta mungkin ada saran dari Bapak terkait bagaimana cara mungkin dari mahasiswa kita untuk ikut atau agar bisa menjadi bagian dari pertukar pelajar dari yang dilakukan pemerintah tersebut. Sekian. Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Oke, sebelumnya bukan hanya untuk mahasiswa tapi untuk pemuda saja. Saya belum ceritakan tentang program-program seperti IEP atau IMEP, yang Youth Exchange Program atau Muslim Exchange Program. Tapi ada program yang didanai oleh pemerintah Australia supaya ada, kalau misalnya Youth Exchange Program, ada kira-kira 25 atau 30 yang dari Indonesia datang ke Australia selama 2 bulan dan orang Australia juga ikut ke sini. Jadi itu berarti pertukaran. Soalnya sangat terbatas kesempatannya karena Indonesia sangat luas. Jadi itu berarti paling banyak satu per provinsi kan. Kalau IMEP itu Muslim Exchange Program mungkin lebih banyak dari Sulawesi Selatan dibandingkan dengan IEP mungkin. IMEP agak mirip tapi tidak 2 bulan tapi lebih singkat kunjungannya. Dan baru-baru ini mereka mengunjungi Makassar juga beberapa bulan yang lalu. Jadi ada peluang program Australia khususnya untuk pemuda, untuk pertukarannya. Tapi tentang mahasiswa, saya sangat amat setuju. Karena saya sendiri dapat peluang untuk kuliah 1 semester di UGM di Jogja. Dan saya jatuh cinta dengan Indonesia jauh-jauh sebelumnya. Tapi saya jatuh cinta dengan Indonesia sekali lagi waktu menjadi mahasiswa. Tinggal di kos-kosan, bisa bergaul dengan mahasiswa lokal. Saya belajar bahasa Indonesia pada waktu itu. Jadi makanya saya mohon maaf atas semua kekurangan atau kesalahan dalam bahasa Indonesia saya. Karena saya belajar waktu di sekolah dan universitas ikut pertukaran dan saya masih ingat itu. Karena itu experience atau pengalaman yang luar biasa life changing bagi saya. Jadi harapan saya selalu ada peluang untuk mahasiswa. Nah, Australia ini cukup menarik. Australia mendanai program itu untuk mahasiswa Australia ke Indonesia dan negara yang lain. Dulu ada program yang didanai oleh pemerintah Indonesia untuk mahasiswa dari Indonesia bisa mengunjungi beberapa negara yang lain. Tapi saya dengar itu sudah di stop, tidak berjalan lagi. Tapi saya masih fokus untuk hal ini, masih membahas hal ini karena saya setuju bahwa beda lagi dari beasiswa S2, S3, 2 tahun, 3 tahun di Australia. Kalau ada pertukaran 1 semester mungkin itu bisa life changing. Kami sudah punya program untuk tingkat sekolah. Namanya Bridge School, dan juga ada sekolah di Sulawesi Selatan dan beberapa provinsi lain. Tapi belum ada program khususnya untuk dari Indonesia mahasiswa ke Australia. Tapi ini PR bagi saya. Terima kasih atas pertanyaannya. Wah, menarik sekali loh. Pak Konjen ternyata jatuh cinta kepada Indonesia berkali-kali. Luar biasa. Baik, pertanyaan terakhir silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan nama saya Nilka, saya mahasiswa
semester 3 Ilmu Hubungan Internasional dari Universitas Fajar. Pertama-tama, saya ingin mengetahui bagaimana kesan Bapak Konjen selama menjadi Konjen Australia di Makassar. Dan kemudian pertanyaan penting saya adalah, bagaimana Indonesia Timur bisa eksis lewat hubungan diplomatik Indonesia-Australia, terlebih-lebih Makassar sebagai jantung dari maritim strategis dan ekonomi biru. Seperti yang kita tahu bahwa Sulawesi adalah termasuk bagian periperi dari Indonesia, di mana Pulau Jawa adalah center dari segala di Indonesia. Jadi bagaimana Pulau Sulawesi bisa eksis sebagai Indonesia Timur bisa eksis, bisa menyaingi keeksisan Pulau Jawa yang selalu diagung-agungkan itu. Kemudian selain national interest, apakah ada keuntungan besar untuk Indonesia Timur lewat kerjasama ini? Apakah tidak akan semakin meningkatkan tingkat eksploitasi sumber daya dan terkait dampak lingkungan? Terima kasih. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya Pak, silakan. Oke, jadi 3 pertanyaan yang luar biasa. Oke, pertama, kesan saya sebagai Konsul Jenderal Australia. Saya suka sekali Makassar, suka sekali. Tapi ini sangat berbeda dari Jakarta. Jadi tadi saya bilang saya kuliah di UGM di Jogja. Saya ditempatkan di Kedutaan Besar Australia di Jakarta 2 kali, jadi 7 tahun di Jakarta. Dan pada waktu itu saya pikir, wah, saya sudah lama di Indonesia, saya mungkin sedikit sombong ya. Oh iya, saya paham Indonesia. Minggu pertama saya datang di Makassar, saya cepat sekali sadar bahwa saya tidak sadar Indonesia. Saya tidak paham Indonesia. Saya paham apa yang terjadi di Jakarta, dan Jakarta beda dari tempat lain di Indonesia. Sama di Australia sebetulnya, apa yang terjadi di ibu kota, di Canberra, tidak mencerminkan apa yang terjadi di tempat lain di Australia. Sangat menarik ini. Dan kesan saya untuk Makassar, dan bukan hanya Makassar tapi Indonesia Timur pada umumnya, ada beberapa. Yang pertama, sangat ramah, sangat santai, tapi saya masih sampai sekarang punya pikiran bahwa sepertinya tidak ada begitu banyak peluang dibandingkan dengan teman-teman di Jawa. Jadi makanya tadi saya agak tegas dengan ini. Jika ada peluang dari program Australia, apapun, saya selalu cari peluang untuk Indonesia Timur. Jika ada program pembangunan, oh ini ada program pembangunan yang sudah disetujui secara nasional dari Bappenas dan Kementerian Luar Negeri Australia di beberapa provinsi, saya selalu tanya, kenapa bukan di provinsi di Indonesia Timur? Atau kenapa hanya 1 provinsi di Indonesia Timur? Atau kenapa ada program yang misalnya berjalan di Jawa, ada banyak hasil yang cukup menarik, misalnya untuk bencana, untuk penanggulangan bencana, kenapa itu tidak dikasih kepada pemerintah daerah di Indonesia Timur? Saya selalu begitu karena saya rasa daerah-daerah di Indonesia Timur masih rasa agak jauh dari Jakarta. Sebetulnya sama di Australia. Kalau mengunjungi Western Australia misalnya, banyak orang di Western Australia selalu mengeluh, jauh sekali dari Australia Timur, itu berarti sepertinya tidak rasa sama dengan teman-teman di Australia Timur. Dan ini bukan hanya tantangan bagi saya sebagai Konsul Jenderal, tapi saya juga dengar dari teman-teman di sini bahwa tidak serata peluangnya untuk Indonesia Timur dibandingkan dengan khususnya Jawa kan. Jadi mudah-mudahan itu sedikit demi sedikit bisa berubah dan bisa dapat lebih banyak manfaat. Sebagai contoh, ada Institute, Australia Indonesia Institute. Ini didanai oleh pemerintah Australia, tapi anggotanya bukan orang politik, tapi orang misalnya akademisi, ada pengusaha dan lain-lain. Dan Dewan Pemimpin mereka mengunjungi Makassar tahun lalu. Dan itu peluangnya luar biasa bagi saya, bilang oke, kalian semua datang dari Jakarta, sudah beberapa kali ke Jakarta, sudah lihat ini kota yang sangat besar, sangat maju dan lain-lain. Selamat datang di Makassar dan bisa mengalami apa yang suasana di sini. Dan mereka selesai kunjungan mereka di Makassar bilang, wah sepertinya ada banyak peluang untuk kerjasama antara Australia dan Indonesia di Indonesia Timur. Bukan hanya Makassar tapi Indonesia Timur. Dan saya berarti ya betul. Jadi silakan mendanai lebih banyak hibah, silakan mendanai lebih banyak peluang untuk orang yang ikut pertukaran dari Indonesia Timur dan lain-lain. Dan terkait dengan pertanyaan tentang Indonesia Timur dan hubungan Australia, Perdana Menteri Australia sendiri yang Anthony Albanese datang ke Indonesia, kunjungan bilateral pertama sebagai Perdana Menteri Australia hanya 2 minggu setelah dilantik sebagai Perdana Menteri, beliau mengunjungi Jakarta, ketemu dengan Presiden. Beliau sendiri
bilang kepada kedutaan, ya, Pak Dubes, sebetulnya Ibu Dubes pada waktu itu, saya tidak mau mengunjungi Jakarta saja, saya mau mengunjungi tempat lain di Indonesia. Dan saya di Kedutaan Besar Australia pada waktu itu, kami pikir, ini mau mengunjungi tempat mana? Oke, bagaimana mengunjungi Solo? Karena itu rumah Bapak Presiden pada waktu itu. Bagaimana mengunjungi Surabaya? Kan itu kota yang paling besar kedua dengan banyak pengusaha di sana. Kami mengajukan semua itu kepada kantornya Perdana Menteri. Ingatkan, ini Perdana Menteri baru, jadi semua stafnya baru sekali. Beliau sendiri bilang, saya tidak mau mengunjungi kota lain di Jawa, saya sudah mengunjungi Jakarta, saya mau mengunjungi Makassar. Karena Makassar gerbang Indonesia Timur sangat penting bagi Australia, ini bagian Indonesia yang paling dekat dengan Australia, seharusnya ada kerjasama yang sangat erat antara Indonesia Timur dan Australia, jadi makanya beliau sendiri pilih mengunjungi Makassar. Pertama kali ada kunjungan Perdana Menteri ke Australia ke Makassar, dan kalau tidak salah hanya kali kedua dalam sejarahnya ada kunjungan Perdana Menteri dari negara manapun di dunia ke Makassar. Jadi harapan saya, semua program Australia seharusnya ada fokus untuk bagaimana bisa bermanfaat untuk masyarakat paling besar, tapi khususnya untuk Indonesia Timur. Kinetik untuk perubahan iklim, koneksi untuk pertukaran dan kemitraan riset, beasiswa Australia Awards dan kursus singkat. Kenapa semuanya harus lewat Jakarta, harus dari orang Jawa? Enggak harus. Makanya saya keliling-keliling, saya sudah mengunjungi mungkin 15 universitas tahun ini. Mungkin sejak saya mulai sebagai konsul jenderal, mungkin hampir 50 kuliah umum. Itu bukan hanya supaya saya bisa bicara, saya konjen, saya orang penting. Bukan, ini supaya saya bisa sampaikan informasi tentang peluang. Karena misalnya kalau ada mahasiswa yang duduk di suatu kota kecil di Indonesia Timur tidak tahu tentang program beasiswa Australia Awards, mereka tidak akan apply. Tapi jika mereka tahu, mereka apply. Dan lebih banyak yang apply berarti lebih banyak harapan bagi kami, lebih banyak yang bisa lolos. Jadi mudah-mudahan itu sudah jelas, tapi saya mau menyoroti sekali lagi, sebagai Konsul Jenderal Australia, saya janji bukan hanya menjawab pertanyaan 1 jam lebih, tapi saya janji selalu mencari peluang dan selalu umumkan peluang untuk siapa saja dari Indonesia Timur ikut program dengan Australia. Karena saya mau lihat lebih banyak orang yang dari Indonesia Timur dapat peluang untuk kerjasama dengan Australia dan mengunjungi Australia. Terima kasih. Salah satunya dengan mengikuti akun sosial media ya Pak Konjen. Karena Pak Konjen setiap ada peluang pasti di-uploadnya di sosial media Konjen. Tadi Kak Cindy sudah beritahu di @konjenmakassar, di Instagram, Facebook, dan X. Baik, tidak terasa Pak Konjen, 1 jam sudah selesai. Itulah tadi teman-teman sesi Ask Me Anything bersama Pak Konsul Jenderal. Maaf Bu Lulu sebagai moderator, mungkin sebelum selesai sesinya, saya masih lihat ada banyak orang yang punya pertanyaan yang saya belum dapat kesempatan untuk menjawabnya. Jadi mudah-mudahan pada akhir acara ini, karena ini pertama kali kami menyelenggarakan acara seperti ini, jika ada feedback yang positif, mudah-mudahan kami bisa ulangi tahun depan supaya ada lebih banyak peluang untuk semua peserta bisa ikut secara seperti ini. Jika ada feedback yang positif, mudah-mudahan ada. Ini sangat susah bagi saya duduk di sini, deg-degan, tapi saya sangat senang dengar pertanyaan yang luar biasa dari semua peserta di sini hari ini. Terima kasih banyak, sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup Pak Konjen, izin 1 pesan untuk mahasiswa di Indonesia Timur. 1 kata saja, Ewako. Mantap, Ewako. Baik teman-teman, sebelum saya akhiri, saya ingin mengucapkan terima kasih kembali sebesar-besarnya kepada para narasumber atas paparan dan diskusi yang sangat menarik. Kita telah mendapat gambaran yang luar biasa mengenai kebijakan luar negeri Australia, serta bagaimana dinamika global memberikan pengaruh terhadap Indonesia, khususnya Indonesia bagian timur. Acara ini menunjukkan pentingnya dialog berkelanjutan antara diplomat, akademisi, dan juga para pemimpin muda, dalam hal ini adalah mahasiswa, sebagai upaya memperkuat kerjasama dan pemahaman antar negara. Terima kasih juga saya sampaikan kepada seluruh adik-adik mahasiswa atas partisipasi aktifnya hari ini. Semoga diskusi kita dapat memantik pemikiran kritis dan juga kolaborasi yang lebih produktif di masa depan. Kami berharap dapat bertemu lagi dengan adik-adik dalam forum diskusi seperti ini untuk mempererat tali persahabatan dan kerjasama antara Australia dan Indonesia.
Oke, semuanya terima kasih banyak. Selamat siang dan sampai jumpa kembali. Terima kasih Kak Lulu. Itu tadi belum perpisahan ya, karena harusnya yang nutup saya. Oke. Terima kasih Kak Lulu, terima kasih Pak Konjen. Oke, balik lagi sama saya, tapi saya janji ini sudah hampir di penghujung acara. Mohon maaf sedikit mundur ya, karena tadi kita juga memulainya sedikit mundur. Saya tadi sudah janji, yang tadi Kahut, kita sudah menyelesaikan apa isunya. Dan saya sudah tadi berjanji di awal, kita akan tampilkan leaderboardnya yang sesungguhnya. Karena tadi selesai kita kuis, saya langsung lari ke belakang untuk cek dengan rekan saya. Dan bisa tolong ditampilkan leaderboard yang sebetulnya. Oke, di sini bisa agak dibesarkan sedikit mungkin. Di sini kita ada Hikmah, Riri, dan Farid yang menjawab 70%. 65% dan 75%, tapi final skornya karena mungkin lebih cepat ya. Jadi yang merasa menulis atas nama Hikmah, Ririu, dan Farid. Apakah ada di ruangan ini? Oke, silakan maju ke depan. Dan saya juga, mohon izin Pak Konjen, saya undang lagi naik untuk memberikan souvenir kecil-kecilan ya dari Konjen Makassar, tapi ini sangat eksklusif karena tidak ada yang punya selain Konjen Makassar. Oke, Hikmah, Riri, Farid. Oke, silahkan maju ke depan. Silakan. Hikmah ya juara 1 ini. Hebat, silakan. Hikmah. Kamu Riri silakan, mungkin bisa berjejer, dan Farid, mantap. Kalau boleh tahu dari universitas mana saja? UIN, Unhas, UIN, Unhas, UIN. Oke, wow. Oke, kalau begitu silakan Pak Konjen. Oke. Jadi yang juara 1 memiliki privilege untuk memilih mana yang ingin diambil terlebih dahulu. Kangguru, oke. Oke, jadi ini adalah merchandise eksklusif karena merupakan perpaduan antara Australia, kangguru, tapi kanggurunya pakai batik. Jadi ini merupakan hubungan Australia dan Indonesia. Selamat Hikmah. Oke, selanjutnya juara 2 ada Riri dari Unhas. Ada topi atau pouch? Topi, oke. Topinya kangguru juga, tentu saja kangguru karena kita Australia. Selamat kepada Riri. Dan yang ketiga, Farid. Ya, ini adalah pouch yang kita produce sendiri, sangat limited juga. Ini menggunakan daur ulang plastik tapi dengan batiknya Konjen Australia. Oke, bisa foto bersama dengan Pak Konjen bertiga? Terima kasih. Tunggu Pak Konjen, mumpung Bapak di sini, biasanya Bapak kan suka selfie ya dengan para peserta. Ya, setelah Bapak selfie. Oke. Selfie dulu. Mumpung Bapak bisa di sini, bisa mungkin kita foto bareng dengan Bapak selfie. Feedback dulu. Oke. Bapak ingin seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Bapak, Bapak ingin kita semua memberikan feedback terhadap acara ini. Dan saya janji ini terakhir kalinya kita pakai Kahoot lagi. Boleh? Ini kita feedbacknya sangat singkat dan sangat cepat, hanya ada 5 pertanyaan. Pak Konjen mau nunggu di sini Pak? Atau kembali lagi? Oke, Bapak ingin menunggu di sini, memastikan untuk semuanya mengisi feedback. Ya silakan diisi sejujurnya. Jika kalian ingin acara ini
ada lagi, boleh diberikan feedback positif dan nanti di akhir pertanyaan bisa disampaikan apa-apa saja yang ingin disampaikan untuk acara selanjutnya. Oke. Sudah bergabung semua, ada yang belum bergabung, saya lihat masih ada yang scan ya. Saya beri waktu, oke 101 orang sudah bergabung, kita tunggu mungkin sampai 150 minimum. Lanjut. Ada reactionnya ya. Oke 127, semuanya sudah bergabung. Ibu-ibu dosen dan narasumber kalau mau boleh silakan. Oke, saya hitung sampai 5 ya. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan dimulai. Ini akan muncul di ponsel masing-masing ya, jadi silakan fokus ke ponsel masing-masing saja pertanyaannya. Nanti dari tim operator akan terus mengoperasikan Kahoot-nya. Oke, bisa langsung di next. Bisa di next, Kak Rahmat. Oke, masih ada 10 detik ya kalau tidak salah ya. Oke, lanjut. Apakah Anda merasa durasi acara ini cukup? Kalau merasa cukup dan oke pas, bisa diberikan 5, atau kalau merasa kurang atau mungkin ada feedback lain bisa sesuai dengan skalanya 1 sampai 5. Atau mungkin ada yang pengennya 3 hari 3 malam. Ada yang jawab iya lagi. Capek dong ya. Ya, selanjutnya pertanyaan ketiga, saya tadi janjinya 5 pertanyaan ya. Oke, seberapa menarik penggunaan Kahoot pada acara ini? Tadi kita sampaikan kita Kahoot banget hari ini, jadi kalau misalnya ada feedback mengenai penggunaan aplikasi ini boleh diinfokan. Masih ada 8 detik untuk menjawab bagi yang belum menjawab. Oke, 166 sudah menjawab. Pertanyaan selanjutnya adalah jika event seperti ini diadakan kembali, apakah kalian ingin ikut lagi? Iya, ya. Mau. Itu dapat tepuk tangan ya. Oke. Iya, kayaknya Leonardo DiCaprio mau ikutan juga, Pak. Seperti masih ada satu yang belum menjawab, karena biasanya 166, di sana masih 165. Ada yang belum menjawab? Oke, selanjutnya, ya ini, berikan saran dan rekomendasi untuk acara berikutnya agar kami bisa lebih baik lagi. Misalnya topik baru atau saya usul narasumber siapa atau saya mau narasumbernya 10 orang. Jangan sih ya kebanyakan. Tapi apapun yang ada di pikiran teman-teman bisa diinfokan melalui kolom jawaban.
Ini saya ingin mengingatkan untuk ini karena jawabannya panjang, setelah kalian submit boleh pencet salah satu kata yang nanti muncul. Misalnya saya ingin acaranya lebih lama lagi. Nah, pencet salah satu katanya, misalnya lama gitu. Supaya nanti bisa muncul di sistemnya. Oke. Ya. Terima kasih semuanya. Boleh tepuk tangannya? Oh, oke. Nah, sesuai tadi janji saya sebelumnya, nggak komplit kalau misalnya kita belum foto bersama. Mau semuanya foto bersama untuk mengabadikan momen. Kita akan mengambil foto dengan berbagai jenis. Yang pertama foto formal dulu. Mungkin Pak Konjen bisa menuju sini Pak, berdiri di depan. Bisa ibu-ibu narasumber dan juga mungkin Kak Lulu. Tapi semuanya boleh berdiri dulu teman-teman. Oke, saya lihat dulu ya proporsinya bagaimana dari sini. Oke, nah. Oh, saya disuruh ikut ya, boleh. Oke, semuanya berdiri. Oke, merapat semuanya. Bagaimana kameramen, apakah dapat semuanya? Kalau ada yang mau merapat boleh juga ya, kayak jangan terlalu jauh gitu. Dan foto ini sudah pastinya nanti akan kita upload di sosial media kita. Bagaimana? Menumpuk sekali yang sebelah sana. Boleh agak begini katanya. Boleh agak merapat. Oke, itu bisa dilihat ya dari sini ya. Oke. Rapat-rapat lagi. Aku di sini aja. Oke, merapat. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat ya. Oke. Ada kameramen yang mau bilang 1, 2, 3? Oh, dari saya aja, oke. Oh, kiri kanan nggak dapat. Harus rapat lagi, boleh rapat lagi. Atau di depan boleh. Mungkin kalau ada yang pakai HP bisa 0,5 ya, jadi bisa lebih wide. Oke, ya, mumpung kita begini, boleh nggak kita video? Boleh? Kalau saya bilang, apa nih, ada yang dialog diplomat, Bapak ada saran, oi, mungkin? It's very Australia. Oke, jadi oi itu adalah frasa yang sangat Australia. Biasanya kita bilangnya Aussie, oi. Nah, sekarang saya ganti, kalau misalnya saya bilang dialog diplomat, kalian bilangnya oi, 3 kali ya. Oke, kita rehearsal dulu kali ya. Kita uji coba dulu. Dialog diplomat, oi. Oke, udah bagus sih, tapi 1 kali lagi ya. Oke, 1 kali lagi ya, ini yang betulan. Dialog diplomat, oi, yeay. Mantap. Oke, hold on, sorry. Pak Konjen selfie ya. Oke, Pak Konjen boleh maju ke depan. Yang lain tetap di posisi semua. Oke, ini adalah signature-nya Pak Konjen di setiap acara. Beliau selalu mengambil selfie
dengan semua audiens. Ya. Oke, silakan mahasiswa saja. Saya nggak ikut. Silakan mahasiswa merapat. Yang mau ada di on frame boleh banget. In frame maksudnya, sorry. Yeay, terima kasih banyak. Sangat semangat ya. Oke, jadi hadirin semuanya, demikian rangkaian acara Dialog Diplomat Perspektif Negara Sahabat. Terima kasih kepada seluruh narasumber, tamu undangan, peserta, dan seluruh pihak yang mendukung terselenggaranya acara ini. Semoga diskusi ini dapat memperkuat pemahaman kita tentang dinamika global serta mempererat hubungan antara Australia dan Indonesia. Saya selaku MC, Cindy, dan juga seluruh panitia mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada kesalahan. Sampai jumpa di Dialog Diplomat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I shall play